Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan, mohon yang belum mengisi registrasi di depan, harap untuk registrasi dahulu agar segera kita mulai. Rabbil alamin, wassalatu ala anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini di bulan baik dan insya Allah diberkahi ini kita berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan yang bermanfaat insya Allah. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangannya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan iman seperti sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Leni Novita, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Bank Indonesia Provinsi Aceh, beserta Bang Suhil Al-Fatah yang hari ini menjadi pemateri kita dan akan memberikan kita ilmu tentang digitalisasi. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama demi kelancaran dan keberkahan acara kita. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita langsung mulai saja dengan acara kita di pagi hari ini. Acara yang pertama akan kita dengarkan sambutan dari Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ibu Leni Novita. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sampai dengan hari ini untuk mengikuti acara ini. Kita di bulan yang suci ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada sahabat dan keluarga beliau agar kita tentunya mendapatkan rahmat juga dan syafaatnya di kemudian hari nanti, dan juga atas bimbingannya kepada kita untuk terus selalu membina dan mendapatkan pengetahuan tentunya. Yang kami hormati di sini sudah hadir Bang Suhil Al-Fatah dan tim dari Luna Studio. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang kami banggakan kepada seluruh peserta pelatihan dari UMKM Binaan Bank Indonesia tahun 2023 dan juga seluruh UMKM yang kami undang di sini, dan di sini juga hadir teman-teman dari kantor perwakilan Bank Indonesia di Loksmawe dan juga yang sudah mengikutkan UMKM binaannya pada kesempatan kali ini untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Nah, kami di sini mewakili pimpinan yang kebetulan sedang bertugas untuk membuka acara ini. Baik, saya bacakan saja. Teman-teman yang berbahagia sekalian, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar 77 miliar USD dan diprediksi akan mencapai 130 miliar USD pada tahun 2025. Utamanya didorong oleh perkembangan dari e-commerce. Salah satu pengguna terbanyak dari e-commerce ternyata adalah UMKM. Hal ini semakin meningkat terutama pada saat pandemi COVID-19 kemarin yang pada saat aktivitas semuanya dibatasi dan ternyata sangat berdampak pada penurunan dunia usaha. Namun di antara itu masih terdapat berita baik bahwa dari survei yang dilakukan bahwa terdapat sekitar 22% dari jumlah tersebut ternyata UMKM
yang memiliki strategi untuk beradaptasi dengan kondisi baru dengan cara melakukan penjualan online malah dalam kondisi sebaiknya pertumbuhan usaha di situ malah meningkat. Dan ini merupakan kondisi yang luar biasa sekali dan kita teruskan sampai saat ini. Nah, selanjutnya dengan adanya penjualan online maka dapat membantu UMKM terutama untuk meningkatkan basis pelanggan serta menjangkau pasar baik di dalam daerah sendiri maupun di secara nasional bahkan sampai ke luar negeri. Sehingga penjualan tidak terbatas di tempat penjualan saja secara offline tentunya. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM sehingga dapat membantu UMKM untuk naik kelas dari usaha mikro sehingga menjadi usaha besar yang lebih kompetitif dan berdaya saing yang tinggi. Namun tentunya dalam menjadi UMKM yang go digital memang terdapat beberapa tantangan yang dapat dihadapi oleh UMKM seperti literasi digital terkait bagaimana penggunaan platform digital marketing maupun pengoperasian dari device pendukungnya. Oleh karena itu Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan UMKM mengadakan pelatihan onboarding UMKM pada tahun 2023 ini. Pelatihan ini diadakan selama 3 hari dengan kategori peserta UMKM potensial yang merupakan peserta dari WUBI 2023, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, dan UMKM unggulan yang berasal dari peserta onboarding UMKM tahun 2022 dan 2021. Mungkin di sini teman-teman juga berasal dari program WUBI yang kami selenggarakan sebelumnya dan ini merupakan lanjutan dari kegiatan tersebut. Nah, teman-teman semuanya, di hari pertama ini pelatihan akan dibuka dengan materi pengenalan mulai dari integrated digital marketing, pemanfaatan ekosistem Google serta sosial media untuk bisnis seperti IG bisnis, WhatsApp bisnis dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan di hari kedua dengan pemateri yang lebih spesifik untuk onboarding di marketplace. Di hari ketiga khusus untuk kategori UMKM unggulan akan ada materi lanjutan terkait dengan digital operation dan semua materi ini adalah terkait dengan onboarding tentunya. Teman-teman yang berbaik seluruhnya, keseluruhan dari pelatihan tersebut ini adalah bertujuan agar para UMKM di sini dapat lebih siap untuk mengoptimalkan potensi digital yang ada sehingga dapat memiliki usaha yang dimiliki. Diharapkan Bapak dan Ibu pemilik UMKM dapat mengambil kesempatan yang tidak semua orang dapatkan ini mungkin ya. Karena kesempatan ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya dapat menjadi berguna dan menjadi pembelajaran sehingga bermanfaat untuk usaha yang dijalani. Selain itu sangat penting untuk teman-teman di sini ketahui bahwa teori tetapi tidak hanya teori tapi juga harus tahu bagaimana cara mengimplementasikannya. Karena ilmu yang sudah didapat ini tentunya jika tidak dicoba, tidak dilatih dan tidak didalami tentunya akan kurang bermanfaat mungkin ya, terutama untuk pelaksanaan dari bisnis itu sendiri. Dan kami harapkan tentunya dengan adanya pelatihan ini pada saatnya dapat meningkatkan dari penjualan, dapat meningkatkan omset dari teman-teman semua juga, sehingga usahanya dapat terus berkembang dan berkembang. Kemudian setelah pelatihan ini juga bagi peserta aktif akan ada pendampingan untuk mencapai indikator keberhasilan tertentu, sehingga ketika berhasil nantinya akan diikutkan untuk pelatihan-pelatihan dan program-program pengembangan lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada khususnya. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi tetap semangat menjalani pelatihan onboarding UMKM 2023 ini. Semoga dapat diikuti dengan tetap semangat dan sehat sampai selesai acara selama 3 hari ini. Sebelum ditutup, saya menyampaikan pantun sudah ditiapkan oleh panitia. Buka puasa minum es degan, diminum saat sedang berkeringat. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, meski puasa kita tetap harus semangat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Leni atas arahan dan sambutannya tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Leni tadi bahwa program Onboarding UMKM 2023 ini adalah program lanjutan untuk Wirausaha Binaan Bank Indonesia tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, tahun ini kita akan mengajak UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi. Oleh sebab itu, hari ini kita bersama kita sudah hadir pemateri yang memang memiliki concern dan juga keahlian di bidang digitalisasi. Beliau bernama Suhil Alfata, seorang digital trainer yang memiliki pengalaman yang cukup matang dalam hal digitalisasi. Sejak tahun 2014 sudah mulai berkecimpung sebagai web developer dan saat ini sebagai founder dari Nyuciin dan juga founder dari Luna Studio. Sehingga Bapak Ibu wirausaha unggulan Bank Indonesia yang hari ini hadir di Hotel Rasa Mala dan juga hadir melalui online, kita akan bersama menimba ilmu tentang bagaimana UMKM kita akan go digital melalui e-commerce, melalui platform-platform yang sekarang sudah ada. So ladies and gentlemen, you are onboarding now. Sehingga kita siap-siap saja untuk menimba ilmu dulu dari Bang Suhil. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Bang Suhil bagaimana kita bisa mengangkat UMKM kita ini go digital. Kepada Bang Suhil kami persilahkan dan kami berikan kelas nih Bang untuk program onboarding kita selama 1 hari ini. Silahkan Bang. Sosial media itu dipakai untuk engagement dengan customer saja, untuk komunikasi dengan customer saja. Kalau sekarang platformnya itu udah lengkap gitu. Makanya saya juga ngelihat, wah ini sebenarnya TikTok Shop ini adalah salah satu platform yang dia itu merubah ekosistem yang sudah-sudah. Lalu yang ketiga adalah email dan WhatsApp. Email dan WhatsApp ini Bapak Ibu, ini digunakan untuk customer yang telah melakukan order. Jadi jangan sampai promo ke nomor yang kita belum kenal, terus kita spam, jualan A, jualan B. Udah pasti kita kalau nggak dicuekin, di blok gitu. Kenapa? Karena belum ada relasi yang terjadi antara kita dan customer. Nah, jadi untuk di bagian email dan WhatsApp itu kita pakai ke customer yang telah berlangganan dengan produk kita. Minimal dia sudah pernah membeli 1 kali. Jadi untuk mendatangkan repeat order, kita butuh yang ketiga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk saat ini, channel yang paling besar itu 3 ini. Kenapa untuk saat ini? Karena digital marketing berubah-ubah terus. Modul yang saya buat, biasanya saya update sekitar 3 bulan sekali. Karena setiap 3 bulan, ada terus hal baru. Setiap 3 bulan itu ada hal-hal yang harus saya ubah di materinya. Soalnya tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Oke, kita akan belajar yang namanya marketing funnel. Marketing funnel ini merupakan customer journey di mana dia akan menjelaskan proses seseorang dari membeli sampai ke repeat order. Kita coba cek ya, Bapak Ibu ya. Di depan Bapak Ibu melihat sebuah wadah, ini yang disebut dengan marketing funnel. Marketing funnel itu step-step orang membeli produk. Kita taunya orang membeli produk, beli, bayar langsung pulang gitu ya. Padahal Bapak Ibu, sebelum dia membeli produk, itu ada yang namanya awareness, kesadaran akan produk kita. Lalu yang kedua adalah ketertarikan. Yang ketiga, pertimbangan untuk membeli. Yang keempat baru pembelian dan yang terakhir adalah repeat order. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan orang terhadap produk kita. Makanya kita perlu belajar yang namanya digital branding. Digital branding itu akan membuat orang atau customer itu mempunyai awareness dan juga ketertarikan. Nah, setelah dia tertarik Bapak Ibu, dia ngelihat, ini produknya apa ya? Keripik, misalnya keripik singkong, pakai bumbu ayam geprek gitu. Dari produknya kok aneh ya? Kan dia udah tertarik ya. Dia tertarik itu karena kita posting di sosial media. Dia tertarik itu karena kita endorse ke influencer misalnya, seperti itu. Nah, itu dilakukan agar 2 step di awal itu terpenuhi terlebih dahulu.
Step berikutnya adalah pertimbangan. Pertimbangan itu bagaimana dia mendapatkan produk kita, semudah apa dia mendapatkan produk kita. Apakah produk kita ada di Indomaret, apakah produk kita bisa diorder via WhatsApp, ataukah bisa diantar ke rumah, itu masuk ke pertimbangan. Setelah itu, setelah pertimbangannya, kayaknya mudah nih belinya. Oke, saya beli. Nah, tidak selesai di situ Bapak Ibu. Harus ada yang namanya repeat order. Ketika dia sudah membeli, kita harus memastikan bahwa dia itu akan mengorder kembali. Caranya seperti apa? Caranya mungkin kita bisa kasih diskon ketika dia beli yang kedua kali, atau kita bisa pastikan bahwa rasanya itu memang benar-benar berkualitas. Packagingnya itu memang benar-benar bagus. Hospitality kita memang benar-benar bagus, seperti itu. Jadi belajar digital marketing itu satu paket dengan hospitality. Bapak Ibu, kalau hospitality-nya nggak bagus, kita bakal susah untuk jualan. Seperti itu. Jadi kita jualan itu nggak bisa hanya mukanya cemberut, terus tidak ada senyum, tidak ada sapa, tidak ada panggilan customer, dan lain-lain. Oke, next kita belajar apa itu digital branding. Nah, sebelumnya ada yang bisa ngasih tahu nih, kira-kira menurut Bapak Ibu digital branding itu apa ya? Ada satu orang mungkin yang pengen sharing? Belum saya jelasin. Nggak perlu malu-malu ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi aja di sini, seperti itu. Ada? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Nah, digital branding itu secara teori itu mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain. Jadi branding itu kita pakainya untuk memberikan persepsi bahwa produk kita yang paling bagus. Tetapi secara gampangnya, branding itu sama dengan persepsi. Jadi customer itu, Bapak Ibu, dia tidak membeli realita, tapi dia membeli persepsi, reputasi, dan trust. Orang mau beli tas Hermes itu, dia nggak peduli lagi kualitas Hermes itu seperti apa. Kenapa? Yang dia beli itu adalah trust-nya itu. Dia percaya bahwa ketika dia pakai tas Hermes, value dia naik, kayak gitu. Ketika dia pakai iPhone, saya beli iPhone Bapak Ibu. Tujuannya agar ketika ketemu klien itu menganggap saya itu bisa bekerja secara digital gitu. Dulu saya beli MacBook, saya pernah dulu jualan aplikasi kos-kosan di Jakarta. Awalnya saya pakai Asus. Saya datangi ke owner yang punya kos-kosan, semuanya nolak. Terus saya beli Apple, saya datangi lagi, dan penjualan saya closing. Awalnya saya bingung kenapa bisa closing, karena teman saya bilang, coba nih pakai MacBook, coba tes jualan gitu. Ternyata orang itu melihat kita memakai apa gitu ketika kita berjualan. Kalau case-nya itu seperti saya menjual produk digital, sudah pasti orang melihat gear yang saya pakai apa, kayak gitu. Sama kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jual misalnya produk-produk craft ataupun produk-produk misalnya keripik atau makanan, Bapak Ibu pastikan dari penampilan kita itu sudah dipercaya oleh orang tersebut. Misalnya nih, kemasan produknya harus bagus, cara kita berbicara harus oke, seperti itu. Kalau saya, bukan cara berbicara, tetapi laptop apa yang saya pakai, handphone apa yang saya pakai. Nah, itu menjadi persepsi orang bahwa saya itu merupakan seorang ahli. Walaupun belum tentu ahli gitu Bapak Ibu. Walaupun masih banyak ahli-ahli lain yang lebih pintar dari saya, tetapi karena ada brand-brand itu, persepsi orang jadinya lebih digiring seolah-olah saya adalah seorang yang ahli di bidang digital. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, makanan, minuman, produk yang bagus itu tidak cukup kalau kita tidak bisa mempersepsikan kepada orang bahwa produk kita itu bagus. Oke, kita coba cek yang ini. Ini kan ada dua nih Bapak Ibu, ada Pepsodent dan Zulkifli. Nah kalau Bapak Ibu di sini disuruh pilih, Bapak Ibu pilih yang mana? Ada yang pilih Zulkifli. Nah, kenapa pilih Pepsodent? Brandnya udah besar. Yang lain? Karena belum kenal ya, Zulkifli ya. Nggak ada di ini ya. Oh, padahal lebih murah ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini membuktikan bahwa ternyata orang itu tidak melihat dari harganya. Kadang-kadang kita bilang,
ini Pak perang harga Pak, ini kompetitor lebih murah. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita kuatin di brandingnya, orang itu nggak akan lihat lagi harganya. Yang dilihat adalah persepsinya. Kenapa orang pilih Pepsodent? Karena dari kecil kita ditunjukkan bahwa Pepsodent ini adalah pasta gigi yang paling bagus untuk gigi kita. Contoh iklannya gini Bapak Ibu, nanti keluar dokter pakai Pepsodent, terus ada keluarga pakai Pepsodent bahagia deh. Jadi persepsi itu yang ditularkan ke kita, seolah-olah ketika kita pakai Pepsodent itu kita bahagia juga, kayak gitu. Nah sama seperti produk Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu persepsikan ke customer itu, PR-nya itu. Jadi misalnya saya katakanlah mempunyai usaha digital, yang saya persepsikan ke orang bahwa ketika mereka bekerja sama dengan saya, mereka akan mendapatkan kemudahan dalam hal berkomunikasi, kemudahan dalam hal after sales. Nah itu yang saya buat di video-video ataupun di flyer saya, value-value yang seperti itu. Nantinya itu akan mempersepsikan bahwa brand saya itu adalah brand yang mudah diajak komunikasi, kayak gitu. Sama seperti yang di depan ini Bapak Ibu, walaupun Zulkifli ini lebih murah, tapi orang tetap pilih Pepsodent. Padahal mungkin Zulkifli ini lebih bagus bahannya, kita kan nggak tahu ya. Jadi orang itu udah nggak lihat lagi komposisinya apa gitu, bahan-bahannya apa. Yang dia lihat adalah persepsi yang ditularkan oleh Pepsodent kepada kita selama bertahun-tahun, kayak gitu. Oke, itu yang tadi digital branding. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan aja ya. Oke, chapter 2. Pertanyaannya apa aja yang harus disiapkan untuk membuat digital branding kita menjadi efektif. Yang pertama adalah target market. Saya selalu bilang, target market itu nggak boleh general. Semakin spesifik, semakin bagus. Contohnya, ketika Bapak Ibu bikin satu buah produk, dan ditanya, ini target marketnya untuk siapa? Oke, target market saya itu untuk orang-orang kantoran yang dia itu tidak punya waktu untuk membuat makanan sehat. Contohnya seperti itu. Misalnya saya punya produk makanan sehat, saya nggak bisa bilang kalau target market saya itu semua orang Pak, semua umur, nggak bisa kayak gitu. Saya harus spesifikin ke, oke, ini Pak targetnya untuk orang-orang yang sudah aware bahwa dia harus makan makanan sehat yang pertama. Yang kedua, ini untuk orang-orang yang bekerja kantoran. Kenapa? Karena kalau untuk anak-anak mahasiswa ataupun SMA, mungkin uang jajannya masih terbatas. Jadi saya targetin ke orang-orang yang sudah bekerja kantoran, yang dia itu sudah mulai punya duit, gaji, dan dia sudah aware tentang kesehatan. Seperti itu. Jadi target market itu harus runut. Kalau bisa, umurnya berapa? Tinggalnya di mana? Terus kebiasaannya apa? Kenapa perlu? Nantinya branding kita itu akan mengarah kepada target market kita. Kalau target market kita itu bapak-bapak, cara branding kita itu yang gampang dipahami oleh bapak-bapak. Kalau target market kita anak muda, cara branding kita itu harus yang familiar dengan anak-anak muda. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita memahami niche itu Bapak Ibu semacam bisa dibilang tipe dari audiens kita, tipe dari customer kita. Nah, kita akan lebih mudah menyesuaikan dalam membuat konten-kontennya. Nantinya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah emotional value. Biasanya ya, orang itu suka dengan orang lain yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan diri dia. Kalau kita punya teman, biasanya kita berteman dengan kelompok-kelompok yang kita itu punya salah satu value yang sama dengan dia. Contohnya nih, saya berteman dengan si A. Kenapa? Karena kita satu pengajian. Karena ketika saya bahas tentang hal agama, saya masuk dengan dia. Atau saya berteman dengan B. Kenapa? Ketika saya bahas tentang daki gunung, dia juga punya hobi yang sama dengan saya. Jadi saya merasa lebih nyaman dengan dia. Nah, itulah yang mau kita buat di brand kita. Jadi ketika brand kita itu adalah brand orang tua, pastikan orang tua itu nyaman ketika melihat brand kita. Ketika brand itu untuk anak muda, sama juga. Atau brand itu anak muda boleh, orang tua boleh, tetapi yang segmen ke atas. Atau segmen ke bawah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus pastikan dulu, ada nggak emotional value-nya di situ. Oke, kita
Coba lihat contoh emotional value ya. Suaranya nggak kedengaran ya? No one's ever come back from 3-1. An agonizing defeat. Down 5-1. We've all been underestimated and counted out. In those moments, we felt like it was over. It's not looking good for Rafa. But it's when we're given no chance What could Osaka be thinking right now? that we somehow found that last bit of strength to keep fighting. And then we did what no one thought we could. Not even ourselves. We came back from the impossible. Is over. 52 years. From being broken. We found a way when it seemed hopeless. Patriots have come roaring back. Incredible. We came back when we should have been long forgotten. Return to glory. And we did it time and time again. Right now, we're fighting for something much bigger than a win or championship. But if we learned anything from sports, is that no matter how far down we may be, we are never too far down to come back. Nah, ini salah satu iklan dari Nike. Dia itu jarang sekali Bapak Ibu bilang bahwa sepatu dia yang paling bagus, tali sepatu dia yang paling kuat, atau sol sepatu dia yang paling kuat gitu. Jarang dia bilang seperti itu. Kenapa? Karena yang dia jual adalah emosi. Yang dia jual adalah emotional value tadi. Kalau Bapak Ibu lihat video tadi itu nerangin bahwa ketika kita gagal, kita tuh nggak boleh nyerah. Kita tuh harus tetap berusaha sampai kita berhasil. Nah, value itulah yang ditanamkan di sepatu Nike, agar ketika kita pakai sepatu Nike, kita merasa semangat seperti atlet-atlet yang ada di video tersebut. Kayak gitu. Jadi memang cara iklannya itu udah nggak hard selling lagi, tapi iklannya itu adalah iklan yang mengandung emotional value. Kadang-kadang kalau konten yang mengandung bawang kan viral ya. Kenapa? Karena memang konten-konten yang mengandung bawang itu dia memainkan emosional kita. Biasanya ini Bapak Ibu, kalau kontennya marah-marah itu biasanya viral. Kalau kontennya sedih itu biasanya viral. Makanya konten-konten yang dia ngasih-ngasih sedekah ke orang itu cepet viral. Kenapa? Karena yang dimainin adalah emosional kita. Sama seperti Bapak Ibu ketika bikin konten, jangan terlalu memakai hal-hal yang rasional. Usahakan kita ngarahnya itu ke emosional seperti itu. Misalnya nih, katakanlah ini udah mau lebaran. Ketika kita bikin konten video, produk kita misalnya produk katakanlah parfum. Yang kita jual bukan parfumnya, tetapi kebersamaan kita terhadap orang tua di kampung, kayak gitu. Jadi orang itu waktu nonton, dia akan terasa emotional value-nya dan akan nyampe ke alam bawah sadarnya dia bahwa brand kita itu adalah brand yang seperti ini, brand kita adalah brand yang seperti itu, sesuai yang kita giring. Oke, ini nggak kelihatan. Oke, yang selanjutnya adalah visual identity. Visual identity ini Bapak Ibu adalah nama brand, logo, packaging, warna dan slogan. Nama brand itu Bapak Ibu, pastikan yang mudah diingat dan mudah disebut. Kalau misalnya kita pakai brand lokal, biasanya kan ada huruf-huruf E-nya ya. Misalnya menyepret itu kan ada E-nya misalnya seperti itu. Saran saya, kalau bisa di penamaan itu jangan pakai kata-kata yang kayak UE kayak gitu Bapak Ibu. Karena itu akan sulit ketika optimasi pencarian di Google. Soalnya kan di Google itu biasanya misalnya kita bilangnya Publo. Publo itu kita kalau buatnya Publoe itu bakalan sulit dicari di Google. Harusnya Publo aja pakai O. Nggak perlu detail ada kayak apa ya, rumahnya itu kan ada bahasa Aceh yang ada rumahnya itu ya. Atau ada UE atau OE gitu. Pastikan hal-hal tersebut dihilangkan agar nantinya lebih
optimalisasi di search engine, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah logo. Saya sering kali melihat UMKM, dia tidak meletakkan budget ketika membangun usaha di logonya. Saya sendiri Bapak Ibu, saya logo Luna Studio itu, dulunya saya beli itu sekitar 1,5 juta. Pada saat itu orang semua bilang, loh kok mahal ya logonya, kok logo gitu aja mahal, kenapa nggak bikin di percetakan segala macam gitu. Saya bilang, logo itulah yang ngebuat brand kita itu terlihat bagus atau enggak. Value yang mau kita munculin itu nyampe enggak di brand itu. Kalau brandnya itu warnanya ngasal-ngasal, margin kiri kanannya kurang rapi, fontnya itu enggak sesuai, gimana cara kita untuk mempersepsikan ke orang lain bahwa produk kita bagus. Seperti itu. Kalau sekarang Bapak Ibu bikin logo itu mulai dari 300.000. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu pengen serius, jangan bikin logo di percetakan. Jangan bikin logo di internet. Cari orang ahlinya, ceritakan ke orang tersebut, Pak, saya mau bikin usaha, misalnya makanan ini. Terus filosofi saya pengen ngebantu orang untuk tidak terkena penyakit diabetes, misalnya kolesterol gitu. Lalu saya punya visi seperti ini. Nantinya si desainer akan memilih warna, font, dan juga logo sesuai dengan filosofi yang kita inginkan. Kalau kita nih Bapak Ibu, kita kan ketika bikin logo itu kan kita orang awam ya, kita nggak ngerti warna yang bagus itu seperti apa. Yang kita pahami adalah visi kita. Makanya kita serahin ke yang ahlinya itu agar nantinya logo kita itu sesuai dengan yang mau kita brandingkan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ketika bikin usaha, budgetin uang untuk membuat logo. Logo itu kita bisa bilang visual identity. Lalu yang berikutnya adalah packaging. Packaging misalnya masih pakai tempelan-tempelan kertas hitam putih. Kita nggak akan bisa bikin produk kita mahal kalau packaging kita itu masih berantakan kayak gitu. Jadi pastikan kita keluar effort juga ke packaging. Nggak apa-apa harganya mahal sedikit. Yang penting target market kita disesuaikan. Kalau produk kita enak Bapak Ibu, tapi packagingnya itu kurang bagus, orang itu ketika pergi ke misalnya ke warung, dia akan melihat snack yang packagingnya itu menarik pertama. Walaupun rasanya dia nggak tahu seperti apa. Jadi untuk nge-trigger orang di awal itu, pastikan desain dan logo kita itu sangat-sangat oke. Nah lalu yang berikutnya adalah warna. Warna ini nggak boleh ganti-ganti. Misalnya kita punya warna primary, punya warna secondary. Jadi warna itu terus-terusan kita pakai ketika kita melakukan branding maupun digital marketing. Yang terakhir adalah slogan. Nah, slogan ini Bapak Ibu bisa dipikirkan ketika berjalan atau ketika di awal sebelum membuka usaha. Slogan inilah yang nantinya akan membuat orang-orang itu tertanam di benaknya itu tentang brand kita. Tapi memang mencari slogan ini agak panjang. Kadang-kadang kita ganti-ganti slogannya 5 tahun sekali. Dan itu tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh pedoman identitas visual. Jadi ketika Bapak Ibu bikin logo, formatnya seperti ini. Nah, yang pertama, konsep logo. Misalnya nih, logonya itu untuk Cory Store. Cory Store itu kan untuk belanja semua kebutuhan. Jadi filosofinya itu adalah ada tas, ada huruf Q di situ sebenarnya. Nah, lalu ada yang namanya komponen logo. Komponen logo itu ada yang tulisan, ada yang logonya sendiri. Yang berikutnya adalah konfigurasi Bapak Ibu. Jadi logo itu sebenarnya ada konfigurasinya. Ada konfigurasi untuk yang landscape, ada yang untuk yang portrait. Sesuai dengan kegunaannya nanti di lapangan. Jadi ketika kita perlu untuk landscape, kita akan pakai yang versi landscape. Ketika kita perlu yang portrait, kita akan pakai yang versi vertikal ataupun portrait. Nah lalu ada juga warnanya. Warnanya ini kita nggak bisa bilang warnanya apa Pak? Warna saya hijau, nggak bisa bilang hijau, harus ada kodenya. Kode hijau brand Bapak itu apa? Kode kuning brand Bapak itu apa? Kode merah brand Ibu itu apa gitu. Karena warna sekarang banyak sekali Bu ya. Jadi saya juga agak bingung warna-warna ini. Biasa cewek-cewek tahu nih warna pastel, warna magenta, saya kalau merah-merah semua gitu. Nah, kode warna ini akan memudahkan kita untuk membuat warna branding kita menjadi konsisten. Nah, lalu ada juga variasi warna logo. Variasi warna logo, kadang-kadang kita dimintain untuk kolaborasi. Lalu dibikin semacam spanduk. Bapak Ibu bisa tanya, Bapak spanduknya itu warna apa ya base-nya itu?
oh spanduk kita warna hitam. Oke, kita pakai logo yang bisa diimplementasikan di warna hitam. Jadi logo kita bisa pakai yang sebelah kanan atau yang di sebelah yang bawah yang putih seperti itu. Jadi kadang-kadang saya lihat logo itu waktu diajak kolaborasi, logo warna kita dan warna si spanduk itu kayaknya tidak nyatu. Makanya di logo itu kita punya yang namanya warna primer dan warna sekunder. Tujuannya seperti itu. Nah, baru masuk ke template Instagram. Nantinya dari warna itu kita bisa buat template Instagram sesuai dengan branding yang mau kita munculkan. Kalau misalnya logo kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ketika kita ingin mendesain feed Instagram, itu juga nggak ada bayangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, kita bisa cek untuk packagingnya, bisa untuk tasnya ataupun kemasan yang lain. Lalu kita akan masuk ke chapter yang ketiga. Oke, chapter yang ketiga ini adalah content marketing. Bapak Ibu sering bikin video jualan ya? Sekarang itu kita udah nggak terlalu efektif lagi untuk pakai gambar ketika berjualan. Yang efektif itu sekarang adalah video. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk tahun sekarang itu wajib menguasai bagaimana caranya mengambil video secara proper. Nah, beberapa orang bilang content is king. Kenapa? Karena dengan konten orang-orang itu aware tentang produk kita. Dengan konten orang itu kenal siapa brand kita. Bahkan personal branding pun sekarang Bapak Ibu itu menggunakan konten. Contohnya saya udah coba tes ke akun Instagram saya sendiri. Saya selalu share tentang tips-tips digital, baik itu membuat aplikasi, baik itu untuk UMKM dan lain-lain. Dari konten yang saya buat, itu akan men-trigger orang untuk mengajak saya ataupun Luna Studio berkolaborasi di project tersebut. Kalau saya nggak bikin konten, orang lain itu nggak tahu kalau saya bisa A, B, C, D. Sama seperti Ibu. Ibu bikin konten itu supaya orang tahu bahwa produk Ibu bisa A, B, C, D. Bagaimana cara mengemas itu, nanti kita belajar ya, detailnya ya. Nah, konten itu sebenarnya Bapak Ibu membangun hubungan dengan pelanggan kita. Minimal seminggu itu ada 3 konten. Minimal sekali, nggak perlu 1 hari 1. Kalau di awal-awal itu kita biasanya agak letih kalau bikin konten itu sehari satu kayak gitu. Kita bisa mulai dengan seminggu 3 konten. Tetapi sekali bikin konten itu mungkin 6 konten. Jadi kita cicil. Hari Senin 1, Rabu 1, padahal stok konten kita banyak kayak gitu. Nah, lalu konten itu akan meningkatkan pengenalan brand dan konten itu akan menginformasikan atau mendidik customer terhadap brand kita. Brand kita itu dibilang mahal karena mereka belum kenal dengan brand kita. Brand kita itu dianggap kurang bagus, mungkin cara kita mengkomunikasikan brand kita itu yang salah. Nah, biasanya nih Bapak Ibu, kalau kita menjadi business owner, kita harus belajar public speaking. Kenapa harus belajar public speaking? Karena business owner itu yang harus mengkomunikasikan brandnya dia kepada audiens. Kalau Bapak Ibu nggak belajar cara berbicara, kita bakalan sulit untuk menerangkan informasi-informasi itu. Kalau kita mau hire influencer, sepertinya budget di awal itu terlalu besar. Kalau kita harus bayar terus. Mau nggak mau, Bapak Ibu harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi di depan umum, bagaimana caranya berbicara di depan kamera. Mau nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Zaman sekarang udah mengharuskan kita untuk belajar public speaking. Oke, ini sama juga. Untuk konten marketing, kita pilih dulu marketnya siapa, karena nantinya akan memudahkan kita untuk membuat kontennya. Lalu yang kedua adalah riset konten. Cara riset konten seperti apa? Cara riset konten itu Bapak Ibu bisa cek, nanti kita kalau sempat kita belajar ChatGPT ya. Ibu Bapak udah pernah nyoba ChatGPT? Jadi ChatGPT itu platform AI, di mana memudahkan kita untuk membuat script konten. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu mau bikin video. Bapak Ibu kan bingung ya konsepnya seperti apa ya. Pakai ChatGPT itu dia akan terangin Bu. Langkah pertama, ambil shoot dulu orang sedang ini. Lalu kata-katanya ini. Yang kedua, ambil shoot yang ini, kata-katanya ini. Nanti di ChatGPT itu dijelasin. Jadi Ibu tinggal ngikutin aja. Sesuai dengan karakter Ibu, sesuai dengan karakter Bapak
seperti itu. Nah, hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk riset konten, Bapak Ibu bisa buka Google Trend namanya. Jadi Google Trend itu Bapak Ibu bisa lihat hal-hal yang sedang tren atau yang sedang viral di Indonesia. Nanti yang sedang viral itu Bapak Ibu bisa kemas menjadi konten Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, yang ketiga baru bikin konsep konten. Seperti ini Bapak Ibu. Ini merupakan contoh dari tampilan ChatGPT. Kalau sekarang, kita kayaknya sangat dimudahkan oleh teknologi AI. Jadi tahun lalu ketika saya ngasih materi, teknologi AI ini belum begitu aktif. Tapi sekarang teknologi AI itu bisa bikin seperti ini. Misalnya nih, buat 5 judul konten terkini mengenai makanan sehat. Nanti dia keluarin tuh 10 makanan sehat yang perlu Anda konsumsi setiap hari. Atau rahasia memilih makanan sehat di supermarket. Atau cara mudah menjaga pola makan sehat di tengah kehidupan yang sibuk. Ide-ide ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pakai untuk kontennya Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang pusing nih. Saya sendiri juga pusing kadang-kadang bikin konten. Apalagi ya idenya. Jadi saya bisa pakai ChatGPT ini untuk berkonsultasi terhadap konten-konten yang ingin saya kerjakan nantinya. Nah, lalu dari ide tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat ini kan ada yang nomor 1 nih. Saya di bawahnya, saya tanyakan kembali. Buat skrip konten video 1 menit mengenai diet Mediterranean, diet yang sehat yang disarankan oleh ahli gizi. Nah lalu ChatGPT keluarin tuh jawabannya. Opening shoot, sebuah gambar makanan sehat, kemudian diikuti dengan tulisan, mengenal diet Mediterranean. Lalu ada voice over, apakah Anda sedang mencari diet yang sehat dan lezat? Jika iya, mungkin diet Mediterranean bisa menjadi pilihan yang tepat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nge-hire copywriting, nggak perlu lagi meng-hire yang bikin-bikin skrip. Jadi Bapak Ibu bisa tanya di ChatGPT ini, dia akan keluarin semua, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja cara bikinnya. Di yang kedua, dijelasin lagi tuh step-stepnya. Jadi nanti, nah ini kan ada setengah dengan pakai bahasa Inggris ya. Biasanya ketika kita bertanya, kita harus pastikan bahwa jawabannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Gampang ya sekarang ya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, bahkan ada foto, kita upload, bisa menjadi video. Jadi dia bisa ngomong sendiri. Kita bisa ketik, keluar jadi suara seperti itu. Atau kita bisa pakai suara kita sendiri. Itu akan berguna ketika kita belum mahir untuk berbicara di depan kamera. Kayak gitu. Oke, yang berikutnya adalah step keempat. Bikin konten video. Kenapa saya fokusin di konten video? Karena sekarang itu konten gambar itu susah Bapak Ibu untuk engagement dengan calon audiens kita. Konten video ini lebih gampang untuk melakukan engagement. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada satu video yang viral dari konten video kita, itu bisa menambah follower sampai 10.000. Seperti itu. Jadi hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika membuat video, yang pertama adalah lighting. Nah, orang-orang itu ngira bahwa kualitas dari HP, kualitas dari kamera HP itu yang paling penting. Padahal enggak Bapak Ibu. Yang paling penting itu adalah cahayanya. Kalau kameranya bagus, cahayanya itu jelek, muka kita juga burik nantinya. Muka kita juga kusam. Jadi kita udah pakai skincare segala macem, itu bakalan kelihatan jelek kalau cahayanya kurang bagus. Nah, tetapi dengan HP yang biasa-biasa aja, tapi cahayanya itu bagus, lightingnya bagus, hasil video kita juga akan terlihat bagus. Yang kedua, suara jernih. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ingat. Video, kalau suaranya itu nggak bagus, nggak jernih, orang-orang akan langsung skip. Karena dia nggak nyaman dengarnya. Dia lebih milih suaranya bagus, gambarnya itu mungkin kualitasnya di bawah, daripada gambarnya itu HD, suaranya itu jelek. Seperti itu. Mungkin karena kita terbiasa mendengar radio Bapak Ibu dulunya. Jadi kita sudah terbiasa untuk mendengar suara yang bagus kayak gitu. Makanya pastikan ketika Bapak Ibu bikin video, katakanlah Bapak Ibu di kursi, terus kameranya dari sini. Itu Bapak Ibu harus pakai yang namanya clip on. Agar suara Bapak Ibu itu tidak terlalu hilang ataupun pecah seperti itu. Kecuali Bapak Ibu ngomongnya kayak gini. Ini kan
deket ya sama clip on HP-nya. Tapi kalau Bapak Ibu jaraknya jauh, itu usahakan kita punya yang namanya clip on. Clip on itu Bapak Ibu bisa dibeli yang kabel ataupun yang wireless. Kalau yang kabel itu mulai dari Rp15.000. Kalau yang wireless itu mulai dari Rp100.000. Jadi sekarang itu udah banyak sekali alat-alat yang murah yang kita itu bisa pakai untuk memulai dulu di awal. Jadi nggak perlu yang mahal dulu belinya, beli dulu yang murah-murah untuk kita latihan. Oke, yang berikutnya adalah skrip. Banyak sekali orang mengira bahwa video yang bagus itu tidak pakai skrip. Padahal Bapak Ibu, skrip ini adalah hal yang paling wajib dibuat ketika kita membuat konten video. Semua konten video yang saya buat itu pasti ada skripnya. Mulai dari halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang ini. Atau cara mudah untuk berbicara di depan kamera. Itu semuanya ada skrip Bapak Ibu. Dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam. Jadi jangan sampai kita ketika membuat video, oh nggak apa-apa, improve saja gitu. Nanti hasilnya ngawur. Coba nanti lihat nonton videonya, itu udah pasti hasilnya ngawur. Tapi kalau Bapak Ibu punya skrip, Bapak Ibu baca-baca, terus nanti ketika di tag, kata-kata yang Bapak Ibu keluarkan itu lebih runut daripada Bapak Ibu improvisasi. Kecuali mungkin kita sudah terbiasa seperti itu. Nah, ini adalah tools editing. Bapak Ibu pakai CapCut? Kalau biasanya saya bilangnya capcut ya. Kadang-kadang saya ngajar tahun lalu, Ibu punya CapCut? Enggak Pak, apanya? File aplikasi yang ada apa? Capcut Pak, katanya gitu. Oh ya udah Bu, sama Bu gitu. Nah, yang kedua adalah Elegant Teleprompter. Tapi di tahun 2023, CapCut itu sudah punya teleprompternya. Teleprompter itu Bapak Ibu, itu adalah teks yang ada di layar HP kita. Jadi ketika kita berbicara, kita nggak perlu ngafal lagi. Yang ketiga adalah Dolby On. Dolby On ini berguna untuk membuat suara kita itu menjadi crispy. Pernah dengar nggak konten suaranya kok crispy kayak gitu, suaranya bagus gitu? Itu dia pakai aplikasi Bapak, Ibu. Dia nggak pakai suara asli. Jadi dari suara asli, dia edit dengan aplikasi Dolby On, hasilnya suaranya itu seperti merekam di studio. Kayak gitu. Nah, kita coba cek ya. Ini adalah rahasia lancar ngomong di depan kamera tanpa perlu ngafal skrip. Langkah pertama, download aplikasi Elegant Teleprompter. Setelah itu, klik tombol plus yang ada di sudut kanan bawah. Lalu, masukkan judul dan isi skrip. Klik save, lalu pilih skrip yang telah dibuat. Klik tombol yang ada di sudut kanan atas. Buka aplikasi kamera, dan kalian tinggal membaca teks teleprompter yang ada di layar. Gampang kan? Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari teleprompter yang Bapak Ibu bisa download. Ketika Bapak Ibu bikin video, skripnya itu Bapak Ibu copy ke teleprompternya dulu. Jadi waktu Bapak Ibu ngomong, itu nanti teksnya keluar nih di layar. Kayak yang baca-baca berita itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menghafal. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah acting. Acting seolah-olah Ibu itu nggak membaca. Jadi kadang-kadang Ibu lihatnya ke kiri, ke kanan gitu. Jadi pura-pura nggak terlalu membaca teks yang ada di layar. Nah, kalau udah ada teks kayak gini, itu akan memudahkan Ibu dalam menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Jadinya kita nggak kayak ngulang-ngulang lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah fokus dan konsisten. Pelajaran yang saya ajarkan ini tidak akan berguna kalau Bapak Ibu nggak fokus dan konsisten dalam membuat konten marketing itu. Jadi kalau ditanya, Pak Suhil, saya mulai dari mana nih untuk bikin digital marketing? Ibu Bapak mulai dulu dari membuat konten video untuk brand Ibu Bapak. Jelasin ke customer tentang brandnya, tentang kegunaannya, tapi jangan terlalu jualan. Orang itu Bapak Ibu, secara psikologi itu nggak pengen dijual-jualin kayak gitu. Dia jarang pengen kayak beli ini, dia tidak begitu suka dipaksa untuk membeli. Yang harus kita lakukan adalah kita mengenalkan brand itu, kita coba soft selling, kita coba mengenalkan dari pendekatan lain. Contohnya nih, Ibu, produknya apa Bu? Iya, Ibu, iya. Apa? Sambal hijau Aceh ya? Oke, Ibu kan jualan sambal hijau Aceh nih. Yang Ibu bikin video nanti bukan menjual
sambal cabai hijau. Tapi ibu bisa bikin gini, 4 fakta tentang sambal hijau Aceh gitu. Nomor 3 bakal bikin kamu terkejut gitu. Itu clickbait gitu namanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sharing tentang itu. Atau misalnya gini, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal cabai hijau. Bahan-bahan itu kan ibu bilang kayak cabai yang segar, didapatin dari petani ini, terus kayak bawang yang segar gitu. Masalah ramuannya itu kan rahasia perusahaan ibu ya. Tapi yang perlu ibu jelaskan bahwa ibu memilih bahan-bahan yang segar dan juga higienis. Itu yang ibu sampaikan. Atau ibu bisa bilang bahwa manfaat mengkonsumsi cabai, tapi jangan terlalu kebanyakan gitu. Jadi ibu bisa bikin konten tentang hal-hal seperti itu. Nah nantinya ketika ibu bikin konten seperti itu, kami sebagai customer atau calon customer memikirkan atau terbenam di alam bawah sadar kami bahwa ibu yang paling ahli di bagian sambal hijau Aceh gitu. Kenapa? Karena ibu mengedukasi kami terkait sambal hijau itu. Sama seperti produk-produk ibu bapak yang lain. Ketika ibu bapak bikin produk craft itu yang kayak apa ya bilang ya, kayak tikar-tikar itu, bapak ibu jelasin tentang tikar ini asalnya dari mana. Karena target yang bapak ibu ingin capai itu bukan orang-orang yang sudah bisa bikin sambal misalnya. Bukan orang-orang yang sudah bisa bikin kerajinan tersebut. Tetapi orang-orang awam yang dia itu tidak paham tentang produk bapak ibu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ibu bapak mengira bahwa kayaknya Pak Suhil terlalu simpel nih kontennya, masa diajari cara bikin sambal, kan semua orang tahu ya. Nggak semua orang tahu Bu. Saya sendiri nggak begitu tahu cara bikin sambal yang enak seperti apa. Yang saya tahu sambal itu masukin cabai, masukin garam, diulek-ulek. Padahal mungkin ada step-step yang harus diperhatikan. Nah ketika ibu sharing tentang hal tersebut, saya yang tidak punya waktu untuk membuat sambal itu, saya akan pesan ke ibu. Kenapa? Karena di alam bawah sadar saya, ibu yang paling pas ataupun yang paling pintar untuk membuat sambal itu. Padahal belum tentu Bu. Kalau rasa enak itu subjektif ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Enak itu kadang sama saya enak, sama ibu enggak gitu. Atau ada yang enak itu enaknya itu tipis-tipis. Nah yang membedakan kita akan membeli produk itu adalah persepsi tadi. Persepsi yang ibu tampilkan di video Bapak Ibu tentang brandnya Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu banyak mengedukasi, semakin bagus brand ibu di mata calon customer. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup untuk materi yang pertama, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Oke, sebelum nanti kita praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi output dari kelas kita sampai siang ini, kita akan membuat satu buah video yang sesuai dengan brand kita masing-masing. Seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana cara berbicara di depan kamera. Yang paling susah itu Bapak Ibu, bukan mengedit, tapi berbicara di depan kamera. Makanya kita belajar dulu. Break dulu. Ada yang bertanya di live Zoom. Oh iya, silakan.
mungkin kami baca aja ya. Ini dari Bang Mihalul Abrar atau El Abrar. Setelah semua yang dipaparkan, pertanyaan dari saya, menggunakan platform apakah yang paling tepat untuk saat ini? Karena disampaikan tadi di digital marketing akan udah berubah. Gitu. Boleh tahu dulu usahanya di bidang apa ya? Mihalul Abrar ini fashion. Apa? Fashion. Fashion. Oh, pakaian ya? Pakaian. Nah, kalau untuk fashion, bagusnya arahnya itu ke TikTok dan juga Instagram. Tapi Instagram itu fokusnya ke Reels, jangan ke gambar. Jadi kalau fashion itu, untuk usaha Abrar, mulai dengan mengenalkan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk itu. Misalnya nih, bahan-bahan yang dipakai menggunakan kain ini yang bisa menyerap keringat dan juga tidak panas, seperti itu. Nah, jadi nanti kita bikin videonya, misalnya ada orang jalan dengan pakai baju itu, terus dia ngerasa bahwa kok enak ya gitu, kok dingin gitu bajunya. Nah, jadi kita bisa mulai kaitannya itu dengan TikTok, video, dan juga Reels. Saya nggak saranin ke feed lagi, karena untuk mengembangkan akun di awal itu, pakai feed itu sangat susah dijangkau. Tetapi kalau memakai video, itu jangkauannya itu kadang-kadang lebih luas daripada follower kita. Misalnya nih, follower kita cuma 500. Tapi konten video kita itu bisa sampai 100.000 jangkauannya. Jadi untuk Abrar bisa mulai dengan membuat konten video di TikTok maupun di Reels. Seperti itu, bisa dari Instagram dan juga di TikTok. Menurut saya bisa mulai dari situ dulu. Lu orang yang penasaran seperti itu, Abrar. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi? Kayaknya nggak begitu kelihatan. Boleh Bang Ari bacakan aja, Bang. Lanjutnya ada dari Leo Sernatura. Ini kopi ya. Dan aplikasi apa yang baik dan mudah untuk editing video? Oke, mungkin saya ulang lagi. Aplikasi yang paling gampang untuk ngedit untuk saat ini ya, itu adalah CapCut. CapCut itu, Bapak Ibu, itu versi yang lengkap tapi gratis. Banyak sekali tools yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan hasil video kita. Lalu untuk suara, Bapak Ibu bisa pakai yang namanya Dolby On. Jadi Dolby On itu Bapak Ibu bisa rekam suara Bapak Ibu. Misalnya nih, biasanya kan kita suruh ngambil rekam dari handphone kita. Nah, Bapak Ibu pinjam handphone teman satu lagi untuk dijadikan mikrofon. Seperti ini. Handphone ini diinstal Dolby On. Jadi waktu ngomong, Ibu Bapak play, di sana juga play. Baru kita ngomong di sini. Walaupun jaraknya jauh, tapi suara kita bagus. Nantinya kita akan gabungkan suara dari handphone ini ke handphone yang satu lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sekarang yang paling penting dan yang paling bagus, aplikasinya dua itu. Mungkin tahun depan berubah lagi, saya juga kurang tahu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Untuk menaikkan value branding. Oke, langkah awal untuk menaikkan value branding itu, Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat logo yang bagus dulu. Jadi logo itu adalah representatif pertama kita untuk menjual brand kita. Kalau logonya itu udah jelek, jangan harap brand kita bakalan gampang dijual seperti itu. Makanya bisa dibilang logo itu ataupun branding itu akan memudahkan kita dalam melakukan selling. Tapi kalau misalnya branding itu ataupun logonya nggak bagus, hasil ataupun produknya Bapak Ibu juga akan sulit untuk dijual. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi, Pak Ari? Oke, ini kita break dulu atau gimana? Atau lanjut? Lanjut ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, materi berikutnya adalah public speaking. Biasanya ya, orang kalau ngajarin digital itu jarang sekali mengajarkan public speaking. Tetapi Bapak Ibu, saya rasa permasalahan, saya dulu mulai ngajar itu dari tahun, ngajar UMKM ya, itu mulai tahun 2020 kalau nggak salah saya. Jadi saya udah sering ngajar, kayaknya beberapa udah sering ketemu ya, Bu ya.
Nah jadi permasalahannya itu adalah mereka bukan nggak pintar mengedit, mereka bisa ngedit, gampang kok ngedit itu. Yang susah itu ngomong. Jadi ketika ngomong itu sulit sekali, kadang-kadang kita gemetaran, kadang-kadang kita bingung mau ngomong apa, kadang-kadang kita nge-freeze, nge-blank gitu. Makanya saya bikin kurikulum ataupun silabus tentang public speaking ini. Jadi semoga public speaking ini akan memudahkan kita untuk berbicara di depan kamera. Oke, kita mulai ya. Oke, ini next. Nah, pertanyaan yang paling pertama itu, kenapa public speaking penting? Beberapa orang bilang gini, Bang Suhil, saya nggak perlu public speaking, saya orang belakang layar. Bang Suhil, saya nggak perlu public speaking, saya bosnya. Anak-anak buahnya aja nanti yang ngomong. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita belajar public speaking, itu akan mempermudah kita untuk melakukan pengembangan bisnis secara cepat. Ketika kita bisa ngomong di depan umum seperti ini, kita akan lebih mudah menyampaikan value ataupun keunggulan dari produk kita. Ketika kita bisa berbicara di depan umum seperti ini, tiba-tiba ada momen nih, Pak Sandi lewat atau pejabat lain lewat. Kita udah siap untuk melakukan pitching. Selamat datang Pak, ini produk kami Pak, kami berasal dari ABCD dan visi kami seperti ini. Nah mohon Bapak arahannya seperti itu. Jadi ketika kita belajar cara berkomunikasi yang baik, banyak peluang dan kesempatan yang datang. Walaupun Bapak Ibu bukan orang di depan layar gitu. Karena stigma-stigma seperti itu sepertinya tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Kita semua harus belajar yang namanya komunikasi. Bahkan ya, seorang videografer pun itu harus belajar komunikasi. Kenapa? Ketika dia merekam video, dia tidak bisa berkomunikasi dengan talent dengan baik. Si talent akan gugup, dia juga ngambilnya berulang kali. Karena talent ini grogi. Soalnya yang ngambil video diam aja. Mukanya kayak gini. Jadi cara komunikasi bahasa tubuh kita itu kalau kita nggak latih, si talent itu akan susah gitu untuk berbicara. Kecuali dia talentnya udah artis seperti itu. Tapi kalau talentnya ini masih baru, tugasnya si kameramen itu untuk membuat talent itu menjadi tenang. Contohnya misalnya seperti ini. Ibu sebelum mulai, ibu tarik nafas dulu 3 kali. Setelah itu waktu saya bilang oke, ibu ambil jeda dulu 3 detik. Nah setelah ambil jeda, baru ibu ngomong. Pelan-pelan aja ibu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ibu salah, ibu diam dulu, lalu ibu ulangi lagi, ibu lanjut lagi seperti itu. Nah ketika kita berbicara baik, komunikasinya baik, si talent itu akan merasa lebih nyaman, dan project video itu menjadi lebih cepat selesainya. Sama seperti kita berwirausaha. Ketika kita berbicara ataupun berkomunikasi dengan baik, urusan kita itu harusnya 80% lancar. Kalau saya bilang, kalau kita belajar public speaking, setengah masalah kita itu selesai Bapak Ibu. Karena public speaking ini bukan masalah berbicara saja, tetapi masalah mendengarkan. Kadang-kadang ada skill yang harus kita pelajari, yaitu skill memberi makan ego orang. Nah itu skill yang baru saya dapat ketika saya belajar tentang komunikasi ini. Jadi ada beberapa orang yang Bapak Ibu itu harusnya tidak perlu dilawan. Kalau Bapak Ibu lawan, urusan Bapak Ibu tuh semakin sulit. Jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu tuh harus tahu kapan mengalah, kapan tidak mengalah. Seperti itu. Makanya kita perlu belajar yang namanya public speaking. Oke, nah yang paling sulit ketika belajar public speaking itu bukan tekniknya Bapak Ibu, tetapi mental block. Mental block yang ngebuat kita itu sulit untuk berbicara. Kenapa ada mental block? Karena kita itu dididik dari balita, remaja sampai dewasa, itu tidak boleh melakukan kesalahan. Saya nggak tahu ya didikan Bapak Ibu seperti apa, tapi didikan saya dulu itu di sekolah saya, ketika saya melakukan kesalahan, saya akan dihukum. Kadang-kadang maju ke depan, kakinya diangkat. Seperti itu. Nah gara-gara itu, saya menjadi tidak berani untuk mencoba sesuatu. Padahal ketika kita dewasa, kita harus banyak mencoba sesuatu. Kita harus terbiasa dengan gagal. Gara-gara punya mental block ini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini semua itu tidak mau terlihat aneh gitu. Bapak Ibu tidak mau terlihat salah. Ketika disuruh ngomong itu gak mau orang lain aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mau terlihat grogi di depan. Karena kita udah terdoktrin bahwa tidak boleh salah. Misalnya nih anak-anak kecil nih, ketika dia main-main terus jatuh. Biasanya ya, ibu-ibu itu marahin dia. Kok gak hati-hati, kok lari-lari gitu. Padahal anak kecil itu otaknya masih setengah Bapak Ibu. Dia itu didesain untuk gagal. Dia itu didesain untuk ngelakuin kesalahan. Jadi tidak apa-apa ketika dia jatuh, ketika dia ngerusakin barang. Itu hal yang normal. Makanya ketika kita dididik
tidak boleh salah, tidak boleh gagal, itu yang ngebuat ada mental block di kepala kita, sehingga kita nggak berani lagi untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kita nggak berani lagi untuk gagal. Kita nggak berani lagi untuk malu di depan umum. Oke, jadi Bapak Ibu PR-nya adalah mental block. Nah, mental block ini dari mana? Yang pertama adalah keraguan diri. Jadi kita agak ragu tuh sama diri kita sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang kita, bisa nggak ya saya bicara di depan kamera? Bisa nggak ya saya berbicara di depan pejabat ataupun di depan menteri? Jadi kita punya keraguan diri. Keraguan diri ini, nanti kita belajar ya gimana cara menghilangkan ini semua ya. Keraguan diri ini yang ngebuat kita itu jadi sulit berkembang Bapak Ibu. Jadi kitanya itu udah mulai ragu ataupun tidak berani mencoba sesuatu hal yang baru. Kita maunya cari aman, terus kita maunya di zona nyaman, terus gitu. Kita pengennya ke hal-hal yang kita kuasain, terus gitu. Tidak berani mencoba hal baru, tidak berani keluar dari zona nyaman itu. Padahal, buat kita yang waktunya masih banyak, artinya gini, mungkin kita masih banyak waktu di rumah, kita nggak punya kesibukan lain, kita nggak punya prioritas yang lain. Waktu itu bisa kita pakai untuk melakukan kesalahan itu, untuk melakukan kegagalan itu. Nah, yang berikutnya adalah pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu contohnya, kalau misalnya dibilang gini, public speaking itu Pak Suhil nggak untuk semua orang. Itu untuk orang-orang tertentu saja katanya gitu. Padahal public speaking ini bisa dipelajari Bapak Ibu. Nah, pola pikir tetap itu yang ngebuat kita itu makin besar mental block-nya. Kita kayak defense kayak gitu. Ketika orang bilang, Ibu coba belajar hal ini. Nggak bisa, saya bukan orang kayak gini. Saya bukan orang kayak gitu. Kita langsung melabeli diri. Saya Bapak Ibu, saya itu ngomong itu agak buffer, agak gagap saya. Tapi itu nggak menghalangi saya untuk berbicara di depan umum. Walaupun saya gagap, bukan berarti saya tidak bisa menyampaikan sesuatu hal. Saya cuma perlu melatih saja agar buffer itu agak berkurang. Nah, kalau Bapak Ibu ngomongnya udah lancar, nggak perlu lagi untuk ngerasa, wah kayaknya saya nggak bisa nih, kayaknya saya agak kurang nih seperti itu. Jadi saya bikin komunitas di Banda Aceh, namanya itu Berucap. Itu komunitas itu kita bikin untuk semua orang yang pengen belajar berbicara di depan umum. Karena saya melihat untuk UMKM itu harus bisa berjualan. Berjualan itu dengan berkomunikasi. Berkomunikasi itu dengan public speaking gitu. Jadi komunikasi itu nggak langsung komunikasi, langsung ngomong-ngomong, Pak beli ini murah segala macam, nggak kayak gitu. Ada cara-caranya. Yang terakhir adalah perbandingan. Nah ini yang paling sering membuat kita atau membuat mental block kita itu semakin besar, perbandingan. Bapak Ibu pakai Instagram nggak? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Instagram itu kan ada story ya. Story itu mungkin isinya dari teman-teman kita. Nah dari story itu biasanya psikologi manusia cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika kita ngelihat story kawan kita itu udah berhasil, kita langsung minder gitu, langsung insecure. Biasanya seperti itu. Jadi kita ngelihat bahwa dia udah hebat ya, dia udah ini, dia udah itu. Perbandingan itu yang ngebuat kita semakin jauh Bapak Ibu. Perbandingan-perbandingan itu yang ngebuat kita itu semakin besar mental blocknya. Kalau Bapak Ibu masih merasa belum bisa menguasai mental block itu, saya saranin untuk di-mute aja. Atau jangan dibuka story-nya. Usahakan jangan kepo, karena kalau kita kepo, itu menambah insecure-nya, itu menambah mental block-nya. Jadi memang psikologi manusia, semua orang itu cenderung membanding-bandingkan diri. Yang membedakan adalah pengendalian diri kita. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri untuk tidak membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Seperti itu. Oke, contohnya kayak gini nih, waktu mau bikin konten, dia jawabnya entar aja lah, lagian siapa juga yang mau dengerin. Ini contoh-contoh mental block Bapak Ibu. Ketika disuruh bikin konten, kita merasa kayaknya nggak ada yang dengerin konten aku gitu. Kayaknya nggak ada yang nonton video yang mau aku buat gitu. Padahal di awal itu, nah Bapak Ibu harus paham nih, video pertama Bapak Ibu itu udah pasti jelek. Jangan berharap video pertama itu bagus. Video pertama itu udah pasti jelek. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya, Bapak Ibu scroll ke bawah, itu video pertama saya itu kayak robot. Ngomongnya kaku, nggak senyum, terus terbata-bata. Dan itu wajar Bapak Ibu, itu proses kita belajar untuk bisa berbicara lebih lancar. Nanti kalau sudah sering, kita akan lebih luwes ketika berbicara. Oke, yang berikutnya misalnya nih disuruh ngomong di depan. Dia bilangnya gini, jangan aku jelek kalau ngomong.
yang lain aja. Biasa di sekolah-sekolah kayak gitu, ketika disuruh maju ke depan, jangan aku, Ki aja, nggak usah, Ki aja kayak gitu. Jadi kawannya saling-saling dorong kayak gitu. Nah ini yang membuat mental blocknya makin nambah-nambah. Atau ketika disuruh sosialisasi, nggak mau, aku introvert gitu katanya. Padahal introvert itu bukannya tidak bisa bersosialisasi, dia bisa bersosialisasi, tapi memang dia lebih capek. Jangan-jangan bukan introvert, jangan-jangan kita minder gitu. Makanya introvert dan minder itu beda-beda tipis sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pastikan terlebih dahulu. Oke. Nah, pengaruh mental block bisa ngebunuh ide-idenya Bapak Ibu. Kita punya ide, nggak berani sampein, kelar, selesai. Kita punya gagasan, nggak berani sampein, selesai. Lalu yang kedua, kesempatan lewat gitu aja. Punya kesempatan lewat gara-gara kita nggak bisa berbicara di depan umum. Terus ada kesempatan nih Bapak Ibu jumpa dengan ini. Dengan misalnya katakanlah jumpa dengan presiden atau jumpa dengan menteri. Karena kita nggak berani berbicara di depan presiden. Akhirnya kita nggak dapat bantuan-bantuan pemerintah kayak gitu misalnya ya. Terus yang ketiga adalah menghambat pertumbuhan diri. Maksudnya ini adalah self improvement. Lalu selalu menjadi orang yang excuse. Nah ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Mental block ini cenderung membuat kita itu menjadi orang yang excuse. Ketika kita datang telat, yang kita salahin adalah jalanannya macet. Ketika kita datang telat, yang disalahin adalah hujan, yang disalahin adalah motor, yang disalahin adalah orang lain. Nah, biasanya hal-hal tersebut itu karena mental block kita itu tebal. Jadi ketika kita udah belajar hal yang ini, ketika kita melakukan kesalahan, akui aja Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, salah saya karena terlambat. Nanti saya akan perbaiki lagi ke depan gitu. Atau mohon maaf Bapak, ini salah saya. Nanti saya akan perbaiki lagi ya ke depan ya. Mohon diberi kesempatan lagi seperti itu. Jadi kita berani mengakui, kita tidak punya mental excuse kayak gitu. Kita nggak kayak nyalahin, oh maaf ya Pak, tadi ini anak dulu Pak, tadi ini dulu untuk suami Pak, ini istri saya ini Pak, antar dulu ke sana kemari gitu. Ketika kita telat, jangan sampai kita bilang alasan-alasan yang seperti itu. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan mental block itu? Sebenarnya yang pertama, Bapak Ibu bisa ganti ataupun tambah circle baru. Circle-nya Bapak Ibu itu adalah circle pertemanan. Kita punya circle pertemanan ring. Jadi ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 gitu. 5 orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu, itu adalah cerminan Bapak Ibu di 5 tahun ke depan. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu berteman dengan orang-orang yang tidak suka gosip. 5 tahun ke depan Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang nggak suka gibah. Kayak gitu. Atau Bapak Ibu 5 orang teman yang paling dekat itu adalah orang-orang yang kreatif. 5 tahun lagi Bapak Ibu pasti jadi kreatif. Kenapa? Karena Bapak Ibu disuplai terus dengan ide-ide kreatif. Sama seperti 5 teman terdekat Ibu itu adalah orang-orang yang gigih ya. Gigih itu gigih. Jadi dia gigih dan dia itu semangat sekali gitu, auranya positif. Udah pasti Bapak Ibu dari orang yang negatif jadi positif. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tambah circle atau ganti circle. Kalau circle sekarang tidak membangun, Bapak Ibu mending ganti. Seperti itu. Yang kedua adalah perbanyak skill. Confidence-nya, percaya diri kita itu akan meningkat kalau banyak keahlian yang kita kuasai. Semakin banyak skill yang kita kuasai, semakin pede kita untuk berbicara di depan umum. Dan itu memang benar-benar ya Bapak Ibu ya. Saya juga dulu nggak percaya hal-hal kayak gini, terus saya coba. Ketika saya belajar banyak skill, rasa percaya diri saya itu kayak nambah sendiri seperti itu. Nah yang kedua adalah lihat dan dengar. Lihat dan dengar itu maksudnya Bapak Ibu pergi ke pelatihan, seminar ataupun training, dengerin tuh orang-orang nyampein ilmunya. Kayak saya juga, saya sering nanti datang ngopi dengan orang yang kayaknya dia udah tinggi ilmunya di bidang itu. Nggak peduli dia itu mau mahasiswa, mau umurnya lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya, yang penting saya datang dengerin gitu. Lalu yang berikutnya adalah latihan dan praktek langsung. Oke, tapi yang paling penting Bapak Ibu, ada satu hal, yaitu aktualisasi diri. Bapak Ibu udah paham aktualisasi diri? Jadi aktualisasi diri itu adalah mengenal diri sendiri. Nah Bapak Ibu di sini sudah kenal diri sendiri? Kenalan dulu ya, halo nama saya Suhil. Jadi Bapak Ibu, aktualisasi diri itu adalah fase di mana seseorang itu mencapai tingkat yang paling tinggi, yang paling matang tentang kesadaran diri. Bapak Ibu itu harus tahu dulu, saya itu bakatnya apa.
saya itu kelemahannya apa, saya itu tujuan hidupnya apa. Kalau Bapak Ibu udah tahu aktualisasi diri itu bakalan gampang kita belajar skill-skill baru, belajar public speaking, belajar hal yang lain. Contohnya misalnya ada orang ketika dia wawancara, coba jelaskan tentang diri kamu. Sering gak gitu ya, waktu kita wawancara kerja ataupun wawancara dimanapun, beasiswa dan lain-lain, dia sering bilang gini, jadi Pak, kalau kata teman saya itu orangnya pemalu. Jadi Pak, kata kawan saya itu orangnya pemberani. Nah, kalau ada keluar kata teman saya, biasanya yang wawancara itu bakalan skip, bakalan dicoret namanya. Jadi banyak orang yang gak lulus beasiswa, karena ketika dia menjawab wawancara itu, kata kawan saya Pak, saya orangnya seperti ini. Dia tidak mengenal diri dia sendiri. Harusnya dia langsung jawab, saya Pak orangnya suka berteman, saya suka menghadapi hal-hal sulit, tetapi saya sangat tidak nyaman bertemu dengan banyak orang sekaligus. Nah, kita mengenal diri sendiri, walaupun kita mengutarakan kelemahan dan kelebihan kita. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang coba ya belajar yang namanya aktualisasi diri. Karena aktualisasi diri ini sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu saya lemahnya di mana, saya kuatnya di mana. Bagian lemah itu kita kuatin dengan belajar, training, dan lain-lain. Bagian yang kuat itu tinggal diasah aja. Kurang lebih kayak gitu. Makanya ketika ada ibu-ibu tanya dengan saya, Pak Suhil, anak saya mau kuliah, bagusnya jurusan apa ya? Gitu. Saya sering bilang, Bapak atau Ibu, coba di tes talent mapping dulu. Coba tes dulu talent anaknya itu seperti apa. Karena kalau anak-anak SMA sekarang itu agak sulit untuk mengenal diri sendiri. Karena mungkin pendidikannya tidak diajarkan seperti itu. Makanya dia butuh yang namanya tes talent mapping. Oke. Nah, latihannya itu Bapak Ibu bisa berbicara sendiri. Sering bicara sendiri nggak Bapak Ibu? Sering ya? Itu lebih ke kayak ngedumel ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada cermin di depan kamar itu, coba sekali-sekali Bapak Ibu minimal Bapak Ibu pembukaan dan penutupan aja dulu. Misal gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suhil Al-Fatah. Nah, Ibu Bapak coba mulai dari pengenalan diri. Kadang-kadang kalau kita disuruh maju ke depan, waktu kita kenalin diri, kita lupa. Kita bingung kayak ngeblank gitu. Kita langsung bertanya gitu. Coba Bapak Ibu di depan cermin, coba ngomong dulu kayak gini. Ibu Bapak badannya tegak, terus halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ini, saya mempunyai usaha di bidang ini. Semakin sering Bapak Ibu latihan di depan kaca ataupun cermin, itu semakin akan menambah alam bawah sadar Ibu ketika maju ke depan. Nah ini nih Bu, ketika maju ke depan, kita ngeblank ya. Kita udah latihan nih, kita udah latihan sering-sering, tapi waktu maju ke depan itu kita ngeblank. Yang ngendalin kita itu adalah alam bawah sadar. Ketika Ibu sering latih, otomatis Ibu itu lancar sendiri ngomongnya. Jadi ada memori alam bawah sadar itu yang ngebuat Ibu itu lancar. Contohnya gini, ketika orang kaget, kalau dia sering zikir, dia pasti kayak astagfirullah gitu ya. Tapi kalau dia nggak sering zikir, dia waktu kaget, ayam gitu. Bebek gitu. Nah itu karena alam bawah sadar dia diisi dengan hal-hal seperti itu. Makanya kita disuruh zikir yang sering pagi petang itu agar alam bawah sadar kita itu bagus. Jadi kita isi alam bawah sadar kita bagus ketika kita di kondisi-kondisi tertekan. Yang mengendalikan Ibu itu alam bawah sadar Ibu, bukan Ibu lagi. Seperti itu. Nah lalu merekam suara sendiri. Pernah merekam suara sendiri Bu? Ngerasa jijik gak? Gak bercanda Bu ya. Jadi saya pertama kali rekam suara sendiri kayaknya kok jijik gitu denger ya. Tapi itu di awal aja Bapak Ibu. Nah kita ngerasa geli dengerin suara sendiri itu karena yang mendengarkan diri kita sendiri. Coba orang lain, mungkin orang lain biasa aja dengerin suara kita. Tapi karena kita dengerin sendiri itu ngerasa geli gitu. Nah tipsnya adalah Bapak Ibu pakai Dolby On. Dolby On itu ngebuat suara Bapak Ibu yang awalnya cempreng jadi lebih ngebas sedikit. Yang awalnya ngebas kita bisa turunin sedikit seperti itu. Nah lalu yang berikutnya adalah merekam video sendiri. Oke, merekam video sendiri itu Bapak Ibu bisa mulai dengan handphone, terus Bapak Ibu coba tes ngomong gitu. Ngomong pakai, ngomong aja, jadi dalam 1 minggu Ibu ngomong aja, nanti Ibu kumpulin tuh 1 minggu itu, terus Ibu lihat video yang paling bagus itu Ibu upload ke story. Gitu. Tapi ngomongnya jangan ngelantur ya, jangan buka-buka aib keluarga ya.
Jadi ngomongnya tentang produk. Jadi Bapak Ibu jalan, halo teman-teman, hari ini saya sedang mengikuti pelatihan di Hotel Rasa Mala yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini saya belajar tentang ini gitu. Udah selesai, tutup. Besok buat lagi. Nanti udah seminggu, Ibu lihat mana video yang paling bagus. Yang angle muka Ibu yang paling cantik, kayak gitu. Yang lipstiknya itu masih bagus gitu. Nanti video itu Ibu upload ke story Ibu. Karena story kan cuma 24 jam ya. Jadi itu melatih mental Bapak Ibu. Melatih mental Bapak Ibu untuk dibully. Jadi supaya melatih mental kita supaya terbiasa gitu mengupload. Karena 24 jam, jadi aib kita hilang Ibu. Besoknya hilang lagi aib kita. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah bertanya di setiap kesempatan. Nah yang selanjutnya adalah antusias. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, postur dan gestur. Jadi ketika kita berbicara di depan kamera, postur dan gestur kita itu akan sangat mempengaruhi kita ketika berkomunikasi. Nah, contohnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sering nggak ya disuruh kesempatan untuk pegang mic ya? Jadi yang paling sering dilakukan adalah seperti ini. Karena kita takut bergetar gitu. Jadi kita pegang dua-dua seperti ini. Nah sebenarnya gestur yang baik itu Bapak Ibu, yang pertama itu pastikan Bapak Ibu badannya tegak dulu. Ketika kita badannya tegak, ada hormon yang ngebuat kita itu lebih percaya diri 5%. Gitu. Jadi tegak dulu badannya, pegang mic-nya itu, walaupun gemetarnya kaki ya. Jadi pegang mic-nya itu Bapak Ibu, jangan pegang mic-nya seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu dapat kesempatan untuk berbicara, yang harus Ibu lakukan pegang mic-nya satu. Oke, pertanyaannya gimana Pak Swil kalau misalnya bergetar? Nah caranya Bapak Ibu bisa tempelkan ke dagu kayak gini. Nah jadi ketika bergetar Bapak Ibu nggak kelihatan getarnya. Jadi Bapak Ibu bisa tempel di dagu seperti ini, tapi pastikan suaranya itu jangan terlalu besar ketika kita berbicara. Nah ketika ditempel di dagu seperti ini, getarnya itu kelihatannya seperti biasa aja. Ini saya gerak-gerakin tangan, jadi kesannya kayaknya tangan saya gerak itu karena gerakan badan saya. Seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu bisa tempelkan ke dagu kalau nanti dapat kesempatan berbicara di depan umum atau di depan kamera, kayak gitu. Nah yang selanjutnya, ketika kita nggak pegang mic, saya utarakan kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah kepala Bapak Ibu. Kepala Bapak Ibu kalau ngomong itu jangan mendongak kayak gini. Kadang-kadang kita nggak sadar kepala kita tuh agak kayak gini. Kesannya sombong. Kami dulu pernah ngelihat Agam Inong. Jadi dia itu waktu ngomong sering dibilang gini, Pak saya sering dibilang sombong. Oh iya, kenapa tuh? Nggak tahu setiap kali saya berbicara saya seringnya dibilang sombong. Oke coba tes, kamu berbicara di depan. Waktu dia ngomong, itu kepalanya kayak gini. Dia tidak sadar bahwa kepalanya itu mendongak. Jadi waktu kami lihat, oh iya, coba agak turunin dikit kepalanya, kayak gini ya. Nah, dia turunin dikit aja, itu kesan sombongnya hilang. Seperti itu, sama seperti Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus kenali diri dulu, di depan cermin, angle mana yang bagus. Biasa kan foto gitu ya, ada angle-angle bagus ya. Teman saya itu kalau ngambil kamera tuh selalu dari sini. Karena angle dia bagus di sini. Dia jarang yang sebelah sini, pasti dia dari sini. Nah Bapak Ibu coba pastikan angle-angle yang bagusnya di sebelah mana. Kurang lebih kayak gitu. Oke kita mulai. Nah
ini untuk salam ya, opening ya. Jadi ketika kita berbicara, apapun itu, public speaking, kamera, dan lain-lain, itu ada 3 step Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan ataupun opening, yang kedua isi, yang ketiga penutupan. Nah, opening ini kita bisa pakai rumusnya SAPI. Salam, apresiasi, pengenalan diri, dan juga interaktif. Ini saya ajarinnya itu secara umum aja ya. Salam itu kayak biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi itu kita ucapin terima kasih Bapak Ibu udah hadir hari ini. Terima kasih Bapak A, B, C, D gitu. Itu kalau acaranya formal. Tapi kalau di depan kamera kita nggak perlu pakai itu. Kita bisa kayak, halo teman-teman terima kasih sudah menonton video saya. Nah itu namanya apresiasi. Jadi ketika kita apresiasi itu, orang-orang yang menonton itu merasa dihargai. Seperti itu. Yang ketiga adalah pengenalan diri. Kenalkan nama saya Sualfata, bla 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 bla. Lalu interaktif. Interaktif ini kita bisa mulai dengan gini. Bapak Ibu tahu nggak, faktanya cabai hijau itu paling banyak terdapat di daerah ini. Itu adalah fakta. Itu adalah interaktif. Jangan mulai dengan izinkan saya untuk mempresentasikan. Nah, jangan kayak gitu. Itu kayak anak SD gitu. Cara ngomong kayak gitu. Nah, yang kedua adalah konten ataupun isi. Bahas topik yang kita kuasai yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang simple itu adalah komunikasi yang elegan. Nggak perlu pakai which is gitu. Kadang-kadang kita ngomong nih sama ibu, kita ngomong pakai literally which is Ibu. Jadi gini-gini Bu, which is. Jadi jangan kayak gitu Bapak Ibu. Atau ketika saya nih punya temen, dia kuliah di Jakarta. Dulu ngomong sama saya kayak itu gitu. Jadi waktu dari Jakarta balik kemari, lo apa kabar gitu. Itu sebenarnya dia tidak berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak melihat audiensnya. Karena dia tidak melihat orang yang sedang diajak bicara. Saya ketika ngomong di depan Bapak Ibu, saya pakai bahasa yang formal. Tapi ketika saya ngomong dengan teman-teman saya pakai bahasa yang kayak tuli, kayak mana, kayak itulah gitu. Karena bahasa itu lebih memudahkan bonding saya dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah closing. Closing itu bisa mulai dari kesimpulan singkat, kutipan, harapan, dan terima kasih. Nanti saya share materinya ya. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan dulu ya sebelum kita praktek. Nanti praktek ini yang lebih deg-degan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya minta Bapak Ibu maju ke depan ya. biar lebih berani Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? MC boleh nanya nggak Bang? Oh ya, silakan. Jadi gini Bang, kan memang kalau tadi kan engagementnya lebih tinggi dari TikTok dan Reels, yang mana itu kan memang konten-konten video. Nah, jadi yang mau saya tanya itu, mana yang engagementnya lebih luas lagi ketika kita buat video, kelihatan kita sebagai pelaku usahanya atau sebagai pemberi servisnya, dibandingkan dengan kita hanya nunjukin video yang dari potongan gambar atau hanya produk kita. Karena kan sekarang kalau di TikTok itu ada yang cuman nampilin musiknya dengan video proses. Ada juga yang memang kita berbicara langsung di bagian di videonya. Itu aja, makasih Bang. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi mana yang lebih bagus engagementnya, kita yang muncul di depan atau gambar-gambar ketika produksi ya gitu ya. Kalau dari saya ya, untuk saat ini ya, saya belum tahu nih ke depan mungkin berubah lagi. Untuk saat ini lebih bagus di-combine, tetapi lebih banyak ada figurnya, ada brand ambasadornya. Figur itu boleh dari yang ownernya ataupun ada seseorang yang kita angkat menjadi brand ambasador kita. Seperti itu. Nanti dia yang lebih sering berinteraksi dengan calon customer kita. Calon customer kita itu dia butuh sosok, butuh orang yang merepresentasikan brand kita gitu. Jadi orang itu yang nantinya, oh ini nih brand ambassador dari produk ini gitu. Harus ada orangnya. Nah ketika ada orangnya, itu akan lebih mudah untuk engagement. Sekarang toko-toko di handphone, jualan handphone, biasanya ada tuh satu orang, cowok atau cewek, yang sering bikin konten. Nah orang itu yang menjadi brandnya itu, brand ambassadornya itu. Nah kalau Bapak Ibu belum ada orang itu, Bapak Ibu bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah memang mulai di awalnya memang sulit, tetapi nanti kalau udah terbiasa dibully maksudnya. Jadi fasenya itu buat video dibully dulu, udah kuat baru bagus kayak gitu. Jadi memang dibully itu Bapak Ibu, itu adalah fase yang tidak bisa kita hindari. Nanti ketika Bapak Ibu upload, ada tuh chatnya gini, C influencer, C selebgram kayak gitu, pasti ada kayak gitu.
Tetapi orang-orang yang ngebully itu biasanya orang-orang yang tertinggal 1 atau 2 langkah dari kita yang udah mulai mencoba. Kita harus konsisten aja seperti itu. Jadi mungkin menjawab pertanyaan tadi, dikombinasi tapi lebih banyak yang ada brand ambasadornya. Semoga menjawab ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, hal apa yang sebaiknya jangan kita lakukan ketika kita membuat atau mengkampanyekan produk kita di media sosial? Nah, ini bagus juga nih pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Jadi apa aja yang harus kita hindari ketika kita mengkampanyekan produk kita? Yang pertama adalah SARA, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan nyangkut-nyangkutin dengan isu agama, takutnya nanti ada yang tersinggung gitu. Misalnya nih, kita menjelek-jelekan agama lain gitu. Itu jangan, tapi kalau kita misalnya kita tidak menjelek-jelekan agama lain, kita memberikan value agama itu di dalam produk kita, itu boleh, nggak apa-apa. Misalnya nih, kita bikin produk yang halal, kita pengennya berkah gitu, terus ada kutipan hadisnya, itu boleh. Tapi kalau kita bikin konten menjelek-jelekan suku ataupun agama ataupun ras golongan tertentu, itu yang bakalan bikin brand kita itu jatuh. Kadang-kadang brand-brand viral itu memang brand-brand yang kita bilangnya itu tepi jurang ya. Dia coba singgung-singgung tentang hal-hal yang lagi viral, padahal bisa jadi hal-hal tersebut itu akan membunuh brandnya dia, kayak gitu. Jadi yang perlu ibu bapak pahami, konten-konten viral itu tidak selamanya itu cocok dengan konten produk kita. Ada konten yang viral, tetapi tidak cocok kita jadikan konten itu ke kontennya kita, seperti itu. Selanjutnya itu, kalau sekarang itu agak susah dengan UU ITE, Bu. Jadi ibu itu ketika ngebuat sesuatu, pastikan dulu itu tidak akan menyinggung dan tidak akan berpotensi dituntut. Karena kalau kita dituntut, itu urusannya itu, waduh, agak sulit ya. Harus ke polisi lagi nanti, harus ke sana kemari gitu. Jadi pastikan ketika kita ngomong, ketika kita berbicara tentang hal-hal tertentu, kita harus bilang itu oknum. Atau kita harus bilang, ini adalah brand dari makanan sehat. Jangan sebut nama brandnya. Karena kalau kita sebut nama brandnya, takutnya akan muncul hal-hal atau gugatan-gugatan tertentu ke brandnya kita. Menurut saya cuma itu aja sih Bu, yang harus kita hindari. Karena selebihnya selama kita berbicara tentang edukasi, selama kita berbicara tentang produk kita, itu masih oke-oke aja. Terus yang terakhir mungkin ya, jangan ngomongin harga di konten video kita. Kenapa jangan ngomongin harga? Karena kalau ngomongin harga, orang itu kayak udah bisa nakar gitu. Bagusnya ketika di sosial media itu, ibu fokus di edukasi dan soft selling aja. Harga itu ibu kasih link 1, lemparin ke marketplace, Shopee atau Tokopedia. Biar dia sendiri yang melihat. Dia mencoba penasaran dulu. Tapi kalau misalnya di awal udah harga, dia belum nonton video sampai habis. Dia udah lihat harganya segitu, udah langsung dia close kayak gitu. Jadi biarin aja dia nonton dulu sampai habis, baru kasih linknya di bawah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi mungkin hal-hal ini tidak relevan di tahun depan. Makanya kita tahun depan harus update lagi seperti itu Bapak Ibu. Kayak contohnya TikTok. TikTok Shop itu adalah hal-hal yang tidak diprediksi. Kenapa? Karena di situ ngalahin YouTube. Biasanya saya kalau misalnya mau beli produk, saya ke YouTube dulu nonton review. Nah TikTok Shop itu ketika kita beli produk, kita bisa nonton reviewnya di situ, kita bisa beli di situ, sosial medianya juga di situ. Jadi itu menggeser hal-hal yang biasanya kita lakukan. Jadi kita nggak perlu lagi nonton YouTube untuk ngelihat barang itu bagus apa enggak. Kurang lebih kayak gitu Bu. Semoga menjawab ya. Oke, ada lagi? Baik Bang Suhil, kami bacakan pertanyaan dari teman-teman Luxmawi. Jadi pertanyaan itu diwakilkan oleh Mas Indra. Izin menyampaikan pertanyaan terkait dengan bagaimana sistem akselerasi digital yang terbukti goals-nya. Soalnya itu yang kami belum dapat Pak. Gitu. Itu pertanyaan 1. Pertanyaan kedua, apa bisa dilakukan pengecekan terhadap media Instagram dan TikTok kami agar bisa dilihat apa yang masih kurang dan harus diperbaiki dari FYP kontennya. Terlampir kami sampaikan IG-nya, kita bisa lihat. Boleh kita langsung buka aja? Bisa sebentar Mas. Ini Instagramnya. Boleh lihat profilnya, bio-nya itu?
Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia. Boleh lihat bio Instagramnya? Nah, itu untuk Instagramnya. Nih reelsnya seperti ini, Mas. Oke, boleh buka yang Be a Man itu, Pak Adi? Di Yang bawah lagi? Nah, yang gambar cowok yang di tengah-tengah. Be a Man. Ya. Oh, harus lo Aduh, ini dulu ya. login aja yuk. Ini nggak bisa terklik karena apa ini pakai device-nya. Oh iya, ini. apa? Mungkin lihat bionya aja dulu. Bionya kita lihat ini. The Best Man Care. Ground Gaya. Ini setahu saya produk Ground Gayo ini merupakan produk pomade. Ground Gaya ya. Ya. Ground Gaya. Oke. Nah, mungkin beberapa masukan dari saya tentang oh, boleh lihat yang di bagian reelsnya, Bang? Reelsnya. Oh enggak, yang di tengah itu. Yang tengah. Ditutup juga ya? Minta login juga. Nah, yang di tengah sebelah pos itu bawah. Ya. Oke. Nah, mungkin sedikit apa ya, kayak masukan ya untuk Instagram ya. Instagramnya itu untuk ukuran desainnya sudah bagus dan sudah rapi juga. Warnanya juga udah sesuai dengan brandnya. Logonya juga udah oke. Cuma mungkin namanya itu kan drone ya. Ground Gaya kan pakai Groen ya. Nah, Groen itu kadang-kadang ketika saya dibilang brandnya apa Pak? Ground Gaya. Saya ketiknya itu ground aja, nggak ada E-nya. Nah, jadi ketika saya cari, kok nggak dapat ya? Nah, itu yang harus diperhatikan yang pertama, karena ada E-nya. Orang akan susah mencari produk kita ketika spellingnya itu susah diketik. Kalau dibacakan gampang, tapi diketiknya kita pasti semuanya pakainya ground. G-R-O-N. Nggak pakai E, kecuali kita sudah kenal. Nah, untuk target-target market yang belum kenal ya, kita belum, orang itu belum kenal dengan brand kita, orang itu akan sangat sulit untuk mendapatkan pengetahuan tentang brand kita yang pertama. Yang kedua, untuk bikin konten yang bagus itu, tadi saya lihat ada tuh, agar disukai oleh wanita ya, masalah saya gitu. Jadi, Bapak Ibu bisa mulai dari edukasi, contohnya misalnya produk yang tadi. Kita bisa mulai dengan tips merawat kulit muka agar tetap glowing di umur 60 tahun. Nah, video-video kayak gitu itu biasanya paling sering diklik sama orang. Kenapa? Semua orang itu pasti kepo tentang hal-hal kayak gitu. Terus kita jelasin cara merawat muka itu yang pertama, selalu gunakan sunscreen. Kalau kita punya produk sunscreen, jangan langsung dijual. Kita ajarin dulu pakai sunscreen ya, di pagi hari ataupun pakainya 2 kali sehari. Tujuannya agar muka teman-teman itu tidak keriput ketika umur 60 tahun. Nah, kita memberikan edukasi itu. Yang kedua, pilih produk yang mengandung ABCD. Tapi kita nggak menjual produk kita di situ. Yang ketiga, teman-teman bisa cek harus punya kandungan ini. Nah, kita cukup bilang seperti itu aja. Orang yang nonton itu pasti percaya bahwa produk kita itu sudah mengandung itu semua. Tanpa kita jelasin lagi bahwa produk kita mengandung ABCD itu. Kenapa? Karena itu adalah pendekatan emosional. Nah, mungkin
video reelsnya itu Bang, untuk akselerasi digital, nggak cuman desain yang bagus, nggak cuma kita sekedar upload video, tetapi harus punya value-nya, harus punya sesuatu yang nge-trigger orang untuk betah nonton konten kita, dan nantinya akan kepo untuk follow akun jualan kita. Nah video-video yang kayak gitu, itu harus konsisten selama 6 bulan ke depan. Seminggu 3 video aja, nggak perlu banyak-banyak. Jadi kita cukup jelasin tentang produk kita, misalnya nih, yang tadi kan skincare ya, pomade nih misalnya nih. Kita bisa jelasin gini, pernah nggak ngerasain rambut kita tuh gatal-gatal setelah pakai pomade? Nah itu karena pomade kamu tidak mengandung kandungan ABCD. Terus kita jelasin, kandungannya gini, kita nggak perlu jelasin, produk kita itu punya kandungan itu, pasti dia percaya bahwa produk kita punya. Kita tinggal buat aja di deskripsinya, nanti dia baca sendiri kayak gitu. Atau kita bisa juga bikin call to action. Nah buat kamu yang pengen rambutnya itu nggak mengalami kebotakan dini, kamu bisa pakai produk kita yang ini. Jangan spill harganya, biarin aja dia cari di Tokopedia kayak gitu. Nah konten-konten yang kayak gitu yang harus kita perbanyak Bapak Ibu, bukan konten-konten jualan, bukan konten-konten yang hanya sekedar video-video si modelnya, tapi konten yang mengedukasi. Ibu Bapak tahu Richard Lee, dokter skincare itu? Nah kan dia punya produk skincare ya. Cara dia jualan itu, bikin konten di YouTube. Dia mengedukasi cewek-cewek untuk pakai skincare yang sehat. Ketika cewek-cewek itu udah percaya dengan dia, apapun yang dia jual, pasti kita mau beli. Karena kita udah percaya dengan orang tersebut. Sama seperti brand kita, ketika kita mengedukasi orang tentang hal-hal baik, apapun yang kita jual, orang itu akan merasa bahwa produknya itu berkualitas. Nah kurang lebih kayak gitu, semoga menjawab ya. Selanjutnya Mas, ada pertanyaan lagi dari Ratna Dewi, dari Mbak Ernawati nih. Dari Abdullah Al-Kasam. Nah, saya mau nanya soal bagaimana sih prediksi fokus algoritma media sosial TikTok dan Instagram 5 bulan ke depan berdasarkan riset, kalau boleh tahu kayak gitu. Nah, jadi yang menariknya nih Bapak Ibu, risetnya konten di TikTok dan di Instagram itu tergantung dari akunnya kita. Kalau akunnya kita tentang digital, arahnya itu mungkin di sebelah ini. Tapi kalau akun kita tentang makanan itu arahnya seperti ini. Dan arah algoritma itu, mungkin ada beberapa orang bilang gini, oh Pak Suhil, algoritma itu gampangnya itu pakai musik yang lagi-lagi hype gitu. Permasalahannya Bapak Ibu, nggak semua musik yang lagi hype itu cocok untuk brand kita. Contoh nih, musik yang lagi hype sekarang itu London Bridge, kayak jeda-jeduk kayak gitu. Masa iya produk kita pomade terus kita pakai lagu jeda-jeduk, kan kurang cocok ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak relevan sebenarnya. Kalau menurut saya, konten-konten yang algoritmanya itu supaya engagementnya bagus, Bapak Ibu harus pastikan bahwa konten itu mengandung beberapa emosi. Yang pertama adalah ada emosi senang di situ. Jadi konten Ibu itu bisa bikin orang senang. Contohnya konten-konten yang lucu-lucu. Bapak Ibu sering follow nggak konten-konten lucu? Sering lihat nggak di Instagram? Betah nggak lihat konten-konten lucu? Karena kita dibuat senang ya Bapak Ibu ya. Nah jadi konten Bapak Ibu itu harus mengandung salah satu unsur yang saya sebutkan ini. Yang pertama adalah dia itu punya humor. Yang kedua itu kesedihan. Jadi memang kadang-kadang kita bilang menjual kesedihan ya, tapi itulah yang nge-trigger orang untuk mau nonton konten kita. Yang ketiga adalah storytelling Bapak Ibu. Kita itu dibesarkan dengan cerita. Dari kecil kita sering diceritain ya, entah itu dari kisah Nabi, bahkan Al-Quran itu kumpulan dari cerita-cerita untuk memberikan kita arahan di hidup ini. Jadi storytelling, konten-konten storytelling itu yang ngebuat orang betah untuk nonton konten kita, sehingga algoritmanya itu akan membaca konten kita itu konten yang bisa di scale up, seperti itu. Kalau misalnya konten Ibu tidak ada beberapa hal-hal yang tadi itu, kayaknya mau pakai algoritma apapun bakalan susah. Jadi kalau misalnya ditanya, bagaimana algoritma Instagram ke depan? Pertanyaannya bukan bagaimana algoritmanya itu, bagaimana cara kita menyiapkan konten kita. Kalau konten kita berkualitas, udah pasti algoritma itu jalan sendiri. Udah pasti ketika orang banyak yang nonton dan dia itu banyak share, nantinya konten Bapak Ibu juga akan berkembang dan akunnya juga akan berkembang. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya konten video itu banyak di-share?
yaitu dengan cara mengedukasi orang tersebut, dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada orang tersebut, dengan cara memberikan hal-hal yang lucu gitu. Saya minggu kemarin itu coba bikin kontennya itu, coba ya, izin kasih contoh ya. Akan foto dan diolah menjadi video, cocok buat kamu yang gak punya waktu buat Hai, ini adalah contoh konten video yang dibuat dengan menggunakan foto dan diolah menjadi video, cocok buat kamu yang gak punya waktu buat bikin video. Cara bikinnya gampang, kamu tinggal buka website https://studio.d-id.com, lalu upload foto kamu, kemudian tulis teks yang ingin dibacakan, setelah itu klik generator video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Nah, konten ini Bapak Ibu, ini adalah konten yang saya bikin nggak. Hai, ini adalah contoh konten video yang dibuat dengan menggunakan foto dan diolah menjadi video, cocok buat kamu yang gak punya waktu buat bikin video. Nah, konten saya buat dan dia itu yang nonton. Nah, udah tembus 2,6 M. Padahal kontennya itu simple Bapak Ibu. Saya tidak punya effort di konten itu. Kenapa konten itu bisa viral? Kalau ditanya, oh ini bisa jago algoritma Instagram nih. Saya jawabnya enggak. Saya enggak begitu paham algoritma Instagram itu seperti apa. Tapi yang saya paham, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang punya value, konten-konten yang menginformasikan sesuatu yang baru, itu bakalan lebih gampang viral daripada konten-konten yang tidak ada elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Nah, di video saya tadi itu, yang bisa Ibu lihat adalah edukasi ya. Jadi saya mengajarkan orang bahwa bisa loh dengan foto, kita bisa ubah jadi video. Yang pertama. Yang kedua, orang itu kaget. Kenapa kaget? Karena zaman itu sudah secanggih ini ternyata. Ada yang takut tergantikan pekerjaannya. Ada yang takut nanti fotonya dipakai untuk hal-hal yang buruk gitu. Nah, makanya konten ini bisa tembus 2,6 M. Nah, dari satu konten Bapak Ibu, follower saya itu naik 10 ribu. Jadi hanya satu konten saja itu bisa naik 10 ribu. Makanya Bapak Ibu, bukan masalah konten kita harus bagus sekali enggak. Yang paling penting adalah konsistensi. Jadi konsisten terus nguploadnya, kita nggak tahu konten mana nantinya yang bakalan bisa viral gitu. Yang paling penting adalah kita pastikan bahwa di konten kita sudah ada elemen-elemen yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Kurang lebih semoga menjawab ya. Mas Suhil, ini ada apa? Teman-teman kita dari BI Luxmawi juga yang join. Kita pin aja ya Bang. Yang ingin bertanya secara langsung juga, kami ask to unmute dulu. Oke. Udah. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silahkan Mas Indra untuk menyampaikan pertanyaannya atau perwakilan UMKM-nya atau gimana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar atau Cimon. Saya bergerak di bidang produk olahan aneka sambal ikan. Awalnya sambal ikan khas Aceh.
Tapi belakangan berdasarkan permintaan konsumen saya mulai mengolah aneka sambal ikan Nusantara juga seperti sambal bawang, sambal hijau padang dan sebagainya. Saya punya sedikit pertanyaan karena saya juga pernah diprotes konsumen saya atau mungkin pelanggan saya itu, di mana saya punya produk sambal hampir 15 varian. Awalnya itu background dasar kemasan produk saya itu merah oranye. Kebetulan di saat cabai merah mahal, saya buat sambal hijau ya, untuk mengantisipasi harga bahan baku atau bahan baku produksi. Di saat saya bikin sambal hijau, saya buatlah background kemasannya itu oranye dan hijau. Kebetulan waktu konsumen saya beli, dia bilang, ini saya pikir udah bukan produk Mr. Pep, karena kemasan-kemasan produk saya sebelumnya itu warnanya merah oranye. Kalau orang udah lihat merah oranye udah tahu ini Mr. Pep, atau lihat dari warna aja konsumen sudah tahu bahwa itu produk Mr. Pep. Kemudian brandnya, apakah saya pikir biar ini berbeda dengan varian lain, makanya saya buat backgroundnya oranye dan hijau karena sambal hijau, karena saat ini juga sudah ada beberapa sambal hijau. Pertanyaan saya adalah seberapakah pentingnya konsistensi background warna pada brand kemasan produk kita terhadap persepsi konsumen? Itu pertanyaan saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi dengan Bapak Munawar ya? Baik, Bapak Munawar, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seberapa penting warna itu untuk brand kita? Jawabannya Bapak, warna itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bikin brand, kalau kita mau rebranding, itu biasanya 15 tahun kemudian. Tapi kalau tahun ini warnanya itu merah, tahun depan warnanya kuning, si pelanggan itu sudah bingung nantinya. Ini brandnya brand apa ya? Kita harus kenalin lagi dari awal, kita harus edukasi lagi dari awal. Jadi Bapak Munawar, harusnya Bapak Munawar itu tidak boleh mengganti warna walaupun Bapak itu memakai cabai yang lain. Nah, visual identity Bapak itu harus Bapak pertahankan untuk dipakai kalau bisa puluhan tahun. Seperti Aqua. Aqua itu warnanya biru ya, Bapak Ibu ya. Aqua itu, dia desainnya itu sudah hampir-hampir sama dari tahun ke tahun. Yang dia bedakan mungkin hanya sedikit saja, hanya minor saja seperti itu. Sebegitu pentingnya warna brand untuk kita, agar orang itu paham gitu. Nah ini produknya ya. Oke, mungkin Pak Munawar kalau warnanya itu seperti itu, nanti harus dipertahankan terus seperti itu warnanya. Biasanya kalau Pak Munawar bikin logo, itu kita dapat yang namanya visual identity Bapak. Jadi visual identity itu yang nantinya berisikan warna-warna yang harus Bapak pakai. Warna-warna yang wajib dipakai di kemasan, di produk, ataupun di sosial medianya Bapak. Nah, bulan depan, kalau Bapak mau posting konten lagi, jangan pakai warna-warna di luar warna yang telah Bapak pakai. Contohnya nih, misalnya, boleh di-scroll ke bawah Bang? Oke. Oke, udah habis ya. Nah jadi Pak Munawar, harusnya ke depan Pak Munawar itu harus konsisten dengan warna yang diterapkan di awal. Jangan sampai diganti-ganti. Mungkin itu aja ya jawabannya, semoga menjawab. Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada dari pertanyaan Mbak Irnawati nih Mas. Bagaimana cara kita meningkatkan semangat dalam berbicara pada video supaya kelihatan videonya itu lebih menarik? Itu yang pertama. Karena pertanyaan selanjutnya itu agak-agak mirip nih dari ini, karena tidak menyebutkan nama, jadi dari Ina
Kak Ina dari Benar Meriah, produknya fashion. Kalau yang tadi produknya makanan Mas yang Kak Ernawati. Kalau yang ini produknya fashion, beliau bertanya tentang untuk Instastory kira-kira kalau buat 2 story jarak waktu berapa lama? Jadi itu bisa dijawab sekalian. Terima kasih. Baik, yang pertama bagaimana caranya menambah motivasi kita ketika berbicara di depan kamera ya. Nah, cara satu-satunya yang saya tahu adalah membentuk support system. Support system itu boleh dengan komunitas, boleh dengan circle pertemanan yang kalian itu sudah komit akan membuat video seminggu 2 kali, akan membuat video seminggu 3 kali. Kalau kalian nggak bikin, nanti akan ada punishment. Nah, hal-hal seperti itu, karena kita tidak bisa mengandalkan motivasi dari dalam diri. Di bukunya Atomic Habit, itu dibilang, kebiasaan yang baik itu dimulai dengan menciptakan sistemnya dulu. Contohnya nih, kita pengennya bangun pagi, subuh, terus kita nggak tidur lagi. Gimana caranya supaya kebiasaan itu tercapai? Caranya yang pertama adalah, pastikan kita sudah tidur di jam 10. Sistem itu yang mau kita terapkan. Terus yang kedua kita pasang alarm seperti itu. Nah, sama seperti pertanyaan tadi, gimana caranya untuk memotivasi terus berbicara di depan kamera? Harus bikin dulu sistemnya. Sistemnya itu bisa jadi support system, di mana kita punya komunitas yang akan selalu menunggu video-video dari kita. Walaupun yang lain itu ngebully, tapi ada orang yang kayaknya dia nunggu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada yang namanya punishment ketika kita nggak ngelakuin hal-hal tersebut. Jadi mungkin untuk kakak atau ibu, coba cari komunitas di sana yang nantinya akan komitmen untuk membuat konten video atau konten yang berbicara di depan kamera, kayak gitu. Semoga menjawab ya. Terus yang kedua, untuk Instastory ya, jarak waktunya ya. Nah, jarak waktunya ini sebenarnya tidak ada rumus-rumus khusus tentang jarak waktu Instastory, tapi yang saya saranin, jangan sampai Instastory kita itu kayak titik-titik-titik kayak gitu. Kalau terlalu banyak titik-titik-titik itu orang kayak sekali buka udah sesak nafas dia. Dia langsung skip kayak gitu. Kalau bisa idealnya sehari itu ada 5 Instastory. Maksimal itu 6 lah kalau menurut saya ya. Karena kalau terlalu banyak titik-titik, orang itu bisa mual Bapak Ibu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pastikan Instastory-nya itu juga nggak begitu banyak. Nggak perlu kita jualan-jualan terus. Kayak jualan terus kayak ini harga ini, barang ini, harga ini, barang ini, harga ini. Kalau Instastory-nya itu edukasi, kita cicil aja. Sehari 5, sehari 3 gitu. Nggak perlu kayak terlalu banyak. Nanti orang bakal nunggu-nunggu tuh. Wah, ini besok dia posting apa lagi ya kayak gitu. Tapi kalau kita postingnya titik-titik-titik, orang langsung lihat, waduh skip kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, semoga menjawab ya. Ada lagi? Sudah habis Mas. Oke, ya, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, yang ingin saya tanyakan itu ada 3. Yang pertama, lebih efektif mana ketika kita membuat konten video dengan menggunakan musik latar yang sedang tren dengan copywriting yang menarik, atau konten video yang hanya diisi oleh suara langsung tapi tanpa menggunakan musik. Karena kan sekarang ini sering tuh asal lihat video reel semua pakai musik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, durasi dari video reel itu baiknya berapa lama? Yang ketiga, kalau kita mau posting video, konten atau story itu baiknya untuk pemula itu seminggunya berapa kali gitu. Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Nah, yang pertama apa ya? Saya lupa banyak. Oh iya. Oke. Nah, kalau musik itu sebenarnya kita masukkan untuk menambah ambience di video itu. Jadi kita masukin musik itu sebenarnya agar orang itu nyaman. Kadang-kadang kita salah masukin musik. Kadang musiknya dangdut, ngomongnya kemana, musiknya jeduk-jeduk, ngomongnya kemana gitu. Jadi pastiin kalau edukasi itu, musiknya itu musik-musik latar mungkin piano atau musik-musik beat. Tapi pastikan musiknya itu hanya 5% ya Ibu ya. Jangan lebih dari 5%. Nanti suara ibu sama suara musik itu beradu. Kita dengarnya ini suara siapa yang keluar kayak gitu. Nah itu yang pertama. Kalau ditanya
bagus mana pakai musik atau enggak, Ibu coba riset aja. Satu postingan itu jangan pakai musik, postingan lain itu pakai musik, kayak gitu. Tapi kalau saran saya, coba pakai musik aja. Karena kalau nggak pakai musik, rasanya kayak terlalu sepi gitu. Jadi apalagi kalau kita baru-baru belajar ya, udah suara kita belum terbiasa, nanti kesannya kayaknya canggung kayak gitu. Jadi bagus pakai musik, hanya 5%. Yang kedua, durasi reelsnya ya. Durasi reelsnya itu lebih baik Ibu, itu di bawah 1 menit. Kalau bisa 30 detik lebih bagus. Jadi sekarang itu, tingkat konsentrasi orang itu sudah menurun. Kayaknya udah di angka 10 detik sekarang. Nah kalau misalnya video kita terlalu panjang, orang udah capek nontonnya. Orang bakalan lebih gampang skip. Tapi kalau video kita pendek, orang itu nontonnya sampai habis. Nah gara-gara dia nonton sampai habis, algoritma Instagram itu melihat bahwa konten ini adalah konten-konten yang bagus gitu. Nanti baru konten Ibu di-up lagi sama Instagram, karena dia nontonnya sampai habis. Tapi kalau konten kita itu, dia nontonnya cuma 5 detik pertama, kontennya 1 menit, itu si Instagram ngitungnya kayaknya nggak bagus konten ini, karena yang nonton cuma 5 detik, kayak gitu. Makanya kita buatnya dikit-dikit, kayak di bawah 30 detik atau di bawah 1 menit. Yang penting di awal itu ada hooknya. Hook itu tagline gitu Bu, misalnya gini, 4 hal yang ngebuat kamu awet muda, nomor 3 bakalan ngebuat kamu wadidaw gitu. Jadi hal-hal kayak gitu bakalan ngebuat dia bakalan nonton sampai tips yang ketiga, karena dia penasaran dengan hal yang ketiga itu. Kenapa tips yang ketiga itu harus ditonton kayak gitu. Waktu dia tonton kayaknya biasa aja gitu. Tapi kan udah nambah durasinya. Kurang lebih kayak gitu. Terus berapa kali durasi upload untuk pemula ya? Saran saya seminggu 3 kali aja Ibu. Karena bikin video itu capek sebenarnya. Jadi untuk Ibu supaya Ibu nggak langsung layu sebelum berkembang. Jadi kita pelan-pelan dulu. Jangan sehari 1. Kalau bisa seminggu 3. Jadi pelan-pelan, nanti kalau udah 1 bulan, 2 bulan Ibu ngerasa kayak udah, wah gampang nih bikin video, udah cepet. Kita tambah 4 kali seminggu kayak gitu. Nanti tambah lagi 5 kali seminggu. Kurang lebih kayak gitu Bu, semoga menjawab ya. Oke, mungkin Ibu yang belakang aja. Waktu khusus saya ini kan produknya makanan kering. Kalau saya upload video itu biasanya malam hari ketika sekitar pukul 9 malam gitu. Kemudian pagi hari sekitar pukul 8 pagi untuk mulai kita kasih tahu sama customer udah mulai produksi lagi nih gitu. Jadi ada nggak waktu khusus yang memang rame orang lihat di jam-jam tertentu gitu Mas untuk produk makanan sendiri gitu ya? Atau kadang memang ada beda antara produk makanan, fashion dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua satu lagi, perlu nggak kita kasih tahu ke customer atau calon customer kita untuk, misalnya saya kan produk makanan, hari ini udah habis terjual sekian misalnya. Kita upload, ada tuh pernah lihat, apa namanya yang di-upload, rekening, apa? Oh testimoni untuk pengiriman itu ya? Bukan, kayak misalnya, iya, tapi bukti transferan mereka sudah order sekian gitu sebagai bukti kalau memang produk mereka laris ya? Laris manis gitu. Nah itu perlu nggak untuk kasih tahu ke orang lain seperti itu? Oke. Terima kasih. Nah saya mungkin jawab yang terakhir dulu ya. Ya. Untuk terakhir itu, daripada kita memfoto bukti transfer, lebih baik kita minta video dari customer kita. Jadi kayak bilang, izin Bapak Ibu boleh nggak Pak dibikinin video 20 detik aja untuk testimoni memakai produk kami. Nah itu lebih bagus daripada Ibu foto rekeningnya, daripada Ibu foto bukti transfernya gitu. Itu bukti transfer itu gaya-gaya yang dipakai mungkin di tahun 2013. Kalau 2013 kayaknya masih gigit cara-cara kayak gitu. Tapi kalau sekarang orang udah nggak begitu percaya lagi karena sekarang orang bisa ngedit ya bukti-bukti transfer gitu. Nah tapi kalau misalnya ada video testimoni, Ibu upload ke Instagramnya Ibu, itu lebih membantu dalam hal branding. Nah yang kedua, untuk waktu upload ya Bu ya, kalau untuk sekarang, saya sering upload itu pagi, siang, kadang sore, kadang malam gitu. Nah dari beberapa hal yang saya coba, biasanya itu yang lebih rame itu di siang hari, ketika waktu jam istirahat kantoran, kayak jam 12 sampai jam 2 gitu. Terus jam 5 sampai ke jam 6. Kalau malam itu biasanya orang udah jarang. Jam 9 itu orang udah letakin handphone, dia udah istirahat biasanya.
Jadi saya sangat jarang memposting ketika malam. Kadang-kadang aja saya posting malam. Pengen ngetes kontennya ini kira-kira bisa nggak ya survive di malam hari. Karena kan malam hari yang lihat dikit ya. Cuma dari yang saya tes, ketika saya upload di malam hari, itu lebih sedikit yang nonton daripada saya upload di pagi, siang, dan sore. Nah, atau ibu bisa lihat di Instagram ibu, di bagian insight, itu ada tuh, di jam segini banyak, di jam segini sedikit, seperti itu. Jadi ada di insight-nya itu dikumpulkan informasi bahwa yang paling banyak itu di jam-jam sekian. Nah, yang paling penting Bu, ibu harus konsisten uploadnya. Misalnya uploadnya itu di sore hari, jangan diganti-ganti. Besoknya uploadnya di sore hari juga, besoknya sore hari juga, besoknya sore hari juga. Jadi orang itu udah nungguin konten ibu itu pasti adanya di sore hari. Pasti konten ibu adanya di siang hari, jangan dicampur-campur gitu. Nah saya pernah tuh bikin konten, saya selalu uploadnya pagi. Nah orang itu bakal ngumpul semua di pagi hari ternyata. Jadi ternyata kontennya itu bakalan lebih berkembang karena saya konsisten di pagi hari. Kurang lebih kayak gitu Bu. Cuma mungkin ke depan bakalan berubah lagi ya. Karena saya lihat upload jam berapa aja pun nanti bakalan keluar lagi di Instagramnya kita. Di Instagramnya orang maksudnya. Jadi kalau saran saya ibu pilih dulu di pagi hari, di siang hari atau di sore hari. Setelah itu konsisten. Iya, betul, survei kecil-kecilan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, Ibu semoga menjawab ya. Oke, ada lagi? Ada yang terakhir Mas, ini pertanyaan dari UMKM Kopi sama Bang Zikrul Hamdi. Saya mau bertanya terkait dengan brand kami Delatera Kopi. Terus kami bergerak di bidang kopi, bubuk, dan biji. Kemudian konten seperti apa yang cocok dalam membuat konten? Mungkin ada salah satu referensi. Kita tadi sudah buka Instagramnya. Ini Instagramnya. Ini mau yang diklik yang di mana? Nah, apa sebenarnya kopi single origin itu? Nah, boleh klik di situ aja Mas. Oke. Nah, kontennya yang ini sebenarnya udah bagus. Tinggal dirubah ke dalam video. Kayak tadi itu. Apakah apa yang dimaksud dengan kopi origin? Orang itu sekarang males sekali membaca. Dia hanya mau mendengar dan melihat. Jadi untuk Bapak yang atau Ibu yang bertanya, coba Bapak Ibu bikin konten, diubah semuanya jadi video. Ibu jelasin tentang kopi, Bapak jelasin tentang kopi itu tentang hal-hal kayak misalnya cara ngerosting, cara untuk memilih bean yang bagus dalam bentuk video. Makanya saya itu fokus mengajarkan public speaking. Karena memang sekarang itu agak sulit kalau kita bikin konten yang tulisan seperti ini. Orang bacanya cuma di atas saja, setelah itu dia skip. Sama kayak berita ya. Berita itu orang baca judul, setelah itu dia skip kayak gitu. Padahal isinya beda kayak gitu. Nah, konten-konten sekarang arahnya ke video. Jadi pastikan Bapak atau Ibu nantinya shifting kontennya itu ke video. Kayak kontennya tadi itu bagus tuh, yang kayak gini nih. Single origin juga bisa berarti sebuah varietal jenis ataupun mutasi tertentu. Nah, tapi dijelasin, diomongin. Kalau bisa pegang kopinya, kayak gitu. Pegang kopinya, terus di belakang kayak ada kebun kopi atau tempat roastingnya. Nah, dengan seperti itu, orang akan lebih percaya tentang terhadap brandnya Bapak. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Ada yang bertanya lagi? Oke. Kan kita pemula nih bikin video Reels atau TikTok gitu. Nah ketika sudah jadi video itu nanti kan muncul nih netizen-netizen nih yang membuli dan yang memuji gitu nih. Nah untuk yang membuli itu, ini kan mereka ada yang memberi komentar dan sebagainya macamnya itu, apakah harus kita tanggapi atau kita abaikan, khusus untuk yang membuli ya. Karena kan kalau kita tidak tanggapi nanti dianggap sombong, kalau kita tanggapi itu harus yang seperti bagaimana. Apakah nanti mempengaruhi dengan Instagram kita atau TikTok kita itu bagaimana? Jadi memang ketika kita ngupload video ini, videonya di akun bisnis ya Ibu ya. Di akun Instagram yang bisnis maksudnya, di produknya Ibu ya. Udah pasti nanti akan ada yang membuli seperti itu. Nah,
yang harus ibu lakukan, ibu harus terima kasih karena dia sudah menyempatkan waktu untuk membuli videonya itu. Jadi kan kita semua kan ada prioritasnya Bu ya. Jadi tidak ada orang sibuk, yang ada itu prioritas. Jadi ada orang yang prioritasnya itu belajar, prioritasnya itu bekerja. Nah, si yang netizen ini prioritasnya adalah untuk membuli ibu. Artinya dia menyempatkan waktunya untuk memperhatikan konten ibu. Jadi ibu harus terima kasih ya masukannya, terima kasih ya feedbacknya. Ini juga masih belajar kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu yang namanya lingkar kendali dan lingkar di luar kendali. Biasanya di psikolog itu kita belajar tuh yang namanya lingkar kendali. Lingkar kendali itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seperti mulut kita, pikiran kita, dan badan kita. Lingkar yang di luar kendali itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti mulut orang lain, pemikiran orang lain, dan tingkah orang lain. Nah, jadi ketika kita bisa membedakan hal itu, kita nggak overthinking lagi, Bu. Jadi ketika kita udah paham, oke, dia komen seperti ini. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa saya kendalikan, nggak apa-apa. It's okay gitu. Itu memang haknya untuk mengkomen itu. Yang bisa kita kendalikan adalah mental kita. Gimana caranya mental kita itu bisa kuat menerima itu. Makanya, nah nanti kalau sempat kita belajar ya cara nguatin mental ya. Karena memang untuk jadi pengusaha ini banyak sekali harus dipelajari. Mungkin orang pengen jadi pengusaha tapi tidak ada sekolahnya ya. Nah jadi salah satu hal untuk nguatin mental itu Ibu, itu mengerjakan sesuatu yang sulit. Mengerjakan sesuatu yang di luar biasanya ibu kerjakan, kayak gitu. Itu adalah melatih mental. Yang kedua, terapi penolakan. Jadi kita harus sering-sering ditolak tuh, supaya mental kita menjadi kuat. Contohnya misalnya kita ke warung. Katakanlah ke warung, kita bertanya, Pak ada pizza nggak ya di sini? Kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita coba menerima penolakan itu. Mohon maaf deh, nggak ada. Itu penolakan yang pertama. Ada juga yang kayak, mana ada pizza di sini? Adik gila ya gitu. Kan ada tuh ya gitu-gitu ya. Terus belum lagi dia ngomong pakai bahasa Aceh, pungo gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu, itu harus kita serap supaya kita terbiasa dengan penolakan itu, supaya mental kita itu tumbuh. Kalau kita nggak biasa dengan hal-hal seperti itu, nanti ketika dibully sama orang kita bakalan sakit hati gitu. Nah padahal hal itu tidak bisa kita kendalikan Ibu. Jadi yang paling pertama adalah kita tahu dulu lingkar kendali dan lingkar di luar kendali kita. Kurang lebih kayak gitu Bu, semoga menjawab ya. Ada lagi? Oke, ada lagi yang dari offline? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan yang ada di online ya Mas ya. Ini ada teman-teman yang tadi Ibu Ina yang handmade yang sebelumnya sudah bertanya. Beliau ingin minta masukan ini Mas terkait dengan Instagram saya saat ini kan di private. Tolong saran baiknya gimana gitu. Oh iya. Nah, ini menarik nih. Ada beberapa teman-teman UMKM yang Instagramnya itu di private. Waktu saya tanya, kenapa di private? Oh ini Bang, tujuannya itu untuk orang itu mau follow dulu. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Itu sama seperti kita jualan, pagarnya kita tutup. Jadi kita jualan di toko, tapi pintunya itu kita kunci. Orang harus ketok-ketok dulu untuk masuk gitu. Harusnya Instagram itu tidak boleh di private. Orang itu berhak untuk ngelihat-lihat dulu isi-isi barang kita, isi-isi konten kita. Kalau dia tertarik, nggak perlu kita suruh, dia bakalan follow. Yang penting konten kita itu punya value-value yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi Instagram yang di private itu di tahun 2023 itu sudah nggak relevan lagi. Mungkin dulu relevan, tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi bagusnya kita buka Instagramnya, jangan di private. Dan kayak yang tadi itu kan jelas ya di highlightnya itu seperti cara pembelian segala macam itu udah dijelasin semua di situ. Gimana caranya orang nggak perlu lagi bertanya untuk membeli produk kita. Kurang lebih kayak gitu ya. Semoga menjawab. Oke. Sudah habis Mas sepertinya. Ini Instagramnya Mbak Ina tadi ya. Ini ada 2 pula nih. Ah ini di private. Nah kadang orang kan pertama kepo dulu ya. Dia pertama lihat dulu. Karena dia cuman kepo aja gitu. Nah mungkin dari dia kepo itu dia bakalan follow. Tapi kalau misalnya udah di private kayak gini, dia bakalan skip di awal. Hanya beberapa orang aja yang mau follow untuk hal-hal yang kasus kayak gini. Selebihnya enggak kayaknya. Baik, sudah habis Mas pertanyaan dari online. Apakah ada lagi teman-teman yang dari offline? Silakan. Oh iya.
Flores. Lumayan dingin ya. Kita kecilin aja ya. Oke. Udah kita. Nanti kalau panas kita naikin lagi ya. Oke. Oh ini produknya? Iya. Ini lagi? Oh, coba atas lagi. Alam gitu ya? Boleh lihat salah satu videonya? Aku Rayagi Rangers dari Banda Aceh. Awalnya tuh tahu dari temen, terus oke, ada skincare lokal gitu kan. Kayaknya lebih oke lokal karena mungkin carbon footprintnya nggak begitu banyak gitu. Terus cobain iseng-iseng beli, kebetulan kalau di Banda Aceh tuh ada satu store yang jual, terus cobain, terus ternyata oke, iseng aja gitu, kayak kira lihat raknya terus kayak ada produk apa aja, terus ada produk salah satunya namanya Scalp Comfort. Kebetulan kepala aku tuh yang kayak gatal banget karena pakai jilbab juga, Aceh panas, keringetan, terus kerasa banget perubahannya karena jadi lebih jarang gatal, bahkan nggak gatal lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya beralih ke produk lain tuh langsung muncul semua simptom-simptom yang sama ini udah nggak muncul gitu. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang adiksi gitu sama Scalp Comfort. Jadi kalau nggak ada tuh langsung kayak WhatsApp ke Miminnya gitu kan, Min kapan Scalp Comfort restock lagi gitu, karena udah kayak adiksi sama Scalp Comfort ini. Ada lagi yang lain? Coba video yang atasnya. Atas lagi. Oke, ini segmen marketnya untuk orang Indonesia atau untuk orang luar? Oke, followernya udah berapa? Coba di atas. Oke, followernya kan 25 ribuan. Cuman mungkin reelsnya itu yang belum berkembang ya, kayak. Nah, ini mungkin salah satu untuk ngejar cara reelsnya berkembang. Coba diimplementasiin ke hal-hal yang viral sekarang. Kakak pernah nonton nggak video yang cuaks-cuaks itu? Ya. Nah, kalau punya tim di sana, di Yagi punya tim anak-anak muda, coba dibikin konsep kayak gini misalnya. Ngakunya go green tapi pakai produk yang kimia, cuaks gitu. Nah, itu kan nanti bisa jadi konten ya. Terus orang kan bisa penasaran, ini produk apa ya kok dia bilang go green kayak gitu. Nah, mungkin pendekatannya lebih seperti itu, tapi harus dijaga jangan terlalu alay juga. Jadi jangan. Iya, betul. Nah, tapi usahakan jangan terlalu kaku Kak untuk media itu. Bahkan sosial media pemerintahan pun dia udah mencoba humanis, dia mencoba lebih dekat dengan anak-anak muda gitu. Jadi dia udah nggak kaku lagi gitu. Kalau yang kayak gini, ini terasa sekali korporatnya, perusahaannya itu terasa sekali kayak dari musiknya segala macam. Mungkin kakak bisa ganti dengan hal-hal yang kayak misalnya nanti ada orang lewat anak-anak muda, terus dia garuk-garuk kepala, kok gatal ya kepala, kan panas nih matahari Banda Aceh gitu kan. Baru nanti masuk, wah itu karena ada mengandung ini, kamu butuh produk yang gini-gini. Nggak perlu dibilang produk ini, nanti orang bakalan cari sendiri. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin mulai dibikin konten yang dekat dengan orang-orang yang ada di Jakarta ataupun yang ada di sini. Kayak gitu. Kalau misalnya segmen marketnya seperti itu. Kayak misalnya, katakanlah
kalau misalnya kita nggak pakai yang tepat, nanti bakal ada kanker kulit ya, biasanya gitu ya, di umur yang udah tua. Nah itu bisa diedukasi juga seperti itu, dengan konsep yang menarik. Kalau misalnya pakai ChatGPT, ini saya coba demoin sedikit ya, Bapak Ibu ya. Nah ini supaya dapat gambaran cara Ibu Bapak bikin konten nanti. Jadi di awal itu, Bapak Ibu buka ChatGPT, bisa di handphone juga. Di awal ini, Ibu Bapak jelaskan dulu tentang bisnis Ibu Bapak. Contohnya nih ya. Nah, jadi di awal Bapak jelasin dulu produk Bapak Ibu itu apa. Jelasin dulu ke si ChatGPT. Di paragraf kedua, Bapak Ibu baru minta ide kontennya. Nah, semakin detail, semakin bagus. Content planning saya untuk 30 hari ke depan, atau saya buat ini content planning Reels ya. Content planning Reels Instagram. Untuk nah, keluar tuh hari pertama. Kenalan dengan Yagi. Tahukah kamu bahwa Yagi adalah produk kecantikan? Kulitmu kering dan kusam, cobalah Yagi, cocoa butter ini. Keempat juga, Yagi mengandung minyak almond. Nanti disesuaikan aja dengan brand kita. Jadi, dalam 30 hari ke depan, itu udah ditulis semua sama dia. Kita tinggal modifikasi aja. Kayak gitu. Dan dia tulis itu berdasarkan profil dari bisnis kita. Jadi bukan dari bisnis orang lain. Makanya semakin tentang bisnis kita dia bagus intinya. Kayak gitu. Bang ya? Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ditanya bikin kontennya gimana, udah tinggal tanya aja ke ChatGPT.
Bahkan ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya soal matematika, copy paste buat di bawahnya. Jawab soal di bawah, jawab soal di atas, dijawab sama dia nantinya. Atau Bapak Ibu mau curhat juga bisa tuh. Ya Bapak curhat, terus tanya solusinya apa ya gitu. Iseng-iseng aja, coba. Mungkin solusi dari dia lebih bagus. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini tools dari AI yang bisa mempercepat kita dalam bekerja. Jadi dia sebenarnya bukan menggantikan, tapi mempermudah kita untuk bekerja. Seperti itu. Sebenarnya banyak tools AI yang lain. Bisa ngerubah suara Bapak Ibu jadi suara cowok, bisa rubah suara Ibu jadi yang kayak manis kayak gitu, jadi yang kayak centil gitu. Jadi hal-hal tersebut kita bisa pakai di konten kita nantinya. Kebutuhannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini dari yang tadi Mas ini Bu Ina, beliau kayaknya antusias banget nih bertanya nih. Terkait sama rata-rata reels, saya nonaktifkan komentarnya karena malas kalau ada suara netizen. Itu baiknya gimana ya kayak gitu? Gitu Mas. Oke, sebenarnya Ibu, komen-komen itu akan mempermudah kontennya Ibu untuk bisa berkembang. Jadi semakin banyak yang menghujat, sebenarnya semakin bagus Ibu. Jadi Ibu tinggal bilang aja makasih ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya. Nanti dari komentar yang dibalas itu akan membuat kontennya Bapak Ibu itu ada di akun-akun orang-orang yang di sekitar dia. Seperti itu. Artinya jualan Ibu bakalan tersebar, bakalan terdistribusi informasinya ke akun lain. Nah, bahkan ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu posting reels, nanti kan ada yang komen ya. Bapak Ibu jangan telat membahas komennya. Kalau bisa paling lama 1 jam. Karena ketika Ibu Bapak balas komennya 1 jam, sebelum 1 jam itu engagementnya itu nambah lagi. Jadi kalau ada yang komen langsung balas, ada komen langsung balas. Kalau ada yang menghujat, bilang aja makasih. Kalau ada yang menghujat, bilang aja, iya terima kasih ya atensinya, saya juga masih belajar kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Ibu. Jadi memang ketika kita membuat video itu, kita tidak, kita harus tahu yang mana lingkar kendali yang tadi Ibu. Kalau misalnya ditutup, itu bakalan sulit berkembang. Mungkin ada juga yang mau komen, wah kontennya keren gitu. Tapi karena kita udah overthinking, jadinya kita tutup dan orang itu tidak bisa komen. Kurang lebih kayak gitu, semoga menjawab ya. Baik, sudah habis nih Mas dari online. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi? Atau dari teman-teman yang di Luxmawe, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya Mas. Kita lanjut. Kita ada waktu break nggak ya? Ada. Kalau mau break, sekarang juga bisa. Nah, kita mau praktek ya abis ini ya? Kita break dulu sebentar ya? Kita break. Berarti kalau mau break dari jam ini sampai dengan zuhur langsung berarti. Oh gitu. Karena zuhur udah beda lagi materinya nanti sama tim. Berarti ini kita lanjut aja ya? Kita lanjut aja. Kita breaknya lebih cepat gitu ya? Siap. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba praktek ya. Inilah coba kita hilangkan rasa takut nih. Oke. Nah sebenarnya sebelum kita mulai ngambil video, itu ada pemanasannya Bapak Ibu. Kalau kita olahraga kan ada pemanasan ya. Nah waktu kita berbicara di depan kamera itu ada pemanasannya juga. Yang pertama itu adalah lemon face. Boleh berdiri semua? Kita coba praktek ya. Nah sebelum lemon face, kita prakteknya renggangin dulu ya kiri kanan lehernya. Contoh kayak gini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 set ya. 1, 2.
Oke, kenapa kita harus renggangin leher? Belum duduk Bapak, masih ada lagi. Kenapa kita harus renggangin leher? Karena ketika kita ngomong, kita pakai urat leher juga. Pernah nggak ngeliat orang kalau dia marah-marah, lehernya itu naik, urat lehernya itu naik. Jadi ketika, biasa kalau ibu saya marah tuh naik nih uratnya. Nah karena kita memang ketika kita berbicara, kita menggunakan urat leher. Yang berikutnya adalah lemon face. Lemon face itu, ini tangannya kayak gini Bapak Ibu. Terus ketika tangannya dibuka, mulutnya dibuka juga kayak gini. Kayak gitu. Tapi mulutnya dibuka yang besar ya, kayak kayak gitu. Kita coba ya, 1, 2, 3. Lagi. Jangan kayak ini, jangan kayak gitu, tapi kayak gitu. 1, 2, 3. Lagi. Nah, itu tujuannya untuk melatih otot yang di sini. Oke, selanjutnya adalah speedboat. Speedboat itu kayak gini, tarik nafas dulu, terus gini. Jangan terlalu muncrat ya, nanti basah nih jilbab orang. Jadi tarik nafas dulu. Kayak ini, bayi lagi mau ngomong kayak gitu. Jadi tarik nafas dulu. Selama mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Buang dulu nafasnya, tarik nafas dulu. Keluarin. Waktu dikeluarinnya pelan-pelan, jangan langsung kayak gitu. Nanti muncrat semua. Nah, jadi speedboat itu ibu bapak harus ulangi sebelum kita ngambil video atau sebelum kita berbicara. Yang berikutnya adalah motorboat. Motorboat kayak gini, tarik nafas. Lidahnya itu dinaikin ke pangkal mulut. Kayak gitu. Kita ulang ya. 1, 2, 3, tarik nafas dulu. Kayak gitu. Oke, sekali lagi ya. Tarik nafas dulu. Kalau lidahnya pendek susah nih kayaknya. Nah, motorboat itu Bapak Ibu, itu tujuannya untuk melatih supaya kita itu nggak belibet. Jadi waktu kita bilang kayak apa ya, kata-kata yang sulit itu meminimalisir karena kayak. Jadi karena kita nggak ngelatih jadi beku, agak susah ya. Nah yang berikutnya adalah humming. Humming itu tujuannya untuk mengurangi suara cempreng kita. Cara gini. Nanti kita kayak bergetar kayak gitu. Coba ya kita ulang ya, tarik nafas. Ibu bapak ngerasa nggak suara cempreng? Nah untuk suara cempreng harus sering latihan humming. Supaya suaranya itu ngebas sedikit. Udah. Nah yang berikutnya adalah artikulasi dan intonasi. Biasanya kalau kita ngomong itu, pernah nggak ibu dengar orang ngomong kayak kumur-kumur? Karena dia kurang melatih artikulasi. Memang artikulasi ini harus dilatih setiap hari, Bu. Supaya ketika kita ngomong, kita ngucapin sesuatu itu jelas. Contohnya apa ya? Kadang-kadang kawan saya ngomongnya gini, sebenarnya, dia ngomongnya sebenarnya. Karena aksen Aceh itu, waktu digabung sama bahasa Indonesia, ada beberapa kata-kata yang pengucapannya itu kurang jelas. Misalnya kayak sebenarnya kayak gitu. Atau kalau sekali jadinya kayak li jadinya kayak itu gitu. Harusnya seperti itu. Nah, ketika kita ngomong harus jelas artikulasinya. Ketika orang mendengarkan, orang itu akan lebih jelas mendapatkan informasi itu. Dan yang selanjutnya adalah intonasi. Intonasi itu Bapak Ibu. Ada contoh nggak ya? Oh nggak ada ya. Oke, cara melatih artikulasi, Bapak Ibu harus ngucapin huruf vokal secara besar. Contohnya kayak A kayak gitu. A, I, U, E, O. Nah nanti di rumah Bapak Ibu coba A, I, U, E, O. Tapi briefing dulu orang rumah. Takutnya nanti ini sakit nih kayaknya. Habis dari pelatihan kayaknya udah mulai harus rukiah gitu. Jadi di kamar mandi ataupun di kamar, coba Bapak Ibu latih kayak A, I, U, E, O. Coba ya kita ulang ya. Yang besar suaranya. A, U,
E, O. Oke ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Nah waktu bilang I itu yang betul-betul I, waktu bilang O betul-betul O gitu. Jadi nggak ada tuh yang artikulasinya kurang bagus. Nah intonasi, Bapak Ibu usahakan kalau berbicara itu jangan flat. Usahakan ketika kita berbicara itu seperti ini. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditekan waktu wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhil Al-Fatah. Saya berasal dari Desa Lampenurut. Nah, itu menarik ya Bu ya. Karena intonasinya itu seperti ini. Tapi kalau saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhil Al-Fatah. Saya berasal dari Desa Lampenurut. Itu orang udah ngantuk di belakang pasti. Jadi ketika kita ngomong kayak gitu, orang juga nggak begitu ini. Nah, makanya saya waktu sekolah di Medan dulu, Ibu Bapak udah bisa duduk ya, udah selesai. Nah, jadi waktu saya bersekolah di Medan di SMA, di sana kan logatnya logat Batak dan Melayu ya. Saya lebih tertarik mendengarkan mereka berbicara. Kenapa? Karena mereka berbicara itu mendayu-dayu seperti itu, Bu. Jadi kayak logatnya itu naik turun gitu. Cemananya gitu. Jadi cemananya. Jadi kita dengarnya lucu ya, bukan lucu tapi kita seneng dengarnya kayak gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang ngomongnya itu datar, kita lebih tidak tertarik untuk mendengarkan dia berbicara. Makanya Bapak Ibu usahakan ketika nantinya berbicara di depan kamera, jangan menjadi diri Ibu pada saat ini. Kalau misalnya diri kita pada saat ini orangnya itu kaku, kayak biasa aja, di depan kamera, Ibu harus antusias, Ibu harus semangat, Ibu harus pakai intonasi yang menarik. Kayak nggak perlu kayak Atta Halilintar kayak, halo guys, like, share, komen, jangan kayak gitu juga. Maksudnya itu kan terlalu berlebihan nanti, Ibunya kaget orang kan. Tapi Ibu bisa mulai dengan semangat. Ibu semangat sekali menyampaikan informasi itu. Ibu semangat sekali untuk berbicara. Jangan sampai Ibu kesannya kayak orang malas. Halo, Assalamualaikum. Misalnya kayak, halo teman-teman, ini adalah 3 hal yang ngebuat kulit kamu bersih. Yang pertama, pakai lotion ini. Jangan kayak gitu. Kayak, ini adalah 3 hal yang ngebuat kulit kamu menjadi bersih. Yang pertama, nah kita semangat. Padahal kita bukan seperti itu ngomongnya. Karena memang ketika kita ngomong di depan kamera, kita harus lebih di-up lagi semangat kita. Tapi ketika kita udah ngomong sama kawan, ya kayak gitu, ya betul. Jadi balik lagi dia. Makanya saya percaya bahwa kita tuh harus punya beberapa karakter. Karakter itu nantinya yang akan menyesuaikan sesuai dengan lokasi atau tempat kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita nggak bisa pakai karakter yang tidak sesuai dengan pekerjaan itu. Harus menyesuaikan dengan pekerjaan itu. Nanti balik lagi bekerja kita udah sesuai dengan karakter kita pada biasanya, pada umumnya gitu. Makanya ketika kita bekerja, hal personal dan profesional itu harus dipisahkan. Ketika kita profesional, kita nggak boleh pakai yang namanya perasaan, kita nggak boleh terlalu baper. Ya memang kerja emang harus kayak gini, kalau emang salah siap salah, akui salah gitu. Ketika kita harus semangat, kita harus semangat. Ketika sudah selesai bekerja, nah baru boleh tuh kita sesuai dengan karakter kita aslinya seperti apa, nyamannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Mau dipraktekin nggak depan? Masih ada waktu nih 30 menit lagi. Jadi kalau mau kita undi aja, kita pilih mungkin sekitar 5 orang, kita undi untuk maju ke depan ya. Jadi waktu maju ke depan, Ibu Bapak coba pakai rumus yang tadi, rumus sapi. Assalamualaikum, coba ulang ya. Nah, pakai ini, Bu. Salam, apresiasi, pengenalan diri, dan juga interaktif. Interaktif itu mungkin mengenalkan produknya ya. Nah, setelah itu Ibu tutup dengan kesimpulan. Harapan dan juga terima kasih, kayak gitu. Jadi kita coba tes dulu nih, cara ngomong di depan, nanti baru ngomong di depan kamera. Kadang-kadang Ibu ya, lebih susah ngomong di depan kamera daripada di depan orang. Karena di depan kamera kita nggak tahu ekspresi orang seperti apa, jadi kita harus sosok asik gitu. Oke, saya undi aja ya, kita mulai hitung aja ya. Ibu berarti 1 ya. 6. Bapak 16 ya? Sebelah 17 berarti ya? 18? 19 ya? Oh, panitia ya? Berarti 18 ya? Oke.
Oke, kita coba acak ya. Nanti yang dapat maju ke depan, terus kita coba praktek. Jadi maju ke depannya kenalin produk ya. Kita coba tes dulu nih sebelum kita nge-shoot, kita kenalin produk dulu di depan. Ayo nomor 6. Beri tepuk tangan dulu dong. Oh, sepahamnya kakak aja, nggak apa-apa. Pokoknya kakak udah maju ke depan, pembukaan, isi, penutupan udah selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Rezeki, saya berusia 23 tahun, saya perwakilan dari Tenun Kutaraja. Jadi sekilas membahas apresiasinya dulu Kak. Terima kasih pada teman-teman, terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah ini gitu-gitu. Iya nggak apa. Namanya juga belajar apa kok. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia. Kepada BI ya, kepada BI yang telah mengundang kami untuk berhadir. Terima kasih juga kepada Bang Zuhelmi yang telah mendirikan Tenun Kutaraja di Aceh. Gitu aja. Maaf ya, perkenalkan nama saya Tamara Rizky. Tadi disuruh ulang sama Abang ya. Saya berusia 23 tahun, saya perwakilan dari Tenun Kutaraja. Sekilas ya, kalau misalnya Tenun Kutaraja yang saya ketahui itu adalah kain yang dibuat dari olahan benang supaya dia menjadi sesuatu yang lebih menarik begitu. Oke. Harapan saya semoga Tenun Kutaraja lebih berkembang, terutama di Aceh dan di luar Aceh. Udah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itulah tadi contoh melawan mental block. Jadi sebenarnya kakak yang tadi itu udah grogi tapi dia masih tetap semangat untuk ngomong. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bang Suhil yang sudah memberikan kesempatan juga. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizka Ibrahim. Biasanya saya dipanggil Sarah. Umur saya 30 tahun. Baik. Di sini produk saya itu di bidang fashion, yaitu pakaian. Saya membuat pakaian busana muslim tapi yang ada unsur etniknya. Harapan saya semoga di Aceh ini banyak yang tertarik dengan produk saya karena menggunakan unsur motif Aceh tentunya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih Kak Sarah. Oke. Masih ada waktu ya, kita coba lagi ya. Ada 5 lah yang maju ya. Oke, 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ulfia Muzalifah, saya umur 20 tahun, perwakilan dari Desa Wisata Nusa. Nah, jadi Gampong Nusa merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Longa. Dan di Gampong Nusa itu kami menawarkan produk beberapa paket wisata yang diantaranya yaitu ada traditional game, kemudian dance, cooking class, dan lain sebagainya. Nah, harapan saya mungkin bagi Gampong Nusa semoga semakin maju dan kepada Bapak dan Ibu mungkin bisa berkunjung kepada Gampong Nusa. Sekian hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ulfia. Nah, Ulfia kayaknya udah sering speaking ya, udah lancar kayaknya. Keren-keren Ulfia. Oke, kita mulai lagi ya. Ayo, 15 atau 14 nih? Wah, 15. 15 siapa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Terima kasih Pak Suhil sudah mempersilahkan saya ke sini dan juga dari Bank Indonesia yang sudah menggelar event yang sangat bagus seperti ini. Jadi sapi ya Pak Dede, salah apresiasi, apa tadi? Pengenalan. Jadi saya dari Yagi Forest. Di Yagi Forest sendiri kita punya bahan-bahan yang bahan kosmetik yang sustainable. Bahan kosmetik yang sustainable sendiri itu dia aman bagi lingkungan. Jadi kalau kita pakai limbahnya itu tidak membahayakan bagi lingkungan. Terus kalau dia itu semuanya kalau misalkan kosmetik ataupun body care yang terbuat dari bahan-bahan yang natural, dia biasanya itu aman banget kita gunakan, apalagi kalau kita itu lagi hamil, lagi menyusui gitu. Karena biasanya orang-orang yang hamil menyusui itu kan kalau pakai body care itu kan harus dipilih-pilih tuh. Nah, dia itu perlu banget dipilih-pilih yang kayak Yagi sendiri. Thank you semuanya. Oh, harapannya. Harapan saya sendiri untuk Yagi ya pengennya Yagi itu bisa go internasional kayak di Body Shop ataupun kayak Sukin, karena biasanya orang Indonesia sendiri memandang sebelah mata kalau misalkan pandang yang lokal-lokal, padahal yang lokal juga bagus kita gunakan gitu. Oh ya, kok basicnya saya lupa ya. Ya, terima kasih yang udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Nah, yang bisa kita pelajari itu nanti kalau ke depan, kadang-kadang kita kan cemas gitu ya, kayak sesak napas, lupa bernafas tadi Kak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong itu kita lupa bernafas, jadi kita kayak sesak napas kayak gitu. Dan itu wajar teman-teman. Jadi waktu di depan itu, kalau misalnya teman-teman kayaknya grogi gitu, tarik nafasnya dulu. Buang kayak gitu, biarin aja gak apa-apa. Walaupun orang itu lihatnya kok ini anak ini kok tarik nafas ya, gak apa-apa, biarin aja. Jadi kita tarik nafas lagi, sampai tenang baru kita mulai nanti. Oke, lanjut ya. Wah, satu nih. Ini master kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada Bang Suhil yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie SR. Saya memproduksi sambal kemasan, itu sambal Magnus, itu ada 4 varian rasa.
Yang pertama ada sambal kemama, sambal batoko, sambal cabai hijau, dan sambal terasi. Harapan saya ke depannya sambal ini bisa dikenal semua orang agar manfaatnya bisa dirasakan untuk saya dan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ibu belum selesai udah mau kabur aja Bu ya. Kita coba satu lagi ya, terakhir ya. Oke, nomor 9, silakan. Enggak, tadi udah dihapus. Kaget Bu ya? Kaget juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Yuli. Terima kasih kepada Bank BI yang sudah menyediakan tempat atau memberikan fasilitas untuk kita hari ini. Juga kepada Bang Suhil yang sudah memberikan ilmu untuk kita pada hari ini. Terus nama saya Aisyah Yuli, saya owner dari Opiza. Jadi alhamdulillah kita tadi saya waktu disebutkan pizza tadi, jadi masih teringat sering orang beli kopi ke pizza. Jadi maksudnya pizza kita ini memang berbeda. Saya lihat kita ada buat pizza putar, pizza gulung, sama pizza yang bentuk O. Makanya namanya dulu dasarnya O pizza itu karena bentuknya bulat. Jadi kita namakan O. Jadi setelah lahir pizza yang bentuk bulat, terus kita buat lagi yang bentuk putar dan yang model panjang seperti roti john itu. Oh, bentuk putar itu kayak gimana Bu? Seperti kipas angin. Itu bulat juga ya? Bentuknya tidak melingkar, tapi memang bentuk bulat juga, tapi dia udah dipelintir-pelintir. Oh iya. Oke Bu, harapannya mungkin? Harapannya Opiza bisa berpapasan dengan Pizza Hut nantinya insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke Bapak Ibu. Nah, yang tadi itu Bapak Ibu adalah gambaran ketika nanti Bapak Ibu dapat kesempatan untuk mempromosikan produknya Bapak Ibu. Nah, kebayang ya paniknya kayak gimana ya kalau kita nggak latihan gitu. Jadi kalau kita nggak latihan itu di depan itu kita kadang ngeblank, terus kita lupa kenalin nama, kadang-kadang kita lupa apresiasi. Yang lebih parahnya lagi kita lupa produk kita itu apa. Jadi kita bingung produknya apa ya, saya jualan apa gitu. Sampai di depan itu kita kayak lupa ingatan gitu Bapak Ibu. Jadi memang pentingnya kita melatih mental-mental untuk berbicara di depan umum agar nanti ketika kita punya kesempatan berbicara di depan kamera, berbicara di depan umum, kita bisa ngambil kesempatan itu dengan baik. Kurang lebih kayak gitu. Nah karena waktu kita udah mau habis, ini ada sesi pertanyaan lagi Pak Ari atau kita udah habis ya? Baik, kalau gitu Bapak Ibu, saya tinggalin dulu Instagram dan nomor HP kalau nanti butuh. Nah, Instagram saya itu @suhil Bapak Ibu ya. Spellingnya kayak gini. Suhil Alfata. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, jangan segan-segan untuk DM saya atau bisa ke nomor WA saya. Sebentar ya. Yang ini udah Bu, biar saya kasih nomornya. WhatsApp saya ada di depan Bu ya. Jadi nanti Ibu kalau mau konsul silakan chat. Saya biasanya setiap Jumat sering ngumpul dengan anak-anak komunitas berucap di History Coffee. Ibu tahu History Coffee? Yang di Museum Aceh itu? Nah biasanya setelah Lebaran, kita kemarin eventnya terakhir karena puasa. Jadi setelah Lebaran, kita setiap minggu selalu ngumpul di situ untuk latihan public speaking namanya. Jadi berucap ini Bu, komunitas yang melatih kita untuk bisa berbicara di depan umum dan juga di depan kamera.
Jadi Ibu nantinya kalau gabung komunitas itu, Ibu bisa punya kesempatan 5 menit untuk berbicara di depan umum, audiensnya sekitar 40 orang. Dan itu random Ibu. Minggu ini Ibu datang, orangnya beda, minggu depan beda lagi. Jadi untuk melatih public speaking kita, Ibu daftar aja nanti. Kita setiap minggu buka 6 yang mau latihan bicara. Nanti Ibu boleh ngomong dari yang nggak penting sampai yang penting, dikasih waktu 5 menit, dan ada satu pertanyaan dari audiens. Jadi itu nantinya akan melatih Ibu ketika berbicara di depan umum. Nah, menurut saya wadah itu sangat bagus untuk Ibu mengenalkan produk dari brandnya Ibu. Jadi sebelum kita jumpa menteri, kita latihan dulu di situ. Sebelum kita jumpa pejabat yang lain, kita latihan dulu di situ. Minimal ketika kita ngasih tahu produk kita, bahasa kita tuh lebih persuasif. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Suhil atas materi yang betul-betul membangkitkan semangat kita untuk ngonten lagi, memperkenalkan produk-produk kita melalui media sosial untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita break dulu untuk istirahat dan juga sholat zuhur. Kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur pukul 1:10 masih bersama Bang Suhil juga, tapi dengan materi yang berbeda dan insya Allah lebih menarik lagi agar kita bisa menggali potensi kita dari digitalisasi. Baik, saya juga undur diri dulu, boleh Bapak Ibu sekalian untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian masih semangat ya meskipun kita tidak ada makan siang di siang hari ini. Harapannya masih semangat. Kita sapa dulu peserta online kita melalui platform Zoom. Semoga masih semangat juga mengikuti onboarding UBI 2022-2023 kali ini. Nah, bersama saya hari ini, sekarang ini sudah hadir Bang Bang Zamnah, beliau juga bagian dari Luna Studio sama seperti Bang Sahil tadi. Nah kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang digital marketing. Nah yang tadi kita sudah pelajari sedikit dengan Bang Suhil akan kita perdalam lagi dengan Bang Zamnah. Nah Bang Zamnah, kita langsung saja untuk memulai materi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabarnya Ibu? Oke, baik, saya Zamnah dari Luna Studio, digital trainernya dari Luna Studio. Sebelumnya ini Zamnah panggil Ibu atau Kakak? Gimana? Ada yang keberatan kalau dipanggil Ibu? Enggak ya? Gimana? Oke, berarti kita panggil Kakak aja boleh ya? Oke, nah sekarang Zamnah coba sedikit ingin mengonfirmasi, tadi kita sudah belajar tentang apa sama Bang Suhil sebelumnya? Digital marketing secara fundamental ya, oke, apalagi? Cara bikin konten, public speaking, terus apalagi Bu? Fokus dan konsisten, oke, thanks for the information. Oke, sekarang kita bakalan lihat tentang marketing for SMAS di sini. Ada yang tahu SMAS itu apa? Karena waktu Zamnah ngisi di berbagai kegiatan sebelumnya, SMAS itu ada yang bilang, Bang, SMAS bola voli ya?
Beda ya. Ini bukan smash bola poli, tapi ini adalah singkatan bahasa Inggris dari apa? Smash Small and Medium Enterprises. Itu dalam bahasa kita sekarang adalah UMKM. Jadi kalau misalkan ada orang tanya UMKM bahasa Inggrisnya apa? Smash, ingat aja bola poli ya. Smash itu singkatan dari small and mid size, ada yang bilang mid size, ada yang bilang medium enterprises. Siap. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Kita sampai pukul berapa? Oke. Sales strategi yang paling penting di dalam digital marketing ini. Oke, teman-teman pula kakak-kakak, ibu-ibu, di sini pernah tahu Starbucks? Siapa yang nggak tahu? Nggak ada kayaknya. Kalau Starbucks yang paling diingat apa? Minuman. Oke, ada lagi yang paling diingat dari Starbucks apa? Logonya hijau. Oke, ada satu lagi yang mungkin belum berani disampaikan. Apa yang paling diingat dari Starbucks? Mahal. Oke. Oke ya, harganya mahal. Nah, di sini ada yang bilang tadi tentang logo. Logo ada yang tahu nggak sih dulunya itu Starbucks pernah ganti karena dia tidak sesuai dengan regionnya. Dulu pernah lihat nggak logo Starbucks itu tidak sesuai sama daerah yang ingin dia bangun. Karena logonya yang terbilang vulgar. Ya, dulu berarti belum dengar ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, dari Starbucks kita juga bisa belajar teman-teman. Kakak-kakak, ibu-ibu. Harganya mahal tadi ya. Harganya mahal. Sekarang pertanyaan Zamna adalah ketika ibu-ibu, kakak-kakak punya satu produk, ya, punya satu produk, bayangkan saja punya satu produk, lebih milih turunkan harga biar banyak orang yang beli atau tetap mempertahankan harganya yang mahal agar kualitasnya ataupun value-nya tinggi. Pilih yang mana? Yang mana sebelumnya? Tetap mempertahankan harga. Kalau tiba-tiba masa pandemi kayak kemarin. Oke, ini sekarang kita buka ya pemikiran-pemikiran digital marketingnya ya, kita buka ya. Kita coba lihat karena bukan hanya sebagai ilmu tetapi nanti kita bisa terapkan dan ilmu ini juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Karena Zamna juga trainer di BLK di digital marketing. Selama beberapa hari di situ Zamna juga lihat, oh memang harus kita buka satu persatu jendelanya ya. Nah, pertanyaannya tadi ya, kembali lagi. Milih untuk mempertahankan harga atau menaikkan harga, apalagi kayak kemarin ya yang pandemi. Gimana nih Bu? Ini sudah punya produk semua ya kan? Ini dari mana BTW? Dari Banda Aceh, dari Aceh Besar. Ada sebuah ikatan yang mengikat. Wubi, Wubi itu apa? Wirausaha Bank. Oke, Zamna baru tahu ya. Oke, nggak apa. Nah, pasti dari ibu-ibu sudah punya usahanya masing-masing, sudah punya produknya. Dari ibu ini loh. Milih yang mana tadi? Oke. Milih untuk turunin harga supaya barangnya laku. Oke, boleh. Milih untuk alasannya dulu, alasannya. Karena kalau misalnya kita pikir kayak Bang apa tadi? Hamzah ya? Bang Zamna. Kayak Bang Zamna bilang tadi kalau misalnya nanti tiba-tiba COVID kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita perlu biaya. Jadi kita juga mikir kayak gitu. Oke. Lebih kepada memikirkan nanti ada nggak sih kalau misalkan kita naikkan nanti hilang konsumen ya kan? Oke, kayaknya ada ibu-ibu di sana yang enggak setuju nih ya. Oke, boleh. Gimana tadi yang enggak setuju? Menurut saya kebetulan punya usaha Upiza. Jadi kami kalau misalnya menurut saya kami lebih mempertahankan di harganya dan bahan bakunya tidak diubah walaupun harganya harus dinaikkan. Tetap untuk menjaga rasanya. Lantas bagaimana menghadapi kalau ada pandemi seperti kemarin?
kami kalau pizza kami itu kan bentuknya kita jual per box. Jadi kita ambil inisiatif agar semua bisa membeli, kita jual per slice dan turun ke jalan. Oke, seperti itu. Terima kasih. Boleh beri apresiasi dulu untuk kedua jawaban ya. Jawabannya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Itu tergantung dengan persepsi kita pribadi. Tapi kalau misalkan kita merujuk kepada startup yang sudah besar, memang mereka tetap mempertahankan harga tinggi. Tapi dengan catatan apa? Persis tadi yang kayak Ibu apa tadi Bu? Ibu Aisyah, Masya Allah sekali ya. Seperti Ibu Aisyah tadi. Beliau memikirkan how many brands this strategy to do. Berapa banyak cabang yang harus kita lakukan sebagai strategi. Bukan buka cabang ya, buka cabang boleh tapi kita lihat dulu pertimbangan-pertimbangannya. Tapi the strategy, brands of strategy, cabang-cabang strategi itu harus kita luaskan untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen. Oke, kalau dari sini Zamna bisa ambil beberapa sales strategy. Kita lihat ya. Untuk yang pertama ada connect. Maksudnya apa di sini? Pasti udah tahu ya, karena kita tadi sudah belajar tentang fundamental digital marketing. Connect, plan, produk, dan reach. Oke, di sini yang ingin Zamna katakan pas waktu di plan, berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak atau ibu-ibu, sebelum berusaha, sebelum membuat produk, ada nggak sih buat plan? Buat plan semacam apa? Pernah tahu BMC? Business Model Canvas? Pernah ya? Siapa yang pernah? Oke, pernah pakai. Learn Business Canvas ada? Oke, coba kita kasih lihat ya. Kita kasih lihat aja, nggak apa-apa. The point is in here, kakak-kakak, ibu-ibu, Learn Business Canvas sama model Business Canvas itu hampir sama. Bedanya apa? Yang sudah pakai Business Canvas tadi siapa? Oke, 1, 2. 1, 2. Masih nyimpan nggak? Masih nyimpan nggak? Boleh kirim ke Zamna nggak? Nanti tapi dilihat. Nggak hari ini. Boleh ya? Nanti ya. Boleh kirim lewat WA ya. Coba dicatat boleh WA-nya 0853. Bagi yang sudah atau nanti nggak apa-apa juga kalau memang mau belajar lagi. 0853 7295 7295 0561. Nanti Zamna akan coba lihat bisnis model kanvasnya ya. Oke, kalau terkait dengan plan ya tadi ya, plan cara kita ngeplan sebuah produk biar kenapa waktu kita nanti ambil sebuah langkah itu tidak banyak kali rugi. Tidak banyak kali rugi. Zamna pernah ikut pelatihan konsultan dari OJK itu selama 3 hari entah 2 hari memang bahas stok ini. Bahas stok ini ya. Kalau kita lihat kan di sini ada 1, 2, 3. Kalau ini nggak bernomor ya. Biasanya mungkin kita lihatnya dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Tapi tabel-tabelnya itu nggak berurutan. Ibu-ibu, nggak berurutan cara pengisiannya. Boleh nanti boleh saja di bagian ini yang pertama, boleh saja di bagian sana. Tapi yang pertama lebih kepada customer service, itu yang kedua bahkan. Nah, bagi yang sudah melihat BMC, Zamna ingin tanya, apa perbedaannya dengan Learn Business Canvas? Oke, ini kita agak sedikit berat ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Learn Business Canvas, ini yang Zamna tampilkan ya, yang Zamna tampilkan ini adalah ini apa nih? BMC ya, BMC. Oke, yang Zamna tampilkan adalah BMC. Perbedaannya adalah di bagian kotak ini. Di bagian kotak value propositions ada, di bagian customer relationships itu dia diduduki oleh apa ya? High performance kalau nggak salah. Bukan high performance, tapi lebih kepada kata-kata kita dalam menerjemahkan sebuah produk kita. Gini maksudnya, Yamaha. Oke, sekali lagi ya, Yamaha. Yamaha semakin di depan. Luwak white coffee.
Nyaman di lambung ya. Panitia nanti Zamna minta dokumentasi ya. Thank you. Apa luwak white coffee? Nyaman di lambung ya. Itu sebagai tagline untuk orang-orang kenal dengan produk kita. Karena Zamna pernah pengalaman ikut sebuah kompetisi bisnis. Oke, ini Zamna cerita sedikit. Karena kan biasanya dari ibu-ibu ini misal buat proposal, ya, ketemu sama investor. Kalau lolos didanain, ya kan gitu biasa. Kita cari dana seperti itu. Zamna juga pernah, ya. Tahun 2021. Sedikit cerita. Kita udah buat nih PPT dengan selengkapnya. Presentasi kita sudah siapkan 10 menit, ya. Kita sudah siapkan presentasi 10 menit. Plap, udah siap 10 menit. Kita kasih kepada orang yang reviewernya, ya. Apa pertanyaan pertama? Kira-kira? Pertanyaan pertamanya adalah, coba kamu jelaskan ke saya produk kamu selama 5 detik. Coba kamu jelaskan ke saya produk kamu selama 5 detik. Kita sudah siapkan 10 menit. Ya kan? Kita sudah siapkan 10 menit. Disuruh 5 detik. Nah, kalau misalkan Zamna dulu sudah kenal dengan Learn Business Canvas, ini BMC, itu LMC, Zamna sudah lebih mudah untuk jawabnya. Dan akhirnya dipending. Terpendingkan untuk pertanyaan yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua aja ya. Siap Pak, gitu. Lucu emang ya. Nah, kalau misalkan kita sudah belajar, sudah kenalan dengan BMC, sudah kenalan dengan Learn Business Canvas, kita lebih kenal dengan produk kita. Keunggulannya apa? Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang ataupun ketika ada nanti investor atau kawan dekat kita yang berpotensi untuk memberikan pengaruh yang baik kepada kita, kita cuman ingat-ingat poin ini aja. Karena di situ sudah ada value propositions, keunikan dari produk kakak-kakak, ibu-ibu apa? Taruh di bagian situ. Tapi cara naruhnya juga tidak sembarangan. More specific, more good, ya. Semakin spesifik itu semakin bagus. Siapa itu? Pintunya kebuka sendiri ya. Oke. Ya, semakin spesifik semakin bagus. Kita lihat lagi. Mana tadi? Nanti dikirim ya Kak yang punya BMC ya. Biar kita lihat. Itu masuk ke bagian apa? Plan ya. Masuk ke bagian plan. Nah, kalau yang bagian connect, kakak punya produk apa? Kalau betul? Pakaian. Ada nggak sih yang bawa produknya semua di sini? Satu orang ada. Oke, mantap. Ada lagi? Ini produk kakak bukan? Bukan. Benar-benar sudah tertarik duluan. Oke, pakaian. Kakak punya produk apa kalau betul? Sambal hijau Aceh. Oke, bentar lagi buka puasa. Ya, kalau kita sudah punya produk dan kita tahu dengan produk kita dengan memplanningkan tadi planning seperti customer segment, seperti cost structures-nya, value propositions-nya, revenue stream-nya, ya revenue stream. Oh mungkin kakak ini apa dibilang nggak ngerti benar. Kalau revenue stream itu lebih kepada sumber pendapatan kita. Makanya kalau kita sudah buat ataupun sudah kenalan dengan itu, kita bisa tulis nih di bagian situ. Kalau ditanya sama orang, oh ini gitu. Dah. Kemudian misal sambal hijau, kakak biasanya ambil seorang untuk connect. Poin di sini ya, untuk koneksi. Itu lebih kepada siapa? Atau kakak misal karena punya sambal hijau lebih berhubungan dengan orang yang punya sambal merah atau lebih suka berhubungan dengan orang yang punya pakaian. Kan beda nih pola pikir dari seorang pengusaha. Ya, beda ya. Habis baterai ya? Ada ini panitia caranya? Oke, kita lanjut. Lebih suka berhubungan sama yang mana? Yang sambal merah. Kenapa? Partner. Gak jadi lawan nanti. Oke, itu satu ya. Coba kakak ini. Kakak punya apa? Pisang raket. Oke, menarik ya. Pertanyaannya sama, apakah kakak sukanya nanti berhubungan dengan orang yang punya bisnis pisang hijau atau
suka yang punya bisnis tas? Oke, jawabannya bagus. Jawabannya nggak ada yang salah. Jawabannya nggak ada yang salah. Tapi kakak-kakak, ibu-ibu, coba kita pikirkan sekarang secara bersama ya. Coba kita pikirkan secara bersama. Kalau kita punya sambal hijau, kita punya apa? Pisang ya, pisang. Tetapi circle kita itu tas, fashion dan lain sebagainya. Itu nanti akan seperti apa kejadiannya? Bukan, bukan. Itu akan seperti apa circle kita? Ini banyak berpikir ya Mak, hari ini ya. Gak cocok. Oke, circle kita nggak cocok. Boleh. Ada lagi nggak? Oke, oke, banyak nih jawabannya. Boleh. Ibu ini kayak berpikir keras Bu Aisyah. Gimana? Kemana aja masuk ya? Oke, sebentar ya Zamna, ambil ambil charger. Oke, boleh. Pikir terus ya. Menarik ini. Memang ini nggak ada yang cowok ya? Nggak. Mohon maaf ya. Saya pikir itu panitia. Mohon maaf ya. Oke, bentar lagi kita tanya-tanya sama yang cowok ya. Atau bapak-bapak boleh ke depan lah, boleh karena atau ke depan lagi gitu atau berdua biar bisa diskusi. Ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Coba kita pikirkan ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Kalau misalkan kita berhubungan dengan yang di luar punya produk kita, pasti branch-nya kita itu akan lebih luas. Oke, coba kita buka ya. Branch-nya kita itu lebih luas dan lebih cocok dengan region yang sedang kita berada. Maksudnya gini, kita di Provinsi Aceh ya, menyepah padat ya kan. Menyahan apa? Bubati Bu Bejo berarti menan orang Aceh. Intinya seperti itu. Boleh ya kita tetap dengan circle yang sama, tetapi coba out of the box. Pikirkan misal banyak startup di Jakarta, orang itu hubungannya tidak hanya dengan yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi emang mudah, gitu pikirnya aja. Yang satu frekuensi emang mudah, tapi bagaimana cara kita untuk ke frekuensi yang lain? Biar kenapa? Partnershipnya mudah, ya, masuknya mudah. Mungkin seperti kayak ibu itu bilang tadi, beli tas gratis ini. Itu salah satu ya, itu salah satu cara. Tetapi itu nggak terlalu dianjurkan juga. Tidak terlalu dianjurkan juga seperti hard selling. Kita akan coba belajar nanti yang soft selling mungkin ya. Oke, menarik. Coba kita lihat lagi. Product reach. Reach ini gimana maksudnya, Bu? Jangkauan ya. Oke, nah ini menarik. Contoh kalimat belum masuk ke mari. Oke, sembari kita menunggu itu ya. Yang bawa produk tadi yang mana? Coba boleh ditunjukkan. Ini produk Ibu? Oke. Oke, ada lagi? Enggak dibawa pulang, enggak dibawa pulang. Enggak dibawa pulang, ada lagi enggak? Ini apa nih? Kain sarung. Oke, nanti kita Zamna coba bantu ini ya, tag ya nanti ya. Oke, udah masuk. Ini Zamna terus sini lah. Kain sarung motif Aceh ya. Boleh Zamna buka?
apa di sini? Contoh kalimat magic dalam penjualan. Oke, kakak in belakang ya. Biasanya kalau kakak di share sama punya apa kak produknya kalau boleh tahu? Oh gimana? Oke, desa wisata, kita hold on dulu ya. Yang mana? Oke kakak ya, boleh ya. Ketika misal di chat sama klien online ya, online. Oke, di chatnya seperti ini. Halo kak, mau tanya press list apa? Oke, ikan teriku ya. Oke, halo kak, mau maaf mengganggu malam-malam misal. Mau tanya harga press list teriku dong. Gimana jawabnya? Itu di online. Oke. Tanyain namanya dulu sama lokasinya di mana. Kemudian bukan, maksudnya saya lupa, maksudnya mau kan price listnya tanya ya. Tanya namanya dulu, kemudian dari mana, kemudian kasih lihat ininya. Ya gitu. Oke baik, nggak apa-apa. Ini bukan ujian ya, bukan ujian. Oke kakak itu gimana? Boleh. Iya, kalau saya kalau ada yang ngechat kayak gitu, saya bilang halo, salam kenal. Saya memperkenalkan diri dulu, saya siapa. Terus saya pasti nanyain dulu ada keluhan. Kebetulan produk saya skincare, jadi saya nanya dulu ada keluhan skincare, ada keluhan yang mau dikonsultasikan dulu atau tidak. Terus baru habis itu baru ngalir aja. Oke baik, boleh beri apresiasi boleh. Oke, jawabannya udah cukup bagus ya. Oke, Zamna beri jempol. Seperti halnya Zamna coba elaborasi ya, persis kayak punya kakak ini. Karena produknya skincare, berarti yang perlu kita lakukan yang pertama adalah building rapport. Maksudnya apa, Zamna? Building rapport itu adalah kita coba mendekat dengan konsumen. Building rapport kita coba mendekat dulu ke konsumen walaupun secara online. Dengan salah satunya apa tadi? Tanya keluhan. Tanya keluhan. Oke, Ibu dari mana Ibu? Dari Bobi juga ya? Oke siap. Namanya siapa Ibu? Ibu Funa. Oke kayak kawan saya berarti. Nggak ada. Oke, kita lagi bahas masalah contoh kalimat magic dalam penjualan. Oke, Zamna tadi kan ada taruh gelar yang akademik CNNLP. Zamna belajar tentang Neuro NLP Society. Ya, nanti boleh dilihat kayak mana itunya. Di situ juga diajarkan bagaimana cara closing, bagaimana cara komunikasi. Selebihnya juga Zamna di bagian komunikasi. Yang perlu kita perhatikan memberikan kalimat-kalimat sugesti, kalimat-kalimat hipnotis. Kami juga belajar hipnotis tapi nggak hari ini ya. Contoh kalimatnya maksudnya yang paling aja, yang paling dasar aja. Kayak tolong, terima kasih itu yang wajib ya. Terima kasih, apalagi tolong, maaf, itu digunakan sesuai konteks. Ya tolong, terima kasih, maaf, digunakan sesuai konteks. Terus tanya Tuhan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, misal ini ya. Langsung ya. Misal Zamna punya, ibu-ibu punya ini. Ya, ibu-ibu kakak-kakak punya ini. Dan Zamna mau beli, udah hampir tahap closing, bayangkan aja. Kemudian Zamna agak ragu nih sepertinya, di hampir tahap closing Zamna agak ragu. Terus bagaimana, ini udah mau masuk ke payment, terus bagaimana cara ibu meyakinkan Zamna? Tinggal klik masalahnya, klik berapa nih, berapa misal 500.000, klik 500.000 di ATM. Tinggal itu sebenarnya. Bagaimana cara seorang pengusaha untuk biar cepat closing? Biasanya gimana? Kembali uang biar tidak memuaskan. Oke. Kalau
Oke, keywordnya di sini adalah puas. Kalau yang untuk kalimat itu ya, ini sebenarnya ada, cuma Zamna sengaja nggak tulis biar kita tangkap secara sendiri. Puas berarti di situ ya. Oke, ada lagi nggak? Oke, mantap. Ini udah ketebak ya. Limited editions itu keywordnya, limit terbatas. Sekarang pertanyaannya adalah, misal ketika ibu-ibu, bapak-bapak ya, mohon maaf tadi ya, bapak-bapak ingin konsumennya closing, ada kayak gini, Pak mohon maaf, misal Zamna bilang ya, Pak mohon maaf kayaknya belum bisa transfer sekarang gitu. Terus yang pengusaha bilang kayak gini, transfer sekarang atau apa? Oke, kalimatnya gini ya. Transfer sekarang atau apa? Bukan. Pilihan dari pengusaha itu. Transfer sekarang atau misal nih kita tanya nih, oke ya. Pak, kita ini ingin approach kembali ya. Ingin approach kembali biar tahu nih, biar segera dikirim TF-nya. Kita tanya, Pak ataupun siapa konsumennya, Bu, transfer sekarang atau titik apa biasa? Atau nanti? Transfer sekarang oke. Atau saya blok karena udah banyak tanya udah nggak beli gitu. Udah banyak tanya nggak beli lagi. Oke. Transfer sekarang oke atau? Oke. Transfer sekarang atau bayar nanti, ada lagi nggak? Yang nggak setuju yang mana? Oke, Zamna coba ambil satu ya. Transfer sekarang atau nanti? Ada lagi? Oke. Gak jalan ya info. Oke. Kalau misalkan bilang kayak ini, harga beli sekarang atau diskon, tiba-tiba rugi nanti. Oke. Ini mikir nih ya. Ya udah lah ya. Oke, Zamna kasih tips ya. Zamna kasih tips ya. Di dalam ilmu komunikasi dalam penjualan, gini Pak. Transfer sekarang atau saya blok. Oke, transfer sekarang atau cari ATM dulu, Bu. Oke, coba Zamna elaborasi ya. Transfer sekarang atau cari ATM dulu, Bu, Pak. Dua pilihan ini, transfer sekarang dan cari ATM dulu, sama. Tahapnya, tahap akhirnya, outputnya adalah apa? Closing. Itu yang mau kita. Transfer sekarang, itu salah satu contoh ya. Transfer sekarang atau cari ATM dulu, Pak. Atau turun cari ATM dulu, Pak. Intinya kita kasih pilihan, orang ini yang mau beli jangan keluar dari yang mau beli. Kemauan dia, awareness dia, insight dia, ya, insight dia itu jangan keluar bagusnya. Karena kalau kita bilang transfer sekarang atau nanti, dia bisa bilang nanti. Nanti sama dengan kapan-kapan sama dengan nggak ada. Ya. Oke, kita kasih, nanti boleh dipikir-pikir lagi apa sih kata-kata ataupun pilihan yang menjerumuskan kepada pilihan yang closing. Pilihan yang closing. Oke, terima kasih. Yuk. Nanti kita pakai, Bu ya. Mana tadi yang bilang, oh kira mau dipakai. Lucu ya. Ini nggak nampak gambar, nggak apa. Nah, sabarnya setipis tisu ya, nggak apa-apa. Oke, sedikit ya sebelum kita coba nanti foto ataupun shoot sebuah produk ya. Terkait dengan copywriting. Tadi udah dibahas nggak masalah ini? Kalau udah dibahas kita skip. Ya betul. Betul, oke. Secara gamblang, secara mudah, copywriting itu apa? Caption, oke. Ada lagi?
caption yang di bawah foto ya. Kakak, kira-kira apa? Something negative in your mind? Ayo. Kayak mana? Oh, itu copyright ya yang melanggar hak cipta. Oke, pantesan kok bisa ya? Something negative in your mind for sure. Kalau kakak ini samping, tanya kawan. Gimana kak ini samping, bantu? Kasih bantuan. Oke, ini ilmu ya. Ini ilmu di dalam digital marketing, copywriting. Di BLK kami menuntaskan copywriting ini berhari-hari. Tapi nggak apa, ini cuma sekilas saja untuk hari ini. Karena sampai pukul 16 kan. Ada? Informasi. Tapi itu masih kurang cukup informasinya ya ini. Nggak apa-apa, cah laju ya. Cerah laju ronyo. Nggak apa-apa, bisa bahasa Aceh semua kan? Bisa kan? Cerah tahu kan? Oke, betul. Ya. Ada lagi nggak satu lagi? Masih belum dapat. Kakak? Oke, kita coba luruskan ya. Coba kita luruskan ya. Copywriting itu bukan cerita panjang. Nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ini adalah forum. Kapan lagi? Kita mentertawakan kawan kita dengan secara diizinkan. Ya, apalagi copywriting itu adalah sebuah tulisan, bukan tulisan panjang, ya, bukan informasi yang mendidik, bukan informasi edukasi, oke, bukan informasi edukasi. Kalau masuk ke edukasi itu udah masuk ke content writing, itu bukan bahasan kita hari ini. Kalau copywriting itu sebuah tulisan yang gunanya untuk menarik ya. Menarik, Anda tidak menarik. Menarik produk kita di mata konsumen. Dalam hal branding produk. Tadi mungkin sudah dibahas sama Bang Suhil tentang branding produk. Nah, kita menggunakan beberapa pola di dalam copywriting. Sebenarnya banyak sekali. Contoh salah satu metode AIDA, awareness, insight dan lain sebagainya. Tapi secara singkat yang ingin Zamna katakan di sini adalah copywriting sebuah kata-kata yang bisa menarik perhatian. Oke, coba Zamna kasih contoh ya. Ini satu metode aja karena di copywriting itu banyak sekali metode. Ini Zamna coba kasih dan mungkin itu bisa nanti dijadikan sebagai referensi ketika menjual sesuatu. Wait and see ya. Ya. Ini bukan. Ini salah satu contoh ya. Coba betul nggak ya ini? Sedikit aja. Nah, ini dari berbagai metode, Zamna ambil salah satu metode AIDA namanya. Ini salah satu aja, karena nggak harus kita bahas, nggak harus kita kupas untuk hari ini. Contoh penulisan, misal di sini ya kita Zamna baca. Untuk attention, interest, desire, and action. Itu dalam penulisan copywriting. Ini kemana-mana ini masalahnya. Ini salah satu, ada yang namanya nanti metode PAS, ada yang namanya nanti metode BAB, before, after, bridge, ya. Kalau ini cuman metode AIDA, boleh dicatat karena ini kemana aja kita pergi pasti tentang ini copywriting. Attention, interest, desire, and action. Contoh misalnya, pengen belajar digital marketing gratis. Pelatihan ini solusinya. Salah satu contoh. Ya, ini coba kita drowning, nyelam dulu sebentar ya. Pengen belajar digital marketing gratis, pelatihan ini solusinya. Pelatihan ini dijamin bisa bikin kamu paham digital marketing kurang dari 2 hari. Sehingga kamu bisa hemat waktu dan uang senilai puluhan juta untuk belajar digital marketing.
Daftar pelatihan ini sekarang dan dapatkan fasilitas dan benefit menarik. Ayo, buruan daftar sekarang. Jangan salah fokus dengan suara ya. Ini maksudnya ke copywriting. Kita nggak bahas voice over hari ini ya. Kita nggak bahas voice over. Nanti boleh minta buat pelatihan lagi untuk voice over sama panitia ya. Intinya gitu. Yang ingin kita jadikan sebagai topik atau poin ya. Di bagian yang pertama attention, kita coba tarik perhatian. Attention kan perhatian. Pengen belajar digital marketing gratis, pelatihan ini solusinya. Kita cari dulu bagaimana cara kita masuk. Bagaimana cara kita masuk ke dalam sebuah kalimat yang bisa kita katakan sebagai perhatian. Dengan ambil salah satu masalah mereka. Misal yang skincare memang biasa sering sekali. Apa ya? Muka kamu kayak titik gitu ya. Dia nggak ngomong, muka kamu kayak titik. Nah, gitu. Itu salah satu karena kalau bahas masalah muka ini langsung insecure jatuhnya. Ya. Kemudian kita ambil lagi ke kalimat yang kedua, untuk interest pelatihan ini dijamin desire, sehingga kan interest itu keinginan ya. Kita coba belajar keinginan dari konsumen, dan desire itu keinginan tapi lebih kepada apa kira-kira? Informasi value propositions dari produk kita. Misal produk tadi apa namanya, sarung ya. Sarung, di desire-nya itu kita tarik mereka si konsumen tetapi dengan menjual kata-kata yang berhubungan dengan informasi sarung. Contoh misalkan seperti ini. Sehingga kamu bisa hemat waktu dan uang senilai puluhan juta dengan belajar digital marketing, hemat ini. Dengan beli ini dapatnya apa? Value proposition-nya itu sebagai apa? Oke. Perlu Zamna katakan juga, metode AIDA ini, copywriting ini tidak semuanya dipakai gitu. Maksudnya gini, kalau mau pakai yang action aja is okay. Ya, kalau mau pakai yang attention aja is okay. Ya, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat lagi ke bagian sini. Copywriting. Jadi sudah copy in your mind ya, ibu-ibu, ketika ada yang tanya nanti copywriting, seenggaknya kita punya modal untuk menjawab. Oh, inilah peserta dari kegiatan apa nih? Kegiatan pelatihan hari ini dari Bank Indonesia. Ya, harus ada as proven lah. Harus ada bukti bahwa kita sudah ikut pelatihan copywriting. Nah, ini sebenarnya perlu praktek sih, tapi kayaknya nggak perlu ya. Nanti kajian nih. Kompetitor analis maksudnya gini, Bapak Ibu. Ketika kita punya sebuah produk dan produk kita ingin standing out, bahasanya standing out dari yang lain-lain, kan kayak misalkan nih coffee shop Aceh 1001 kopi ya, 1001 kopi. Bagaimana cara kita standing out untuk keluar, untuk mempertahankan hak istimewa kita sebagai pengusaha kopi? Itu perlu yang namanya competitor analyst. Ya, kalau di dalam pelatihan biasanya nanti disuruh pakai write down on the paper who as your competitor, ya, siapa yang bisa jadi kompetitor, dan yang perlu kita analisis adalah kekurangan dan kelebihan mereka. Kelebihan dan kekurangan mereka dan strategi yang mereka gunakan. Oke, ada 3, kekurangan, kelebihan, dan strategi yang mereka gunakan. Kemudian kita menggunakan teknik comparisons. Apa teknik comparisons? Perbandingan ya, tapi ini nggak apa-apa. Ini sedikit tentang market validation, target in increase in sales the previous months. Maksudnya gini, Bapak Ibu, maksudnya gini, jangan bingung dulu. Market validasi ini kita ketika sudah punya yang namanya tadi competitor analysis, kita bisa lihat nanti. Ini juga salah satu output ataupun luaran. Ketika kita melihat market validasi, misal di sini ya, previous month, bulan lalu, ya, this month, bulan ini. Kemudian mungkin ada satu lagi next month,
bulan depan. Itu 3 parameter itu, previous month, this month, sama next month, itu bisa kita jadikan sebagai acuan. Misal Zamna sharing waktu jadi tim marketing di salah satu FNB di Banda Aceh, itu setiap hari kita ini yang analis. Setelah tadi competitor analis, misal ya, Zamna nggak harus sebut ya. Misal Zamna hari ini jadi tim marketing di sini. Di samping ada kompetitor, banyak kompetitor kita. Kita melihat per harinya, ya, per harinya. Mungkin ibu-ibu juga nanti bisa melihat per harinya siapa kompetitornya, bagaimana perkembangan dia, dan coba komparasi dengan bagaimana perkembangan kita. Dan ini bisa dilihat di market validation juga. Target increase, oke. Waktu Zamna jadi di bagian marketing, per month-nya itu, per bulannya, kita disuruh evaluasi market, bukan revenue-nya, pendapatannya itu semana dan kenapa segitu, ya, pendapatannya semana dan kenapa seperti itu. Dan coba kita lirik-lirik ke sebelah, mereka semana dan mengapa seperti itu. Hari ini sepi, mengapa sepi, ya. Semakin bagus tracknya, kan ini bagus ya, misal ini cuma contoh 79, 89 is okay. Siapa tahu kalau misalkan ada kategori next month-nya itu turun. Itu yang harus kita pertimbangkan selaku seorang pengusaha. Zamna tanya nih ya, ini owner semua? Owner semua, enak jadi owner? Ya betul. Kalau ada orang yang bilang kan enak jadi owner, tinggal suruh tim, suruh aja gitu. Enak nggak? Oke, coba lu ada yang siapa yang bilang yang enak? Di akhirnya. Oke, owner ya, enak atau enggak jadi owner? Enak, karena apa? Oke, kita main yang enak-enak dulu ya. Oke, setelah itu baru kita lihat di halo tes. Tes, oke, coba. Kenapa jadi owner itu enak? Yang pertama, waktu bisa kita atur. Waktu bisa kita atur, terus? Yang kedua, berpikir terus. Berpikir terus enak berarti ya? Enak, karena pas setiap hari Oke. kita mendapatkan kendala di lapangan itu, jadi memaksa kita untuk berpikir apa nih strategi apa lagi nih yang akan kita lakukan ke depannya. Oh, ini strong woman ya? Strong woman ya, kasih jempol dulu. Ya, oke, siapa yang bilang nggak enak tadi? Kok tadi kayaknya banyak yang nggak enak lah kan? Kok sekarang waktu udah kita tanya nggak ada, siapa yang bilang nggak enak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner dari Ija Pinggang. Ija Pinggang? Iya. Di bagian gak enaknya ya, kalau kita mendapat ini pemesanan yang banyak, ketika kita suruh sama tim, kami nggak sanggup. Oh ya. Udah banyak kan sebenarnya cuan ya? Iya, jadi kan harus kita yang tangani sendiri. Betul. Gitu. Oke, siap. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan lu, keren. Secara tidak langsung kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Betul nggak untuk hari ini? Selain dari ini yang Zamna kasih ini sebagai eksternal. Bayangkan ini punya bapak ibu, udah punya ini. Zamna cuma melingkar di sini. Oke, coba Zamna kasih elaborasi ya. Zamna juga pernah berada di titik ibu tadi ya. Ketika ada pesanan, si konsumen bilang, "Bang, besok gini 200 pieces." Kan cuan sebenarnya. Untuk kegiatan di Malaysia kan lebih bagus lagi gitu. Untuk kegiatan kami di Malaysia, waktunya 3 hari maksimal. Oke, Zamna yang owner ya, terus Zamna forward ke tim. Orang ini yang kerja, oh maaf Zam, gini. Oke, astagfirullah, ini sebenarnya udah cuan. Kemudian exposure-nya bagus karena acara keluar negeri kan. Tapi tiba-tiba kita dengan berat hati menolak. Kan kita nggak bisa kerja sendiri. Kayak misalkan yang punya Zamna ini, mungkin ibu masih bisa. Nggak bisa kerja sendiri. Oh ya udah, kita dengan berat hati cari kata-kata yang bagus dengan kata-kata yang tepat untuk cancel dulu
atau hold on dulu kerjasama ini. Itu salah satu hal yang tidak mengenakkan. Terus yang tidak mengenakkan lagi, pernah terpikirkan nggak tiap malam kita rapat sendiri di dalam otak? Aduh, langsung ya kan kita kayak rapat tiap hari ya, tiap hari rapat di dalam pikiran. Mau mandi rapat di kepala, bonceng dibonceng ataupun kita yang moncengin juga rapat di kepala. Itu yang paling mungkin ada orang yang bilang ini enaknya, inilah yang dinamakan enak ya, kayak ibu itu tadi bilang, inilah yang dinamakan enak, saya tiap hari rapat sendiri bisa mengasah critical thinking. Tapi itu kembali lagi dengan mental kita ya, kita sadari dulu sendiri, baris oke. Kemudian mungkin tadi yang satu ya, kita lebih punya kemampuan ya, kemampuan memimpin dan lain sebagainya. Itu dua hal yang memang tidak bisa kita pisahkan. Kalau Zamna tanyain seperti tadi, enak atau enggak itu tergantung ya, depends. Tapi kembali lagi, kalau ditanya secara general, berat. Jawabannya berat aja ya. Berat, bukan enggak enak ya. Berat, karena tanggung jawabnya. Karena ada orang yang bilang gini loh, saya enggak mau jadi seorang pemimpin karena harus memikirkan orang lain. Ada ya. Makanya saya ya udah kerja ya di bawah suruhan orang aja. But it's okay ya. It's okay, karena berbeda orang, berbeda karakteristik. Siap. Nah, market validations ini yang harus kita jadikan sebagai as an evaluations ya, per month. Ini sudah tadi? Ini sebenarnya agak dalam sih, tapi sedikit aja ya, karena kita udah berapa hari di sini? Oh, baru 1 hari sampai. Oke, sampai besok. Oke, besok berarti ya lain lagi kan? Oke, karena besok yang lain lagi, coba sedikit aja Zamna kasih sele tentang marketing mix. Sele ya. Marketing mix ini bahasa ringannya adalah semua prosedur yang sudah kita rancang, mix kan campur ya, kita gunakan. Oke, punya produk Bapak Ibu, ada yang barang, yang jasa siapa? Ada yang jasa? Barang semua? Yang jasa siapa? Kampung Nusa, oke. Oke kakak, ini ada yang tanya, punya kita jasa? Apa kak? Oke, nah ini salah satu hal yang harus kita diskusikan sebentar lagi ya, keren. Ya, ada yang custom, ada yang ready ya. Ready itu maksudnya kakak ambil dari tempat lain, diproduksi. Oke, baik. Nah, di sini kita coba bagikan jasa sama produk ataupun barang. Dua kategori. Di sini kan ada 7P. Mungkin Bapak Ibu sering dengar 4P. Mungkin yang sering Bapak Ibu dengar itu 4P. Apa itu 4P? Product, price, place, promotion. Kayaknya itu sering dengar nggak? Tadi ada dibahas nggak? Di fundamental? Belum. Product, price, place, promotion. 4 ini yang sering sekali kita dengar kalau kita di dalam forum digital marketing. Ya. Tapi yang mau Zamna katakan di sini adalah product, price, place, promotion ini dia masuknya ke barang. Oke, ini barang. Ke barang. Ya, sedangkan yang 3 lagi yang masih tinggal proses, people, physical evidence itu masuknya ke bagian sini, jasa. Ya, ke bagian jasa. Nah, Bang, kalau misalkan tiba-tiba ada kayaknya produk kita yang masih bingung kita menentukan, dia masuk ke barang atau jasa, kayak persis kata kakak ini tadi ya. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, product, price, place sama promotions dia itu the points is in here, di sampingnya. Yang di samping-sampingnya itu adalah poin intinya. Seperti Zamna ambil ya, kalau di bagian physical evidence. Physical evidence tadi masuk ke bagian jasa. Physical evidence itu masuk ke bagian jasa, poinnya itu adalah fasilitas. Kita memberikan fasilitas-fasilitas, designs of livery, kita juga memberikan kayak katalog. Ya. Terus ada yang namanya equipment. Apa itu? Syarat ya.
atau equipment itu barang ya. Equipment office. Oke, nanti kita lihat lagi. Furnitures. Dan artifacts. Artifacts ini persis kayak kita punya produk yang kita produksi terus kita jual. Ya. Kemudian seperti halnya di bagian ini, di bagian produk. Ada yang namanya warranties. Warranties itu adalah sebuah apa warranties? Apa? Garansi. Kenapa tahu? Karena di Panasonic 5 tahun warranties gitu. Kulkas Panasonic 5 tahun warranties. TV Panasonic, Polytron memang canggih, warranties 5 tahun. Gitu. Itu bisa ya, betul. Warranties itu memang jaminan, ya jaminan. Nah, Zamna coba bagikan yang sebelah sana itu bagian produk, yang bagian sini adalah bagian jasa. Ini yang perlu kita catch sebagai as informations that we can keep on our mind. Yang bisa kita simpan sebagai catatan ya. Dan itu untuk apa? Bapak Ibu kita tahu ini. Untuk apa? Ayo. Untuk apa? Untuk apa kita tahu ini? Marketing mix ini. Oke, coba kita ngomong sedikit ya. Tadi kita bahasnya tentang prosedur. Kalau kita sudah tahu ini ke barang, ini ke produk, ini ke barang, ini ke jasa, berarti prosedur yang akan kita lakukan itu coba kita tilik di bagian ini. Fokus ke bagian ini. Misal kita punya produk itu kita fokuskan kepada prosesnya gimana. Spesifik prosesnya itu seperti apa untuk meningkatkan kualitas. Nah, kalau di produk. Kalau di jasa, kalau di produk juga seperti itu. Ada yang memang di mix, ada yang bisa memang kita combine. Ya. Dan kita fokuskan ke bagian yang inti-inti ini. Nanti boleh dipoto aja jaminannya, artifacts-nya, furnitures-nya, dan lain sebagainya. Kayak misal di bagian people, ada kita memfokuskan bagaimana cara kita rekrutmen people-nya. Oke. Ya? Oke. Coba sekarang kita langsung ke bagian ini. Kita langsung bagian main sama prototype produk ya, boleh ya? Ada nggak yang bawa produk tadi selain produk ibu ini? Ada? Oh, lagi dipakai ya? Oke. Coba ya Zamna buka ya. Ada lagi? Ini apa nih namanya? Bros Intan. Bros Intan emang namanya? Oke. Oke, kita masuk ke bagian marketing, digital marketing untuk di bagian produk ya. Coba kita lihat yang pertama bagian produk. Zamna kasih contoh ya. Kasih contoh untuk cara menumbuhkan awareness kita ketika kita ingin promosi. Zamna kasih contoh di bagian sini. Ini bisa nggak ya tadi? Ku dekat denganmu, lewati berbagai hal, ku ada di sisimu. Tanpa Zamna coba kasih contoh punya Zamna aja ya, biar lebih dekat. Bukan punya Zamna, maksudnya video Zamna. Oke, coba kita lihat. Ini juga salah satu ini ya, marketing di bagian foto. Nah, ini coba kita lihat, follow your dreams, enjoy the moment and recharge. Ya, ini berarti ini bagian sistem lebih kepada kita menunjukkan si produk di bagian posternya dan ditambahkan dengan model. Ya, ditambahkan dengan model. Tapi yang poin-poin yang harus kita masukkan di sini adalah ini bagian copywritingnya tadi. Ini juga masuk ya. Follow your dreams, enjoy the moment and recharge. Ya, coba kita lihat lagi. Contoh ini sebagai contoh aja biar
ketika Bapak Ibu buat sebuah promosi, nantinya bisa dijadikan sebagai referensi. Coba dilihat ini satu ya, ini aja. Kok nggak suara? Oke, tanpa suara ya. Tanpa suara ya. Oke, ini contoh ya. Contoh ya. Yang mau Zamra sampaikan apa? Ini pesannya apa? Pesannya apa tadi? Ada yang tahu? Pesannya apa tadi? Ini. Oke, secara simpel, itu pesannya adalah untuk mempromosikan sebuah brand minuman. Betul nggak? Mempromosikan sebuah brand minuman tetapi dengan jenis konten. Oke, Zamna coba ini jenis kontennya video dengan jenis konten POV, point of view. Jadi kita memberikan sebuah gambaran, ini misalnya orang Korea. Ini sebenarnya backsoundnya backsound Korea ya. Ketika ada orang Korea yang beli minuman kita misal. Kan POV tadi. POV itu adalah jenis konten salah satu yang bisa kita gunakan ketika kita mau promosi sebuah produk kita. Nah, sekarang Zamna coba minta ke Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Selain ini berarti nggak ada ya. Punya handphone semuanya? Punya handphone. Bawa handphone semuanya ya. Oke. Sekarang kita akan jadikan dua produk ini sebagai produk utama kita pada hari ini. Dan kita akan coba, ini berapa ya? Oke, dua aja berarti. Di foto produk sama video nanti ya. Oke, nanti Zamna kasih tips juga. Ada dua produk. Dan gunakan handphone Bapak Ibu, ya gunakan handphone Bapak Ibu untuk shoot, untuk take a photo dua produk ini di depan ya, di sini boleh, di mana? Ini boleh dipindah nggak? Boleh diangkat boleh? Ya? Oke. Nah, kita hari ini akan coba shoot dua produk ini yang kebetulan produk kita, punya kita sendiri. Untuk yang pertama ada pun hasilnya yaitu produk, foto, mohon maaf. Satu lagi nanti kita coba akan buat video. Dan dari antara kita nanti juga akan menjadi seorang konsultan ecek-eceknya digital marketing untuk menilai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan write-downs di buku masing-masing. Ya, oke. Coba sekarang dari barisan ini aja dulu ya. Dari barisan ini boleh ibu-ibu maju ke depan, ambil sesuai kayak ilmu ya, oke, sesuai dengan ilmu ibu-ibu. Ya, ilmu yang sudah kita dapatin. Selera ibu-ibu seperti apa, selera masyarakat seperti apa, selera pasar seperti apa. Ambil aja dua produk ini ya. Oke, Zamna bentangin seperti ini. Boleh untuk barisan ini pertama, semuanya boleh maju.
ya. Kita kasih waktu 10 menit ya untuk perbanjar 10 menit untuk melakukan foto produk. Setelah ini kita akan review ya. Zamna bantu review juga sama-sama. Yuk sama-sama kita tes keahlian dari Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan buat video juga. Oke, berkerumun aja di sini ya. Berkerumun aja dulu di sini. Kemudian boleh antri, siapa yang mau foto dulu? Siapa? Oke, yang antri ya. Oke, Zamna bilang ya. Yang antri boleh silahkan juga bawa bukunya. Zamna lupa bilang tadi ke yang ini. Untuk identifikasi kekurangan dan kelebihan. Oke ya. Ini digital marketer kali ini ya untuk hari ini ya. Kita bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan produk. Boleh ya diambil notebooknya, dicatat. Atau dicatat di dalam pikiran aja. Nanti waktu Zamna tanya bisa terjawab. Boleh dilihat seratnya, mungkin ibu kan lebih ngerti kan, ini kayak seratnya kurang apa gitu ya. Oke, karena ibu-ibu yang Banjar ini kan sudah lihat tadi, juga boleh dipersiapkan ya, kelebihan dan kekurangan di bukunya masing-masing. Iya, kekurangan produk berdasarkan penelitian berdasarkan identifikasi dari seorang digital marketer. Oke, boleh diingat ya, kayaknya ini nih yang kurang. Ini nih yang kurang. Apa yang kurang? Cek, bismillah. Nah, ketika kita jangan terlalu nyaman ya kita bercanda ya. Oke, nggak apa. Kalau misalkan kita punya seorang model, pastikan orang yang berada di dalam foto itu bisa mendukung. Nah, bahasanya ya, jangan memperburuk keadaan. Kakak ini 2 kali hingga. Bercanda ya, bercanda. Kalau udah kenal sebelumnya nih? Belum ya, jangan di roasting ya. Oke, coba abang pegang yang ini. Kalau menurut abang sendiri, ketika misal, satu orang boleh fotografer yang pakai iPhone tadi siapa? Oke, bangun, cocok kali ya bang ya? Cocok kali ya bang? Boleh bangun nggak? Cocok ya? Oke, coba sekarang automatically, directly, secara langsung lah boleh ya live foto. Coba abang punya ilmu seperti biasa gimana kalau pegang sebuah bros ya itu? Gak apa-apa, oke, atau ada lagi? Atau ada apa? Handphone boleh ya? Handphone, oke, handphone Zamna ya? Oh boleh, handphone sendiri aja. Handphone sendiri jadikan sebagai produk yang ingin dipromosikan. Ini punya ibu ya? Thank you ya ibu. Mengerti instruksinya? Oke, abang akan promosi handphone ya dengan kakak ini. Kakak ini coba bantu shoot dan abang coba bergaya mempromosikan handphone itu. Tapi produknya foto ya.
Luarannya foto bukan video. Oke, coba boleh. Boleh diperhatikan yang lain ya. Bentar. Oke, boleh diambil dulu, nanti Zamna coba koreksi. Oke, terserah coba dulu. Itu warna apa? Hitam ya? Oke, coba gimana pegangnya? Oke ya, kita memang kalau mengkoreksi mudah ya. Nggak nampak itu, nggak nampak. Ya, pokoknya kalau kita udah ngomong masalah koreksi, cepat kali emang. Oke, nggak apa-apa. Zamna dibantu berarti, terima kasih. Boleh dilanjutkan aja dulu sebentar lagi waktu udah dapat plop, udah dapat satu, baru Zamna kasih tips. Oke. Kerjasama ya. Oke, boleh. Plop aja satu. Satu, dua, tiga. Oke, boleh mempertanggungjawabkan sebentar di sini di depan. Coba kita lihat, coba tunjukkan ke ini. Oke, terima kasih. Coba bentar. Oke, yang nggak apa di sini dulu. Nah, kita akan lihat ya. Kalau kita punya model, pastikan produk yang ingin kita shoot yang mana? Handphone. Di sini kelihatan nggak handphone? Oke, kelihatan nggak? Walaupun kelihatan tetapi sedikit. Intinya di sini tertutup. Oke, tertutup. Karena mungkin warna handphonenya warna hitam, udah matching. Tapi itu bukan sebuah alasan. Oke, boleh ke sini dulu sebentar. Boleh berganti? Oke, coba. Handphonenya. Ya, ini iPhone ya. Misal ada di situ fotografer. Coba di situ, Kak. Misal kameranya di situ. Kita, nggak apa-apa, ini nggak usah di shoot dulu. Misal kameranya di situ. Ibu kelihatan nggak? Enggak ya. Oke, Kak, di sini aja boleh. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Kak. Oke. Berhubung handphone yang ingin kita promosikan dan warnanya hitam, pastikan jangan di sini. Apalagi warnanya hampir matching, ya. Jangan di sini. Pun kalau warnanya enggak matching, tidak dianjurkan juga di sini. Ya, iklannya itu kurang bagus. Oke, waktu kita posting foto kita tidak menjerumuskan penonton ataupun audiens untuk lihat ke bagian promosi kita. Kita enggak menyuruh mereka untuk lihat, kan kita buatnya gini. Enggak menyuruh mereka untuk lihat ini. Tapi boleh kita lihat, coba dilihat dari tips Afgan mungkin ya. Afgan kenal ya mungkin teman-teman ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Sebagai seorang model yang memang masuk ke dalam iklan, kita harus bisa memperlihatkan ini secara bagus. Contoh misal di bagian sini. Ya. Ada kemarin itu waktu Zamna lihat di bagian digital marketingnya, komen seperti ini. Afgan kemarin tuh buat seperti ini. Dah. Akan tetapi ada yang komentar ke bawah lagi, boleh. Ke bawah lagi karena untuk memberikan kontras antara muka si model, kan model mungkin yang diambil yang sudah penampilan menarik, ya bukan good lookingnya seperti apa, yang sesuai sama karakternya. Bisa kita manfaatkan dua komponen itu, wajah dengan produk. Oke, wajah dengan produk. Makanya ada yang bilang jangan ketutup kalau misalkan dari situ. Gini. Atau gini. Jelas. Atau jelas ya, menunjukkan. Walaupun ekspresi kita menyesuaikan ya kan. Ada yang memang cool atau disuruh senyum. Seperti itu. Tapi promosi, produk yang ingin kita promosikan itu sesuai dengan tujuan daripada itu. Oke, boleh sekali lagi ya. Boleh sekali lagi. Coba yang bagus, Kak. Oke, coba ini lebih lugas lagi.
Naik sedikit. Lebih luas. Oke, sekarang videonya ya, video fotografer ya. Oke, boleh ke bawah lagi, direndahkan lagi. Foto. Jangan kaku. Jangan kaku. Oke, kaku ya. Oke, abang lihat ke kamera coba sekali. Kakak coba lewat sini kalau enggak, karena ada. Coba disesuaikan yang mana bagusnya. Nanti kita lihat. Nah, itu lebih bagus ya. Coba sekali lagi, itu bagus ya. Coba yang ini. Gitu. Bagus nggak Kak kalau dia tangannya di situ? Coba handphonenya, mau maaf. Coba handphonenya gini. Oke, ke bawah lagi. Oke. Boleh kalau dibalik nampak kameranya. iPhone ya gitu ya. Boba. Oke, lihat ke handphone sekali. Oke, better lah ya. Better. Jadi ketika kita ingin menunjukkan, oh memang handphone ya ingin kita tunjukkan. Ya walaupun nanti ini masalah pencahayaan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Sekarang coba kita lihat yang di WhatsApp group ya. WhatsApp group. Masuk nggak ya Zamna? Ini menarik ya, ada satu hal yang menarik. Punya siapa Yagi? Yang mana Yagi? Ini karena pesertanya punya grup ya, gak apa-apa. Mei Sambal. Oh, maaf ya. Oke, Zamna coba kasih satu tips yang untuk Yagi ya. Yagi ini ya Kak ya. Ini ya, coba Zamna terangkan dulu. Boleh dilihat semuanya punya Yagi di handphone sendiri ya. Boleh. Bagus ya. Bagus ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah iklan. Apa itu kira-kira? Coba yang lain. Coba Ibu yang komen lu sebentar. Apa? Coba lu. Apa nih kira-kira yang perlu kita perhatikan dalam iklan yang kayaknya jadi sebuah hal kekurangan apa? Apa Ibu? Gimana? Rapi jilbabnya. Oke. Ini udah ditunjuk-tunjuk nih. Kah, anak rapi gak rapi. Oke, apa? Oke, kita keep. Ada lagi? Bapak.
Gimana? Yang punya Yagi, Pak? Oh, belum masuk grup. Oke. Kurang di tengah, apalagi? Jilbabnya agak berantakan. Oke. Ini seperti ini ya. Kakak-kakak, ibu-ibu. Jilbabnya kurang rapi. Tapi kalau untuk yang sekarang is okay. Tapi yang mau Zamna bilang adalah ini apa nih, Kak? Apa itu? Oke. Oke. Kalau dalam ilmu iklan ya, mungkin ada orang yang menafsirkan karena itu sebenarnya manik-manik. Kelihatan cuma satu kan? Kalau manik-manik identik dengan banyak, betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Ada mungkin yang menafsirkan kalau Zamna sendiri ini tafsirnya adalah pentol. Pentul. Memang ya, memang ini udah jam-jam rawan ya. Pentol langsung pentul, betul Bang? Oke. Pentul. Kalau Zamna tafsirkan ini sebagai pentul, maka ini adalah satu hal yang harus kita hindarkan. Yang ingin kita jual di sini adalah bros. Pentul adalah kawannya bros, betul? Kawannya bros kan? Nah, kalau dia kawannya bros, tidak seyogyanya hadir di situ. Karena dia berbeda. Sama, tetapi dia nggak harus hadir. Mengerti? Mengerti tidak? Ya, tapi sebenarnya ini jawabannya adalah manik-manik. Manik-manik, but it's okay. Ya, yang perlu Zamna sampaikan adalah hal yang serupa, tetapi yang ingin kita showkan yang ini itu aja gitu. Karena agak krusial ya. Ini boleh di sini nggak? Oke, coba kita lihat di bagian sini ya. Ini salah satu contoh yang di internet. Ini memang berbeda, coba. Ini memang pakai yang namanya properti kan? Pakai properti. Kebayang nggak cara fotonya seperti apa? Bapak, Ibu. Kebayang nggak cara fotonya seperti apa ini? Oke, Zamna coba kasih sedikit ini ya. Kalau ada produk, biasanya kita foto dari atas, bisa nggak kita foto dari atas? Misal ini produknya, dari sini kita foto, bisa nggak? Bisa ya. Kalau itu dari mana difoto? Persis seperti ini ya. Persis seperti ini ya. Berarti kalau kita ingin menjual, jangan 50-50 lah ketika kita potret antik. Ya, pastikan kalau mau boleh duduk, ya udah duduk aja. Kalau bisa duduk aja gitu. Tapi mungkin ada tadi yang sampai duduk-duduk kan ya. Itu bagus ya. Apalagi ini menggunakan properti. Itu di belakangnya apa Ibu? Bapak? Yang kuning itu pakai apa? Backgroundnya apa? Ya boleh kain, tapi ini sepertinya kalau nggak salah kertas karton, betul nggak? Iya, ya. Jadi kalau memang nanti bawa produk atau di rumah, pakai aja kertas karton. Itu memang di closely secara dekat. Jadi kan nggak kelihatan kartonnya. Ya. Positions itu yang harus kita perhatikan. Coba yang ada kayaknya tadi yang menarik lagi. Kalau ada yang bilang ini kurang tengah, kayak mana? Ini udah pas ya. Udah pas ya. Karena kenapa? Ini adalah dia di samping emang kan? Ya, di samping emang. Is okay kalau seperti ini. Kalau seperti ini udah oke karena dia memang di samping. Cocok di sini. Oke, coba kita lihat yang lain. Yang siapa nih yang mau kita lihat? Ayo. Tartiana. Penuh nih seperti galeri bentar lagi ya. Sarah Rizka. Oke.
Oke, what about this one? Gimana nih? Punya Nur Laili. Coba lu, satu orang ngomong. Punya Ibu Nur Laili. Ibu Nur Laili yang mana? Oke, gimana? Yang ini. Oke, Ibu ini mau ngomong. Produknya tenggelam dengan backgroundnya. Produknya hilang dengan background. Kalau menurut Ibu? Oke, menurut Ibu? Ibu apa namanya? Ibu Intan. Ada lagi? Ibu? Kayak mana nih punya Ibu Nur Laili? Oke, gimana? Pecah fokus. Oke, siapa yang nggak setuju? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kita tanya yang bestie Ibu ini loh yang samping ya, gimana Bu? Gak ada pendapat ya? Oke, coba Zamna kasih summary ya. Tadi ada yang bilang ini backgroundnya salah fokus ya. Salah fokus gara-gara kenapa nih? Oke, sebenarnya gini ya, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita ambil sebuah foto, kan ini pakai tangan. Iya kan? Pakai tangan. Krusial sekali pakai tangan jika backgroundnya hampir sama dengan tangan dan produknya. Ini bercabang. Sebenarnya bagus ini. Hanya saja percabangannya itu banyak. Karena kenapa tangan kita bercabang ada 4 nih 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Dan hampir sama dengan cabang-cabang yang seperti ini dan bros lagi. Ya, sebenarnya bagus bisa. Cuman coba lebih closely. Yang ini nggak nampak. Yang ini nggak nampak. Dan ini enggak kita lihat sebagai dinding. Ini kan nampak dinding nih. Di bawah ini. Ini nampak. Betul kan? Betul kan? Seandainya enggak itu masih bisa kita terima. Coba kita zoom. Bahkan lebih jadinya sebagai motif si backgroundnya ini, bukan jadi sebagai dinding. Mengerti? Paham ya? Motif dinding sebenarnya beda, cuman halnya di sini ini dinding fisik yang memang langsung nampak di bagian bawah. Oke, tapi kalau untuk masuk ke WhatsApp status boleh? Boleh. Ya. Boleh ya. Nanti di tag aja. Tag secara permanen di bagian sini punya Bros Intan gitu. Oke. Ada lagi coba. Ada yang mau sarankan siapa? Opia. Oh, Opiza. Jin Mas Azam, itu kita kan ada peserta dari Luxmawe juga. Bener. Jadi boleh mau ditampilkan. Produknya juga udah dikirim tadi di grup chat. Oh, di grup chat ya? Kita bisa lihat bersama-sama. Siap, Masya Allah. Ini ya produknya. Ini ya? Ini? Ya, itu betul. Dari operator yang putaran? Betul. Ada lagi? Itu sama satu. Coba di slide lagi. Itu satu orang. Beda orang. Oke. Bagus. Coba lagi. 3, 4. Oke, lagi. Udah? Oke, boleh diputar aja, Bang. Habis. Oke, baik. Sekarang kita bahas yang ini dulu ya, Ibu, Bapak yang ada di sini, kita bahas yang di bagian sini. Oke. Happy apa nih? Happy Esther, mungkin namanya ya. Oke. Oke. Lebih paham ya, oke. Nah, oke, baik.
Ini punya siapa? Ada nggak di Zoom? Boleh bersuara nggak? Halo Ibu, Bapak? Halo Bapak, Ibu? Oke, nggak apa ya. Kalau bisa bersuara lebih bagus. Nah, ini punya Haris underscore LSM di sini. Coba dari Ibu di sini, ada apa masukan? Sebelum kita bahas. Oke, boleh? Bajunya kenapa? Oh, oke. Mungkin kalau Ibu tuh memang nggak punya produk baju, mungkin cuma songket sama Oke. Oke, berarti harus beli baju dulu ya. Oke, bisa kita terima dengan alasan estetika. Oke, Ibu ini. Ada lagi? Yang lain nggak ada ke distract sama yang lain? Oke, Zamna coba elaborasi. Ketika kita punya sebuah produk dan kita ingin buat dia sebagai iklan, pastikan. Ini boleh Zamna bilang secara transparansi? Boleh ya? Boleh Zamna bilang secara transparansi di sini, pastikan selera ya. Ini udah membawa transparansi ya. Selera kita diterima oleh masyarakat. Selalu Zamna bilang di hampir semua pelatihan yang Zamna isi, mungkin yang ibu-ibu ya, kita mungkin punya selera sendiri, betul nggak? Ibu-ibu dengan selera bintangnya, dengan selera mataharinya, dengan selera celingnya, betul nggak? Betul, itu bagus. Tetapi secara transparansi Zamna bilang, itu selera desainnya agak kurang. Jangan marah ya, jangan marah ya. Ini gak Zamna sebut siapa-siapa kok. Nah, coba kita lihat di bagian sini. Ini persis halnya di remove background, betul? Di remove background mungkin ini dipoto di butik misal. Kemudian di remove backgroundnya pakai remove background. Kemudian ini kan diganti dengan background yang lain, betul tidak? Diganti dengan background yang lain, mungkin warna sesuai sama warna ini. Dan ada satu alat, apa ini namanya? Like a podiums. Oke, katakanlah podiums ya, yang biasa kita taruh sebuah produk. Ya, dalam selera desain hal seperti ini tidak dianjurkan lagi. Kalau nampak sekali, mengerti? Kalau nampak sekali editnya dan seperti ini sedikit kurang menjual karena orang lain yang ingin beli yang mungkin pasarnya secara wide. Mungkin ya, kalau yang berpotensi beli ini adalah orang-orang yang ngerti marketing, ya mungkin udah di skip. Mungkin ya, udah di skip karena kenapa? Desainnya itu udah manipulatif misalnya kita bilang. Karena pakai yang, ini mungkin di Canva ya kan? Di Canva. Baik, boleh tapi dipakai, tetapi mungkin yang ini, yang pavilion ini dizoomkan atau diseret lagi ke bagian kanan atau kiri yang tidak lagi dia bentuk seperti itu. Maksudnya adalah di sini kita menyesuaikan kalau kita mau pakai. Karena kenapa? Waktu kita buka Canva ini banyak bahasa Aceh mesti perga. Betul? Bahasa Aceh mesti perga yang kalahin. Jadi orang udah tahu, oh ini tinggal remove background, plap ditaruh, udah seperti itu. Bang, coba yang satu lagi, coba yang tadi. Bang operator. Izin Mas, mungkin BI Luxmawe bisa di unmute dulu biar interaksi atau dengan boleh. Bu Kaji Ratna apakah masih dalam Zoom? Bisa di unmute dulu Bu biar interaksi dengan narsum kita yang ada di sini. Halo Ibu. Oke, ini KPW BI Luxmawe silakan. Sudah di unmute. Oke, selamat sore Ibu. Terdengar suara Zamna? Terdengar? Oke, kami silakan kepada UMKM yang ada di KPWBI Luxmawe untuk menanggapi atau
memberikan sedikit ini apa istilahnya kayak semacam informasi tambahan mungkin? Iya, boleh Bapak, Ibu. Nggak ada, nggak ada, itu syaratnya nggak ada ya. Lus mawe, Zamnor lus mawe. Mikrofonnya sudah hidup ini, di sini udah kami unmute. BI ya. BI lus mawe di mana ya? Cek, cek. Ini mungkin satu-satu ya, ya Mas, karena sudah ada beberapa apa dari UMKM yang lainnya yang mengikuti secara live ya, yang di Zoom juga sudah ada yang ngirim foto produk seperti yang kita tampilkan tadi. Oke. Terus ada juga ini dari Putri Sapriana yang sudah masuk dalam ini. Bu Ratna, apakah sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan di sini? Bu Ratna bisa di-unmute dulu. Halo Bu Ratna, mungkin kita skip dulu mungkin ke Kak Putri Sapriana. Kak Putri Sapriana mungkin bisa di-unmute Kak. Halo Kak Putri. Ya, halo Mas Jamal. Silakan. Oke, yang Kakak Putri ini produknya yang mana tadi? Oh, kita lihat produknya dulu boleh ya? Oke, boleh ya. Boleh Mas, silakan. Oke. Ya, itu Mas. Oke, boleh. Oke, ini tipe shootnya dari atas. Dari atas. Siapa namanya tadi? Kak Iya, Putri ya? Kak Putri, ini di shoot Iya, Kak. pakai apa? Pakai kamera atau pakai handphone apa? Kalau boleh tahu? Pakai handphone Samsung. Oke, pakai handphone Samsung ya. Nah, itu bunga asli ya? Iya, enggak, itu Iya, oke. bunga palsu. Oke. Bunga Nah, plastik. untuk penempatan bunga di sini bagus ya Kak Putri ya. Penempatan bunga di sini bagus karena selaras. Ya, karena selaras dengan produk yang ingin ditampilkan. Yang ingin ditampilkan apa di sini Kak Putri? Apa nih? Momang itu mochi mangrove. Mochi mangrove itu apa nih? Ditampilkan produknya. Apa itu? Orang ini di sini juga mau Eh. tahu apa Kak Putri? Mumang itu apa? Izin menjelaskan ya Mas. Iya. Momang itu singkatan kepanjangannya itu mochi mangrove, yang mana mangrove tersebut kalau di Kota Langsa menjadi ikonnya Langsa, hutan mangrove Mas, yang beberapa waktu lalu menjadi juara 1 di API Award. Oh iya. Gitu. Produknya di dalamnya Dia apa? hutan mangrove tapi kan ada buat mochi. Mochi seperti apa? Tapi memakai tepung mangrove. Mochi. Oke. Oke, berarti di dalam kotak Iya. yang coklat ini mochi ya? Ada iya, cuman isiannya tidak terlihat karena kan kotaknya tidak transparan gitu. Oke, I got it. Kurang lebih kotaknya seperti ini ya? Betul ya? Kayak kertas maksudnya bentukannya seperti ini ya? Bisa jadi Mas, karena saya juga ngelihat dari Zoom sih. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang Zamna tangkap, kan kita nih selaku yang petangkap pertama, ini adalah apa? Amplop ya kan? Amplop dengan ketebalan itu Kak Putri tebal kan sebenarnya kan? Tebal kan? Kotaknya tebal kan? Mas, tebal. Iya tebal. Oke. Iya.
Kalau kotaknya tebal, hati-hati menggunakan shootnya dari atas tanpa kelihatan sisi-sisinya. Ya, kan kita punya 4 sisi ini kotaknya. Kiri, kanan, depan, belakang. Kalau seperti ini, di bawahnya itu warnanya sama juga Kak Putri. Sama kan ya? Sama. Sama. Ketika kita shootnya dari bagian atas, itu seperti kelihatannya surat ya, tanpa adanya lebar ataupun tingginya, tanpa ada tingginya, nggak kelihatan tingginya. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya, tanpa ada kelihatan tingginya. Dan si benangnya itu untuk ini ya sebenarnya ya, untuk hiasan aja ya, untuk pengikat itunya aja. Untuk hiasan. Oke, jangan sampai nanti yang ngelihat, kelihatannya kayak kita jual benang walls. Karena kenapa? Kotaknya itu nggak kelihatan kotak Kak Putri. Ya, nggak kelihatan kotak karena warnanya selaras. Jadi mungkin boleh diambil yang kelihatan dari sininya, dari samping atau dari sudut. Misal ini meja, ini kotaknya, ya dari sininya. Kalau dari sini, ini untung kelihatan ada tisunya atau kelihatan apanya. Tapi kalau memang nggak nampak ininya, jatuhnya orang pikir kayak surat yang dikasih tali, apalagi ada tali di sini ya. Oke ya. Oke, boleh nanti diambil di bagian samping sehingga menampakkanlah tinggi daripada si kotak. Oh, berarti ketahuan nanti seenggaknya kotak itu ada isinya mochi. Zamna waktu dibilang ada mochi, oh ada makanan di dalam. Kok kayak selembar kertas? Kok kayak selembar undangan gitu ya. Oke, itu satu. Terus yang kedua nggak apa-apa Kak Putri ya? Dari Los Mama ya? Iya Mas. Dari Los Mama ya? Enggak, dari Kota Langsa. Oh, dari Kota Langsa. Oke. Satu lagi, kalau kita lihat dari produknya boleh ditambahkan pencahayaannya. Ya. Pencahayaan itu Bapak Ibu semua yang ada di sini juga tidak hanya berguna untuk kelihatan cerah aja, enggak. Ya. Akan tetapi juga berguna untuk hal profesionalitas sebuah produk. Ya, coba bayangkan punya Kak Putri tadi dengan shoot dari samping atau kelihatanlah tingginya dan ditambahkan pencahayaannya bagus. Ya, karena backgroundnya itu udah nggak neko-neko, dia udah bagus. Backgroundnya tambah di sampingnya bunga yang memang ada hubungannya dengan benang, masih relate ya. Tapi nanti coba di pencahayaannya lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi. Karena Zamna yakin kalau Samsung sebenarnya udah mumpuni. Tinggal ada beberapa hal yang kita perhatikan seperti pencahayaannya di situ. Oke, Kak Putri? Yuk salam. Oke, baik Mas. Dari Kota Banda Aceh. Ya, nunggu buka puasa ya. Masih lama ya. Udah siap-siap sholat asar Kak Putri ya. Tadarus. Enggak Mas, di sini baru asar. Tadi baru siap sholat asar udah manggil-manggil jumnya. Oke, baik. Mas ada satu lagi produk saya udah saya kirim di ruang Zoom. Kalau boleh di komentator lagi Mas, satu lagi. Boleh. Nanggung. Nah itu. Nah ini Mas. Oh ini ya. Coba buat di Zoom operator. Oke Kak Putri ya. Oke, kita coba lihat ya. Yang itu coba nanti diperhatikan posisi. Oke Kak Putri, posisi karena di sini kelihatan stop kontaknya di belakang Kak Putri. Ya? Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi gini, kalau penentuan background Bapak Ibu semuanya boleh dinding atau boleh kayak tadi karton, boleh dinding. Tapi pemilihan warnanya itu mungkin di sini pemilihan warna udah bagus untuk Kak Putri, udah bagus pemilihan warna di setiap produk yang Kakak foto ya. Karena kenapa? Bapak Ibu ketika kita pilih yang namanya background, pastikan warnanya itu ada di warna produk bagusnya. Bagusnya ada di warna produk. Misal di sini warna coklat sama warna putih susu.
Jadi backgroundnya itu boleh kayak warna putih. Atau di samping itu ada warna bunga warna kuning. Diambil backgroundnya warna kuning. Maksudnya di sini kita mengambil background, pemilihan background tidak semata-mata asal ada background, enggak. Tetapi dia ada hubungannya dengan produk yang ingin kita tampilkan. Begitu Kak Putri. Dan di belakang itu ada produk lagi kan ya? Di belakang ada produk lagi kan ya? Nah itu kan mengganggu kita. Mengganggu kita itu kan? Mengganggu fokus kita. Itu apa ya? Bahkan ada orang-orang mungkin di orang kita lebih sukanya yang seperti itu. Itu ada sesuatu di belakang. Ya lebih fokus ke yang situ bahkan Kak Putri. Jadi jangan sampai nanti orang lebih fokus ke keripik ya di belakang. Keripik yang di belakang dengan food my put itu. Food my put. Itu apa tuh Kak Putri kalau boleh tahu? Itu kulpi mangrove Mas, kulit lumpia dari daun mangrove. Wow, kulit lumpia dari mangrove. Iya Mas. Belum pernah coba. Udah pernah coba? Belum ya, orang ini mau coba Kak Putri. Enggak. Main ke Langsa. Insya Allah. Oke, my put. Oke, ini sebenarnya ada juga sih yang harus kita ini, tapi nggak apa-apa. Warnanya warna coklat transparan. Oke Kak Putri, itu juga pencahayaan ya Kak Putri ya? Baik Ya. Mas, berarti pencahayaan ya. Ya. Cara ambilnya udah bener dari dari Oke, depan. terima kasih pertanyaan. Kalau cara ambilnya itu kan dia agak nanggung nih Kak Putri. Kan dia di depan sama belakang kan. Betul kan ya? Tetapi kayak nggak ada perbedaan kayak gitu. Agak nanggung. Kalau coba yang sebelah kanan itu ke sini lagi memang kayak ketutup sedikit kayak gitu. Dan kameranya kalau baiknya ke bawah lagi gitu. Itu kayak kita agak menengadah jatuhnya. Sehingga yang di food my put itu jatuhnya kayak kelihatan gepeng. Sebenarnya memang gepeng kan? Sebenarnya memang gepeng kan di bagian atas. Jadi lebih kelihatan kalau kameranya itu memang dekat di bagian situ, dekat di sini gini. Enggak gini. Oke, dan posisinya itu agak nanggung coba kalau ke sini. Tapi nggak apa-apa sih kalau bahas masalah posisi itu bisa diperbaiki secara mudah gitu ya. Baik Mas. Kayak misal satu lagi posisi bunga itu nggak seharusnya di situ. Karena dia itu kan berjajar sama si produk. 1, 2, 3 gitu. Sehingga si bunga ini kok sejajar sama dia. Patternnya, formasinya sama kedudukannya. Oke? Siap. Oke, Mas. my put masih 08. masih belum masuk Mas. Masih belum nyambung. Maksudnya bunganya itu di mana ya cocoknya? Oke. Kalau kita lihat kan ada produk nih. Produk 1, 2, 3 di belakang. Ya kan? Betul kan? Nah, kalau posisi bunga di sini, di yang tepat di situ, itu jatuhnya kayak dia setelah urutan produk langsung bunga. Emang posisinya itu bunga sama-sama produk nggak? Sama dengan produk nggak? Beda kan ya? Beda. Jadi kalau patternnya udah ada 1, 2, pasti biasanya misal nih Kak Putri, ada orang di sini 1, di sini 1, pasti pattern yang ketiga orang lain mengharapnya di sini juga orang kan? Posisinya sama kan orang-orang. Nah kalau misalkan di posisi ketiga itu udah sebagai penghias, itu udah menyalahgunakan posisi gitu. Betul nggak? Oke. Ya? Iya Mas. Oke, thank you. Iya, terima kasih Mas Jamna. Siap. Ketemu di Langsa nanti. Insya Allah Mas. Oke. Mas, ini masih ada sih dari chat juga. Ya, boleh. Kak Ernawati mungkin bisa di-unmute Kak. Kami silakan. Produknya yang itu. Kak Ernawati. Ya. Nah, ini produknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas, saya tadi kan ada coba 2 macam model nih, kerupuk ikan sure itu dengan kemasannya aja, dan satu lagi saya coba dengan produknya. Sebaiknya
apa digabung dalam satu produk itu dua macam apa? Dalam satu foto itu dua itu udah masuk atau gimana ya Mas ya? Gimana Menurut sekali lagi boleh? Ini kan ada dua foto nih. Satu kemasannya aja depan belakang, yang satunya produknya aja. Menurut si Mas yang ingin saya tanyakan, sebaiknya untuk dalam foto itu bagusnya itu dalam satu foto dua macam udah ada kemasan dan produknya, atau produknya aja atau kemasannya aja kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Satu-satu dulu ya. Sebelum Zamna jawab itu, Zamna coba lihat yang ini dulu ya. Untuk yang pertama, untuk yang kerupuk ikan sure ini, itu backgroundnya apa Ibu? Kain ya? Kain ya. Kain kan? Putih tadi coba-coba, iya benar. Oke, nggak apa-apa. Putih ya, kain putih. Terus itu bentukannya kayak yang sebelah sini atau yang sebelah sana? Kayaknya itu beda ya Bu? Oh sama ya, depan belakang. Iya, yang satu bagian belakangnya, yang satu bagian depannya. Oke, bentukannya sebenarnya memang kerucut ke bawah atau enggak? Enggak. Oke. Lurus. Lurus ya berarti ya. Nah, kalau lurus pastikan di bagian kakinya itu nampak juga ya Bu. Di bagian kaki. Oh. Nah, sedikit lagi itu ya. Gak apa-apa. Di Baik. bagian kaki itu dinampakkan, terus kameranya ke belakang lagi ya. Kalau pertanyaan Ibu tadi, boleh nggak kita masukkan satu yang seperti ini dengan yang sudah kebuka satu kan ya, digabung. Betul kan? Iya. Bisa Ibu. Caranya adalah misal ini kelihatan di sini kan? Kamera di zoom kelihatan ini kan? Iya. Misal ya Ibu, kelihatan kan? Misal ya Ibu, ini adalah oke, thank you. Ini adalah produk Ibu yang masih dalam kemasan. Iya kan? Di bagian belakang. Di bagian belakang dan di bagian depannya itu pakai karton warna putih aja biar nggak ada kusut-kusutnya. Pakai karton warna putih di belakang dan di bagian depan ini Ibu bahasanya apa ya? Tuangkan produknya itu persis kayak makaroni ini ya kan? Kayak misalkan kita bilang makaroni ya. Ini bagian di belakang dan produknya itu kita hamburkan di bagian depan dengan sesi estetik lagi nanti susunnya. Dihamburkan di bagian depan. Itu menggambarkan bahwa orang lain yang sudah lihat produk kita sudah melihat dalamnya gitu. Secara kita hamburkan secara plap gitu, digabung. Tapi dalam satu foto. Ya, ada satu yang masih ketutup di bagian belakang dan kita hamburkan satu yang sudah kebuka di bagian depan. Itu memberikan informasi kepada orang lain bahwa ini yang sudah dibuka dan ini bagian package-nya. Nah, ini sebenarnya boleh. Ini tadi juga Bu ya. Tadi Bu ya. Kalau seperti ini sudah ada unsur-unsur menggodanya Ibu. Ini entah gara-gara puasa, udah ada unsur-unsur menggodanya. Tetapi nanti kita coba perlihatkan lagi pattern dari susunan si snack itu, ya. Karena dalam proses penghamburan, biasanya kalau kami di marketing itu yang kami hamburkan adalah properti es batu, properti karang, ya. Itu kita desain lagi Bu, patternnya biar di belakangnya itu cocok dan nyambung sehingga tidak mengganggu yang bagian di belakang yang ingin kita taruh di situ. Karena ini kita maunya ada dua-duanya gitu. Tapi kalau pertanyaannya nanti dibalik, kalau memang satu-satu aja boleh nggak Bang? Kira-kira? Kalau misal seperti ini kan 2 slide nih kan, kalau kita mau upload 2 slide kan? 2 slide. Iya. Nah, ini beda lagi Bu. Memang dianjurkan kan satu tadi. Kalau udah ada 2 slide itu dalam ilmu digital ataupun dalam ilmu iklan kita perlu yang namanya deskripsi. Jadi butuh yang namanya teks di bagian fotonya. Misal teks itu apa kayak yang kata-kata copywriting tadi atau price list sedikit teksnya. Agar kenapa tidak kosong melempong.
Karena kita butuh effort untuk geser satu lagi. Ya, kita butuh effort untuk geser satu lagi. Jadi dengan effort kita, usaha kita untuk menggeser ke satu laginya itu, kita mengharapkan yang melihat, oh ada informasi lebih. Ada informasi lebih yang kita dapatkan ketika kita sudah geser satu lagi. Oke, memang lebih dianjurkan satu aja kayak tadi. Satu aja ada produknya dan plap dihemburkan. Oke, Ibu Erna, ada lagi nggak produknya? Ini cocok untuk takjil-takjil lah. Oke, ada lagi Mas Moderator? Ini lanjut yang foto yang selanjutnya yang sudah dikirim dari BI Lux Mawe, Mas. Boleh. Oh, kita azan. Mau tunggu dulu selesai azan ya? Oke, satu lagi berarti setelahnya kita break sholat. Ada break nggak? Ada break. Ada break ya. Asar. So kita mau lanjut dulu, atau gimana? Kita tunggu selesai azan dulu ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita mulai lagi, Mas. Oke. Mungkin tampilannya, Bang. Nah, ini ada beberapa produk UMKM yang tadi sudah kirim. Ini dari UMKM teman-teman di Lux Mawe ya, yang sekarang sedang mengikuti live Zoom. Ini produknya salah satu, Mas. Mohon komentarnya dan masukannya terhadap foto produknya ini. UMKM ini, kalau yang ini UMKM dari PD ya kalau nggak salah. Lux Mawe juga ya. Oke, Lux Mawe. Terus yang ini di boleh? all-in aja kan? Hah? Di semuain aja, Mas. Sebelumnya coba boleh? Sebelumnya? Yang satu lagi? Oke, ini dulu ya. Ini punya siapa? Ada orangnya? Langsung aja ya ngomong berarti ya. Ada. Gabung di Lux Mawe nih. Oke, nggak apa-apa ya. Nyaksinya bersama. Nah, ini punya siapa? Punya Ibu apa? Ini apa ya? Udang bileh. Oke, udang bileh crispy. Udang bileh crispy. Udang bileh crispy ya. Untuk posisinya sebenarnya pengambilannya udah bagus Bapak Ibu ya. Pengambilannya sudah bagus. Hanya saja itu kan backgroundnya tembok ya kan? Tembok. Cuman kalau backgroundnya tembok, jatuhnya dia itu agak gelap. Apalagi ada Paris di situ. Ada menara Eiffel ya kan? Ada menara Eiffel yang sebenarnya itu kita jadikan sebagai pemanis. Sebagai pemanis. Tetapi di situ jatuhnya enggak manis. Jatuhnya di situ enggak manis karena gelap. Ya, karena gelap. Coba seandainya menara Eiffel itu dihilangkan saja dan di bagian tengah ditaruh bunga karena ada putih-putihnya, jadi bisa relate. Bisa relate dibandingkan ditaruh menara Eiffel. Dibandingkan ditaruh menara Eiffel. Dan ini emang sengaja atau gimana ini? Nah, ini juga diperhatikan ya, kalau memang enggak disengaja ini boleh dimasukkan ke dalam ya. Boleh dimasukkan ke dalam. Dan satu hal yang Zamna suka di sini pakai ini. Ini bagus. Ya, nampaknya bagus dan kita memang kayak crispy-nya dapat. Pesan crispy-nya dapat di sini. Dan ini juga kayak, ini kan enggak center nih, Bu. Ini Bapak, Ibu ini enggak center. Jadi kalau memang mau ambil boleh ke sini lagi atau ke sini lagi aja ya, biar si ininya lebih nampak full. Karena kita ingin highlight boleh ini atau boleh ini. Tapi pengambilannya kalau yang ini dari sini lagi ya. Pastikan backgroundnya juga agak sedikit gelap Ibu jatuhnya. Kan gini, kalau namanya crispy itu biasanya warna apa? Identik dengan warna coklat, oranye ya kan. Nah, hal-hal yang seperti itu makna warna kita gabungkan kemari. Ya, kita gabungkan kemari. Makanya pemilihan wadah yang ditaruh itu bagus ya, menambahkan kesan crispy. Coba yang satu lagi Mas.
Yang satu lagi yang ungu, boleh? Yang ke Mama, coba boleh sekali lagi. Yang ke Mama. Oke, ya boleh. Stick keju, Mamaji. Oke, untuk semuanya Bapak Ibu, ini salah satu contoh referensi yang bisa kita bilang bagus, bisa kita tiru, jadikan sebagai referensi. Karena kenapa? Ini kan ada 3 nih, kan ada 3. Kan gak semua orang memikirkan 3 itu bagus, ya kan? Kenapa nggak ambil 2 aja? Tetapi kita bisa ambil 3 dengan sistematis seperti ini, taruhnya. Ini pas di tengah, kemudian ini diselipkan di bagian sini. Ya, sehingga concernnya di tengah dan itu bukan produk yang lain, produk yang sama. Ya, produk yang sama. Kemudian ini yang kayak Zamna bilang tadi ke Ibu yang sebelumnya, dihamburkan di bagian sini. Kalau misalkan nggak ada nampak ini boleh nggak? Boleh aja, tapi pakai ini biar estetik sedikit. Piring ya tadi, piring putih yang sesuai sama ini. Kalau ada piringnya warna ini lebih bagus lagi. Tapi di sini lebih bagusnya Bapak Ibu ini kan stick keju. Kalau di dalam foto iklan ini kan terlalu rapi. Ya kan? Kok terlalu rapi jadi salah juga? Bukan masalah itu maksudnya. Kalau yang seperti ini nggak apa-apa dihamburkan, kalau boleh nampaklah dia kayak kriuk-kriuk bekasan yang di bagian sini. Kan kita punya ini kan, yang bagian-bagian bawah itu taruh aja di sini. Dan jangan terlalu rapi kayak gini, harus ada natural. Natural. Kan ini memang disusun kan tadi, disusun jadinya seperti ini. Kalau lebih natural biasanya lebih berantakan tetapi enak dilihat ya. Bukan berantakan yang gimana tetapi enak dilihat, bisa nanti dengan keluarnya kriuk-kriuk ataupun bumbu-bumbu kalau memang ada bumbu. Biar nambah biar nambah kesan, oh inilah si stick keju yang bisa kita cicipin. Karena biasanya ada orang yang suka sesuatu itu gara-gara cicip yang di bawahnya itu. Ya, yang suka jilat-jilat jari gitu ya. Itu bisa kita jadikan sebagai interest di dalam sebuah produk. Dan pemilihan bunga cocok warna biru ya. Bagus ya, Ibu. Tapi tadi ada sesuatu ya di bawah. Coba jangan di zoom. Yang tadi? Oh nggak ada ya. Jadi kayaknya ada yang kelihatan di bawah. Oh nggak ada berarti. Oke. Ini punya siapa Ibu? Ada nggak orangnya? Zamna mau tanya, ini pakai background apa? Di unmute aja Kak. Halo? Halo Kak. Nah, di unmute dulu. Oke, halo Kakak. Halo. Halo Kakak. Itu pakai background Iya. apa Kak? Kalau boleh tahu. Saya masih pakai karton putih itu kemarin, Mas. Karton putih, bukan remove background berarti kan? Bukan. Jadi efek ungunya itu dapatnya background dari mana? Efek ungu maksudnya, Mas? Coba diputar lagi itunya. Di bawah kan agak sedikit gelap ungunya. Hampir sama kayak warna bunga, hampir sama kayak warna packaging itu. Cahaya? Cahaya aja mungkin itu, Mas. Fotonya di luar ruangan itu kemarin. Oke, jangan takut. Maksud Zamna di sini itu adalah itu bagus ya, itu yang menambahkan bagus iya. bahkan. Makasih. Ya, itu yang menambahkan Ya. bagus bahkan. Zamna penasaran itu pakai remove background. Kalau memang remove background kan biasanya warnanya solid yang kita pilih. Kalau putih ya udah putih aja, kalau ungu ya ungu aja gitu. Tapi itu ada kesan yang kayak diedit lagi pakai Adobe. Enggak ya? Oh enggak, Mas, itu foto asli. Itu memang karton putih ya? Iya, karton Oke, putih karton saja. putih. Berarti di situ cara pengambilannya bisa dipertahankan itu Bu ya. Dan bisa mempertahankan Terima kasih, juga Mas. sesi-sesi cahayanya. Makanya dia kayak ada sesuatu hal yang kok ada sesi ungunya. Dan ungu itu perlu di situ. Nah kalau putih aja bahkan nggak bagus. Kenapa perlu ungu? Karena pakai
bunga ungu dan si packagingnya juga warna ungu. Sama satu lagi tadi Bu ya, kalau kita mau mau menampilkan produk kita si kejunya itu pastikan natural aja dia, ya natural, jangan terlalu ini kayaknya nggak bagus nih, takut berantakan kayak itu. Jangan, itu terlalu rapi kayak itu. Kalau untuk yang bagian bawah, kalau yang berdiri 3 itu udah bagus Bu, udah bagus, sesi berdirinya bagus, sama itu aja berarti, ya. Di bagian bawah bahkan Zamna itu dikasih efek. Zamna pikir dikasih efek tuh bagian bawah, rupanya enggak ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, makasih banyak. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah habis Mas. Kita habiskan dulu ya, karena apakah ini mau dilanjut sampai dengan jam 17.05 karena sampai dengan jam 17. Oke, sampai jam 17 ya. Kita mau lanjut materi apa break sholat dulu? Baik, berarti kita sholat dulu. Boleh, sholat dulu. Tapi harus komit balik lagi ke Zoom dan ke ruangan 15 menit ya, bisa ya? Oke. Terima kasih, kami persilakan. Kita lanjut ke materi video. Cek, bismillah. Layarnya, boleh tolong? Oke, baik. Selamat sore kakak-kakak semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat sore. Sore ya, kita buka puasa di mana tadi? Kakak tuh tanya dia, kita buka puasanya di rumah ya. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan sedikit lagi sebelum pukul 17 kita akan balik ya untuk cari takjil. Untuk ini boleh dipoto aja rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan dalam pembuatan konten untuk iklan, baik itu foto dan juga video ya. Ini rekomendasi dari Zamna sendiri. Yang pertama itu bisa Canva, VS Code, Adobe Lightroom, Storylab itu yang paling mudah. Storylab nanti boleh di Storylab ya, boleh dicari di Play Store. Itu memberikan template-template yang paling mudah sekali untuk story, khusus untuk story Instagram ya. Kemudian ada PixArt, Adobe InShot, CapCut dan lain sebagainya. Dari semua ini ada nggak yang udah pakai? Yang mana? Yang mana? Canva, PixArt, CapCut. CapCut di sini punya semua? Oke. Kita pakai CapCut ya untuk video satu lagi. Oke. Nah, untuk yang terakhir kita coba, ada tadi punya siapa yang udah sampai produknya? Oke, coba. Free ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat, betul lah. Free semua nggak ya? Oke, free. Free kok, free. Nah, coba kita lihat punya kakak, siapa namanya kak? Kakak Molly ya. Nggak apa-apa. Oke, ada yang namanya terigu. Terigu lebih enak, lebih ngangenin ya. Terigu lebih. Berarti ini punya produk lama, tapi masih dipakai juga. Oke, tapi sama kan? Rasanya sama kan? Terigu rasanya bikin teringat terus gitu ya. Terigu rasanya bikin teringat terus ya. Ini adalah sebuah tagline dari terigu, netonya 50 gram. Untuk pemilihan warna sudah tepat ya, maksudnya berarti sebelum buat ini berarti sudah ikut pelatihan juga kan? Oh enggak ya, oke. Enggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk yang teri, ini kan persis kan gini kan? Teri mana ya? Oh ya. Teri, warnanya warna kuning atau warna oranye itu cocok sama si teri itu sendiri ya. Teriku merupakan produk ikan teri. Oke, untuk sekarang coba akan kita buat sebuah video promosi yang bisa kita posting di sosial media, baik Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook misalnya. Masih ada yang pakai Facebook? Masih ya? Oke, Zamna kasih berita sedikit ya. Facebook itu nggak apa-apa kita pakai ya, karena mungkin ada orang yang Facebook itu udah out gitu ya, udah go out, udah lama gitu ya. Tapi
iklan di Facebook itu lebih besar. Oke, Zamna bilang ya, lebih besar engage-nya dibandingkan iklan di lain. Oke, jangan kita bilang TikTok lah, Instagram. Oke, Zamna bandingkan Instagram dengan Facebook. Lebih besar Facebook. Ya, bahkan lebih banyak orang tanya di marketplace Facebook. Itu bahkan yang gratis. Apalagi kita pakai yang berbayar. Yang berbayar sudah pernah coba iklan di Instagram? Udah ada yang pernah? Udah kakak di belakang ya. Itu sama juga nanti diteruskan ke Facebook kan? Iya, diteruskan ke Facebook. Oke, sekarang boleh 1 atau 2 orang ya, atau 3 orang boleh ya, perwakilan Banjar aja boleh 3 orang untuk ambil shoot video terkait dengan produk ini. Pakai aplikasi CapCut sederhana ya, karena kita mengingat waktu. Aplikasi CapCut sederhana, yang paling penting adalah proses pengambilan. Itu diingat ya, proses pengambilan. Coba, mana handphone? Zamna kasih tips ya. Ketika kita mau ngambil sesuatu, kalau kita takut untuk banyaknya spinning, tahu spinning, berputar, takutnya nanti handphone kita, misal dibilang, oh handphone saya Android bang, handphone saya Android, jadi patah-patah untuk kita putar. Solusinya adalah jangan putar, tapi ambil footage yang banyak, yang lebih dari 1. Misal, tap aja di sini. Misal Zamna ke ibu ini kan, 5 detik, gini aja gitu. Plap, gini aja, ya, atau ke situ, ya. Karena berdasarkan pengalaman waktu Zamna kasih video produk juga, ibu-ibunya itu keseringan misal mau menampilkan kondisi ruangan ini. Keseringan ibu-ibu itu spinning dia, gitu. Bagus, ada yang bagus, tapi tiba-tiba nanti gak bagus gara-gara getar, ya. Yang perlu kita perhatikan ketika dalam sebuah video, scenes-nya, bahasa gaul, bahasa sekarang adalah scenes, tapi bahasa ringannya adalah kondisinya itu nampak nggak? Barang 3 detik cukup gitu. Barang 3 detik cukup, kecuali misal kita mau ngambil kondisi yang ini. Bisa saja ini yang kita taruh nanti di bagian sekat, tahu kan podium yang bisa putar tuh. Nah, itu 1. Ini berarti tetap, atau ini kita ambil kayak gini. Tapi pastikan jangan goyang, gitu. Dan jangan takut ambil banyak videonya. Kan nanti kita cut masukkan ke dalam aplikasi CapCut ya. Masukkan ke dalam aplikasi CapCut. Maka dari itu jangan takut ambil banyak dibandingkan kita harus ambil 1 video kita semuanya. Gak bagus. Dan untuk transisi kan ada transisi di CapCut. Gak apa-apa, kita gak pakai transisi is okay. Karena ini dalam satu produk. Transisi itu kan bisa kita pakai, cuman lebih bagus bahkan sekarang gak kita pakai transisi apa-apa. Dari plep terus. Misal dari sini langsung ke video selanjutnya tanpa harus ada awan dulu, kayak gitu. Ya biasa kan kayak gitu, awan dulu, atau apa kayak gitu. Karena ini dalam satu kondisi, kecuali kita pakai transisi dari luar mau masuk ke dalam, itu bisa. Tapi kalau di sini mau bisa transisi pudar bisa. Ya, tapi kalau untuk simple aja nggak usah. Bahkan video profesional sekarang nggak pakai lagi transisi. Ya, video profesional aja lagi nggak pakai transisi. Oke, sebentar lagi Zamna mungkin juga kasih lihat contoh. Oke, 1, 2, 3 kelompok boleh untuk maju ke depan ya. Untuk ambil video ini. Ayo, boleh kakak maju? Jangan kakak yang punya produk lah. Oke, ibu mau? Oke, boleh maju? Kakak yang di belakang? Atau abang mau? Oke, boleh ke sini. Biar ada cowoknya. Oke, boleh. Siap, mantap. Oke, I'm not professional enough, tapi kita akan coba-coba. Nggak apa, maju aja. Ya, karena menghemat waktu, Zamna praktekan, habis itu langsung ya. Oke bang, maju. Oke, pakai mic ya, karena ada orang di sana. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak semuanya,
pastikan ketika kita ingin ambil video, misal ini ya. Oke. Misal ini ya, ini dua produk yang sama tetapi dengan dua jenis yang berbeda. Zamna di sini menggunakan iPhone 8. Berarti sesuai ini ya, iPhone 8 bukan iPhone 11. Tapi nggak apa, ini boleh ya, duduk ya. Bismillah. Nah, ketika kita mau ngambil, pastikan kan nanti kita mau masuknya ke CapCut. CapCut itu nggak apa, tap. Nggak harus semua dari sini. Oke, Zamna coba dari sini dulu ya. Mohon maaf. Oke, boleh. Sini nampak. Oke. Ya. Boleh beberapa tipe ya, boleh beberapa tipe. Misal ada yang ngambil kayak gini. Itu nanti waktu transisi langsung dia 1, 2, 3 misalnya. Misal ini 1. Ini 2. Tadi dari sini kan terdekat kan. Coba sekarang kita harus ada, kalau misalkan ada dari dekat harus ada cadangan dari jauh. Ya, itu cadangan. Kalau memang nanti bagus dua-duanya taruh. Ya, taruh berdekatan. Kalau memang nggak bagus, ambil satu saja. Nah, dan jangan lupa nanti pas waktu masuk ke dalam aplikasi CapCut, yang goyang-goyang distabilkan, ada menu stabilizer di situ. Ya, tadi dari dekat kan, sekarang dari jauh kan. Dari jauh berarti mendekat kan? Oke, pasti coba lihat di tangan Zamna ya, tangan Zamna kalau dari jauh. Ini ada kecenderungan untuk gini. Ada kecenderungan kayak gini. Nah, naik kayak gini. Coba lihat sekali lagi ya. Misal itu nanti dikat. Ya, ada kecenderungan dia kayak gini. Pas waktu sampai sini nanti digabung dengan yang close tadi. Nah, itu kalau misalkan mau dipakai keduanya. Terus kalau misalkan kita punya yang namanya properti itu bisa kita spin. Tadi berarti udah dari sini, dari jauh putar, sama satu lagi nggak usah apa-apa. Ya, nggak usah apa-apa. Berdiri aja nih. 1, 2, 3. Oke. Bagus nggak? Enggak. Nah gitu. Terus kalau misalkan ini bisa dibuka kan, waktu dibuka ini ada orang satu lagi yang ini bisa dibuka. Serius? Enggak ya? Enggak apa ya? Boleh ya? Oke ya. Boleh pakai tisu boleh. Ini apa nih? Iya boleh pakai tisu ya. Coba pegang dan nanti tuang ke sini ya. Enggak apa-apa. Ya. Kalau kayak gini bagusnya gimana kameranya? Enggak usah ngapa-ngapain. Diam aja bentar ya. Wait. 1, 2, 3. Gak apa lagi. Oke, karena ini dalam sini jadi agak susah kan? Gak apa-apa. Yang penting kalau misalkan waktu ini dia bagusnya tanpa spinning, ya tanpa spinning. Biar dia langsung. Apalagi lebih close, lebih bagus lagi. Lebih close ini. Coba Kak. Lebih fokus, lebih close. Kayak gitu. Terus apa? Bagusnya nggak usah nampak.
Ya, bagusnya nggak usah nampak karena dia kayak ada sumber yang kita nggak harus perlu tahu sumbernya itu dari mana. Plop 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 plop. Iya, betul betul. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sudah itu kalau mau oke, misal kita mau closing ya. Misal mau closing itu simple aja. Simple aja. Misal kita kasih tahu ini adalah di tempat apa gitu ya. Terus misal ya. Oke, jangan lihat ini terakhir. Coba lihat ini. Pertama kan dari sini. Itu kan kita naikkan. Nah, apa? Kalau ada spanduk ya. Kalau ada spanduk. Misalkan kita ini jamnya ke sana kan. Nah, nanti ada kata-kata kayak closing di situ dengan mode gelap di bagian terakhir kayak redup gitu. Bagusnya. Tapi kalau memang nggak redup, it's okay. Ya, it's okay. Kembali lagi bagaimana cara kita ambil dan cara kita atur nanti pas waktu posisi di CapCut. Oke, coba sekarang 3 yang sudah hadir tadi boleh ke depan. Ya, boleh ke depan. Ambil sesuai dengan selera aja dulu. Ya. Nanti videonya bisa digunakan sama kakak itu kan. Bisa dicek ya. Oke. Oke, boleh 1, 2, 3 ya. Sembari karena coba lihat. Oke, ini campur dengan model ya. Coba boleh dilihat. Lanjut. Mau kasih tahu ini tanpa transisi apa-apa. Tanpa transisi apa-apa. Ini tanpa transisi apa-apa. Coba lihat. Dari 1 langsung video 2. Dari 1 langsung video 2. Karena ini satu kejadian, satu situasi. Kalau mau pakai transisi boleh. Tapi yang jangan terlalu pusing-pusing kali. Karena ini promo-promo makan gitu. Ini menampilkan kondisi kita lagi makan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya produk sesuatu jangan berpikiran kayak gini. Kita jual produknya. Tapi kita boleh pikirkan tipe-tipe konten yang bisa kita jadikan sebagai konten. Kemarin, Zamna sedikit cerita waktu sama anak-anak apa ya, Zamna lupa. Pokoknya dia dari kelautan seperti itu. Kemudian dia tanya, "Bang, kalau misalkan anak kelautan seperti itu, kalau kita mau promosi ikan, kan agak susah kayak gitu kan. Apalagi kontennya kalau misalkan kita mau buat 7 cara budidaya ikan kayak gitu. Kan orang agak gimana gitu. Maka dari itu Zamna bilang, coba lihat dari sudut pandang yang lain. Bisa kita buat konten drama, bisa kita buat konten kayak situasi kondisi kayak tadi makan. Ya, itu kan gak harus kita bilang harus beli ini, harus pesan paket ini, enggak. Cuma menampilkan. Tahu nggak siapa yang sekarang yang lagi tren di TikTok? Zafir, tahu nggak? Kalau cewek tahu pasti. Cewek tahu. Kok ini cewek semua tapi. Oke, kakak di belakang tahu. Kakak tahu Zafir Indonesia? Ya. Tahu kan? Taunya kenapa? Brand fashion, tapi itu yang dijualnya adalah fashion lifestyle. Itu dalam sisi marketingnya, lifestyle-nya yang dijual. Waktu kita lihat video-video anak Zafir ya, orang tuh kasih ke modelnya itu yang memang Arab-Arab gitu ya. Karena fashionnya fashion baju jubahan. Dan mereka menampilkan
kebiasaan mereka yang fancy, yang glory gitu, yang hedon istilah bahasa kita. Mereka ditampilkan keluar dari mobil. Ya, bahkan ada orang yang berpikiran, oh itu rupanya jual fashion ya. Ya, tapi uniknya di situ adalah mereka cara nangkap kita dulu. Kita udah tahu mereka. Nah, kalau kita udah tahu mereka, oh kita lebih yakin, lebih consider waktu kita make a comparison to buy or not, kita lebih yakin karena kita udah duluan tahu seperti itu. Dan uniknya mereka, cara mereka ngeraport sama kita itu berbeda ya kan. Mereka kasih tahu kayak mana glamornya beberapa model yang menggunakan baju mereka. Keadaan beberapa model yang menggunakan baju mereka. Mereka kayak nggak jual secara langsung, tetapi dengan kayak misalkan di TikTok ada keranjang kuning, orang tuh akhirnya eventually tuh oh orang ini jual baju rupanya. Klik lah, apalagi modelnya udah duluan di notice sama cewek-cewek misal, ya. Cewek-cewek udah notice, oh ya udah beli untuk misal suami gitu ya yang udah ini. Oke, ini nggak harus terlalu berdiri ya. Oke, satu lagi ya Bang ya. Oke, yang kakak mana tadi? Udah boleh kita masukkan ke CapCut ya? Oke, boleh Zamna Pandu. Nah, kalau di CapCut dia itu punya dua kamar istilah kata. Ada kamar yang memang proyek baru, ada kamar yang namanya template. Nah, kalau ini kita proyek baru aja kayak gitu. Kan kita yakin sama diri sendiri ya. Gini. Misal kita pakai yang ini. Emang belum pernah pakai CapCut sebelumnya? Oke, misal ya 3 atau tambahkan berapa semua tambahkan misal. Tambahkan di bagian sini itu 2. Ini juga. Oke. Nah, ini dipotong-potong dulu. Dan kalau misalkan ini yang masuk Zamna tadi, distabilkan, misal klik di bagian sini tiba-tiba oke goyang di bagian sini, maka kita ambil klik di bagian sini kan udah putih nih. Habis itu kita masuk ke bagian stabilkan. Nah, ini. Iya. Itulah sebenarnya masuk juga, cuman karena waktu juga kan. Oke. Boleh dicoba sendiri ya. Boleh di Japri ya. Nah, ini di bagian distabilkan tapi tidak disarankan yang paling stabil, yang direkomendasikan aja. Karena kalau stabil nanti gitu jatuhnya. Abang sudah beberapa footage, nggak satu kan? Oke, boleh. Berarti waktu ini kan distabilkan 100. Itu kalau misalkan goyang, kalau nggak goyang nggak usah di ini. Itu satu, itu kan waktu kita klik X-nya itu udah kesimpan di bagian sini, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan memang butuhnya cepat kali butuhnya, coba kita bagian sini, klik bagian template. Caranya adalah jangan asal klik, tapi kita punya selera kan, klik di bagian sini, misal endorse produk misal, coba ibu klik. Nah, nanti ditampilkanlah endorse produk misalnya. Ditampilkanlah referensi. Ini ada 2 kamar ya. Sekali lagi kamar kita buat sendiri sesuai kreativitas. Ya, sama yang sudah disediakan sama si CapCut. Tapi cara kita ambil yang sudah disediakan pun jangan sembarangan. Kita harus cari kata kunci dulu. Biar waktu disarankan oleh CapCut itu sesuai. Dan caranya adalah misal yang ini. Nah, misalnya ini. Kita lihatnya wifi tidak sedia. Kita lihatnya di bagian sini, Bu. Panjangnya 5, berarti hasilnya itu 15 detik. 15 detik dan kita butuhnya berapa? Dan kita butuhnya berapa klip? 9. Ibu punya 9 enggak tadi? Enggak kan? Cari yang bisa misal. Berapa tadi? 6. Iya, otomatis teredit seperti ini. Seperti ini ya produk kamu misal gitu. Tapi sesuai enggak sama yang keinginan kita? Itu yang agak lama biasanya ya. Yang agak lamanya di situ. Oke, misal ini lagi. Ini 5 misal. Kalau yang kelemahan daripada si CapCut di template ini, si teks yang ini bisa kita ubah tapi nggak bisa kita atur posisi. Itu yang agak ini ya. Nggak bisa kita atur posisi. Misal kita udah gunakan template ini.
Udah kita gunakan template. Ini berapa tadi 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, dia itu langsung ke seperti itu waktu kita play. Seperti itu. Tapi itu punya orang kan, bisa diedit di bagian teks yang ini. Bisa edit teks tapi nggak bisa pindah kalau template ya. Sekali lagi. Nah pertanyaannya bagus Ibu nih ya. Kalau kita mau potong, misal kita nggak mau yang di bagian sini, diedit ini pangkas. Ya. Kalau kita mau ganti ya. Bentar. Ini edit kan, ada ganti, ada pangkas, ada volume. Misal kita mau mute berarti klik di bagian volume. Kalau kita mau ganti nggak mau yang ini, kita klik yang bagian ini terus kita ganti yang ada di galeri lain. Oke? Kalau kita mau pangkas kayak Ibu nih, kayaknya nggak di sinilah seharusnya yang ini. Ke sini lagi misal. Ke sini lagi misal bagusnya. Misal bagusnya di sini ya. Oh ya udah konfirmasi di sini. Jadi di bagian yang ketiga ini yang ditampilkan yang sudah kita pangkas. Oke, itu jika ya, belum pernah makanya nggak apa-apa. Proyek baru bagus, lebih bagus bahkan. Ya, Zamna sering pakai proyek baru karena lebih puas. Tapi ini lebih cepat jika Zamna pakai template itu ketika misal ada proyek hari ini. Misal hari ini Zamna jadi seorang videographer. Jadi memang kegiatan dan siap ini, misal kayak gini kan, ini ada musik kan Bu? Ada musik nggak? Misal ada musik kan, kira-kira enggak sesuai sama musik yang kita inginkan. Kita download dulu, baru kita masukkan ke proyek baru dan kita edit lagi. Fungsinya template ini adalah, Zamna enggak menyarankan template ya. Zamna enggak menyarankan template, tapi fungsinya ini adalah untuk bisa kita lihat ini waktu sama musiknya. Kalau di template pasti sama musik udah pas kan? Tengok nih. Coba ya. The way you think, pasti yang lain ya kan, udah sesuai sama itu. Jadi kita nggak harus, kalau Zamna ya waktu ada kegiatan nggak sempat ini menyamakan backsound sama footage, nggak sempat menyamakan backsound sama footage-nya. Oh ya udah pakai ini, kemudian baru Zamna masukkan lagi ke proyek baru untuk bagusnya lagi kayak gitu. Oke, kalau memang mau teksnya dihapus, oh ya udah hapus aja biar waktu kita masukkan ke proyek baru lebih bagus gitu. Itu cuman Zamna nggak menyarankan, bagus ya. Zamna nggak menyarankan, ya. Nggak apa-apa. Kalau untuk yang setengah hari baru tahu, is okay, ya. Coba dimasukkan. Oke. Kalau yang bagi yang belum tahu, alhamdulillah udah tahu ya hari ini ya. Alhamdulillah sudah tahu ya hari ini. Tapi kembali kalau ke proyek baru kita bisa lebih leluasa. Bisa lebih leluasa dan lebih puas gitu. Udah diwanti-wanti duluan ya. Oke, gimana? Buat videonya itu sekali lagi yang mau Zamna sampaikan adalah biar kita bisa foto bersama ya. 16.56. Oke, panitia aman ya? Udah tutup aman. Satu pesan dari Zamna ya. Ketika kita mau buat foto ataupun video, pastikan jangan memikirkan selalu selera kita, tapi kita juga harus memikirkan selera pasar. Misal kita udah kebelet kali suka bintang-bintang, kayaknya pasar kita nggak mendukung adanya bintang-bintang. Biasa ibu-ibu gitu ya, jangan transparansi terus. Biasa ibu-ibu kayak gitu. Jadi pastikan minimalisir yang seperti itu. Misal yang video, Zamna pernah jadi dewan juri pas waktu orang dinas buat kegiatan juga konten kreator. Sayang jatuhnya, padahal di dalam pelatihan kita udah jelaskan jangan terlalu banyak pakai transisi Bu, jangan terlalu banyak pakai animasi ya. Ada beberapa, ada yang dengar memang bagus ya. Ada yang beberapa tetap dia pakai suara burung shoo gitu ya. Jatuhnya agak kurang dinilai visualnya, karena kan kita selaku dewan juri pun punya kriteria seperti itu. Oke, jadi semoga digital marketing hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ketika buat konten untuk periklanan promosi dari produk
UMKM dari Bapak Ibu sendiri ya. Semoga bermanfaat ya. Zamna mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun ada kata yang lancang. Mohon maaf, kita cuma bercanda untuk hari ini ya. Zamna tutup ya, boleh ya. Boleh dimaafkan terlebih dahulu ya. Oke, boleh dimaafkan ya. Zamna tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Bang Zamnah. Oke, semakin kegambar ya setelah tadi pagi kita diberikan materi tentang digital marketing. Sore ini kita dibekali dengan bagaimana cara membuat konten yang menarik dari produk-produk kita. Insya Allah pulang dari sini sebelum tarawih sambil nunggu ngabuburit bisa nih 3 konten langsung jadi dari foto-foto yang tadi. Terima kasih sekali lagi Bang Zamnah kami ucapkan atas materi yang sudah dipaparkan. Insya Allah sangat aplikatif ya dan mudah dipahami oleh kita semua. Bapak Ibu sekalian, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai berjumpa besok karena besok acara kita masih dilanjutkan dengan materi yang tidak kalah menariknya. Begitu pula dengan peserta yang online. Kami harapkan kehadirannya besok untuk materi-materi yang lebih menarik yang bisa membantu kita untuk berkembang secara digital. Sekian. Oke, sebelum kita bubar, boleh semuanya kami undang ke depan untuk foto bersama dahulu. Boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Atau nomor WA Bang? Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian, Abang Kakak boleh ke depan dulu kita foto bersama. Oh gitu. Di belakang aja Kak. Biar bareng sama Loksmawi juga mau foto bareng. Kelihatan udah perbaiki jilbab, udah perbaiki kerudung, udah perbaiki rambut, mau ikut foto bareng ternyata. Oke, silahkan Bapak Ibu. Oke. Yang di LSM masih ketutupan Mbak, yang pakai baju, Ibu pakai baju hijau ke tengah lagi. Kesini lagi aja, nggak apa-apa. Biar kelihatan yang di Loksmawi.
Oke, udah siap semuanya ya? Oke, siap ya semuanya? Yang di Loksmawe juga 1, 2, 3. Kita foto bersama sekali lagi yang di Loksmawe juga 1, 2, 3. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk kontak pemateri kita hari ini, Bang Zamna, akan kami sampaikan di room chat Zoom juga. Jadi Bapak Ibu yang ada di Loksmawe juga bisa langsung konsultasi terkait kontennya ke Bang Zamna secara personal ya. Nanti akan ada di link Zoom disampaikan oleh host. Sekali lagi, sampai berjumpa besok pagi. Tetap semangat, insya Allah besok kita akan menerima ilmu yang masih bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi hari ini. Sampai jumpa besok. Saya Lady Mahara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.